udah ada. Ayo bang, turunin aku. Oh ini beliau Denny nih, Masya Allah. Ini Denny. Open cam lagi, Den. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny kenapa mau syahadat? Halo, iya. Masya Allah. Halo Ustaz. Iya, saya mau syahadat. Udah tobat. 3 tahun belakangan ini memang udah konsul juga ke om saya, Om Agam, pengen syahadat. Malah Bang Andi, yang lucunya dia sunatnya udah lama dia sunatnya. Jadi nggak tinggal syahadat mandi wajib udah bisa itu nggak perlu sunat lagi ya. Gara-gara dia sunat, semua bisa. kena. Ini Agam yang ngajarin, kena semuanya. Kejar-kejar, habis. Ini dia masuk Islam aja nggak ada yang tahu ini. Oh jadi Mas Agam sama Bang Denny ini ponakan? Dia ini anak kakak, jadi mama dia dengan istri saya kakak adik kandung. Oh begitu, keluarga dari Hindu Iya. semua, dari Jadi semua ya, waktu dari Hindu istri ya? saya Islamin juga nggak ada yang tahu karena kan semua acaranya acara India bang. Habis itu saya larikan ke KUA, diam-diam. Masya Allah, Mas Adam ini mantap. Nah sahadatnya di KUA nggak ada sertifikat. Ada Demian di bawah tuh, murid saya tuh. Demian naik aja, Demian nggak apa-apa. Jadi dari keluarga istri itu yang Islam cuman istri saya sama Denny ini, sama Denny, yang lainnya enggak. Ya Bang Andi, Bang Andi moderator ya. biar enak. Nanti kalau ada Bang Juma apa segala macam, kalau ada nanti kan Bang Andi kan kalau udah moderator kan enak menaikin juga. Iya. Lanjut. Dia udah baca kok, udah baca gitu. Satu box, 2 box isi 4. Kalau yang perempuan nanti satu rumah sama Mas Denny, apa beda komal? Beda ini akun. Sama Bang Adam itu. Oh sama Bang Adam ya, baik. Istri saya nanti sama saya bang. Jadi nanti yang sahadat 2, Denny sama istri. Oh istri Bang Adam, Iya. Adam ya. Iya. Biar jelas ya dipublikasi gitu ya. Jadi Iya. nggak ada lagi nanti kecurigaan kalau masuk masjid gitu ya. Iya. Nah itu. Oh Bang Sumano. Mana Bang Jumanya naikkan dong? Gua nggak ngerti naikkan nih. Nih. Oh ini dia. Udah diundang. Tungguin. Masya Allah udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Jadi ini Gimana yang caranya? syahadat. Yang Siap. syahadat ini Bang Denny ini dari Hindu. KTP-nya udah ada. Terus kedua yang istrinya Mas Adam yang dibawa nih nanti. Jadi ada 2 Banyuma dari Hindu. Gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Kalau hidayah sudah datang ya tak ada yang bisa menghalangi. Dan dia maunya itu di Kabarin dari Ustaz Miftah. Itu udah syahadat ya semalam ya? Ya saya ini apa namanya dari ini yang tua ini Gurunda. Oh gitu. Iya. Mengharapkan bukan Bang Zuma gua. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Oke kita ada nunggu atau gimana? udah nggak ada deh. Mas Denny tinggal on cam tuh. Nah itu Bang Adam, silakan Bang Adam, gimana itu? Can I
kunci mobil. Tantar istriku lagi sisiran. Cepetan ya. Lagi, Bunda, satu lagi, Bunda. Sebentar. Really. Iya, lanjut. Lanjut, Bang. Jadi mereka syahadat dari Hindu nih Bang Juma. Dia nggak mau nanti kalau meninggal mayatnya dibakar gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Iya, janganlah dibakar. Karena kalau mati dalam Islam itu hanya pindah alam saja. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 169 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan kemudian rezeki dari sisi Tuhannya. Jadi umat Islam itu ketika mereka dalam hidupnya berjuang melawan nafsu, syahwat, keinginan-keinginan jasad dan keinginan hawa nafsu dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, mati dalam keadaan berjuang melawan hal tersebut, mati dalam keadaan berjuang untuk tetap setia kemudian menjalankan perintah Allah, itu gugur di jalan Allah. Apa kata Allah? Jangan kamu berpikir mereka itu meninggal, mereka itu tetap saja hidup. Nah, inilah kemudian indahnya di Islam. Jadi kalau dalam Islam itu kita berjuang menjalankan syariat Islam, menjaga hubungan kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia, maka dalam kondisi seperti ini kita berpindah alam, maka itu tidak meninggal, tidak mati. Kita tetap hidup. Kita mendapatkan rezeki di sisi Allah. Nah, inilah indahnya di Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ajaran agama Islam, ketika kita meninggal dunia, kita akan kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang dimana hidup kita di bumi ini berjuang untuk mereka. Ketika kemudian kita meninggal dunia, kelak di surga kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Yaitu surga Aden, mereka memasukinya bersama dengan orang saleh dari leluhur mereka, dari pasangan-pasangan mereka dan keturunan-keturunan mereka, yaitu anak cucu mereka. Nah, begitu indahnya di Islam. Jadi kurang apa lagi? Di Islam itu memang, makanya orang yang berakal sehat itu akan memilih Islam daripada jalan yang lain. Ya, saya kira begitu sebagai pembuka dari saya. Silakan. Gimana Mas Denny, udah bisa on cam? Sudah bisa? Den on cam, Den. On cam dulu. Masya Allah, luar biasa ini. Ini kayak bule nih, bule apa dari mana nih? Masya Allah. Yang di sebelahnya Islam tuh. Coba kasih lihat mukanya. Yang di sebelah. Lagi ini bayar belanjaan. Oke. Kalau di pihak saya yang mau syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ustaz Miftah di sini nanti bisa doakan sahabat kita ya. Insya Allah Gurunda, insya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini di mana Bang? Bang Denny di mana posisi, di Jakarta atau di Di Bali. Oh, di Bali. Lagi di Bali. Iya. Di Bali. Saya juga di Bali, Bang. Saya tinggal di Bali juga. Nggak nanya, kita nggak nanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh tahu kenapa memilih Islam? Ya kalau Ustadz tanya kenapa saya memilih Islam, ya satu hari di kantor dan teman-teman, kebetulan juga dulu bos saya juga ya termasuk seorang yang Islamnya sangat taat sama saya, sama karyawan-karyawannya, suka ngajak saya yang belajar sholat. Jadi kalau ada pengajian juga di rumahnya selalu mengundang saya. Dari situ saya mulai ada rasa ketertarikan untuk ingin menjadi mualaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya syukurlah. Kalau teman kita yang tadi cewek ya, yang di Bali juga. Ini istri saya, Bang. Bibi saya itu, bibi saya. Oh, mau syahadat juga. Oh, sudah. Bibi juga mau syahadat. Kalian gurunda borong. Iya bang, masya Allah. Gimana kita mulai syahadatnya? Bisa Ustaz. Bisa ya? Ya gitu aja. Bisa. Tinggal ikut ucapan Bang Juma aja. Satu-satu Mas Denny dulu baru Ibu. Oke. Iya, ada doubling ya. Bisa. Ya. Bang Adam mungkin bisa di ini. Di-mute dulu, Bang. Ada yang doubling soalnya. Oh, di tempatnya Bang Denny. Ada dua HP ya Bang yang di sana. Oh ya, ada 2 HP ya? Iya, mungkin bisa dimatikan volumenya yang satu. Sebentar, coba ya. Mungkin ini pengaruh. Sudah? Cek. Nah, itu udah. Alhamdulillah. Wow. Masuk ke ini apa Bluetooth mobil. Oh, siap. Kita mulai teman-teman. Ya, bisa. Silakan Gurunda. Tangan kanannya Bang Denny, simbol tauhid satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, selamat atas keislaman saudara saya, sahabat saya Bang Denny. Mudah-mudahan dengan Islamnya kita bisa istiqomah. Di sini kita dengarkan doa dari sahabat, tapi kita syahadatkan Santi. ya, teman kita, biar sekalian kita nanti berdoa bareng-bareng. Kita tinggal mengaminkan Ustadz kita untuk ini. Masya Allah.
Oke? Mama gini tangannya. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga saudara kita ini bisa menjadi seorang muslimah yang istiqomah dalam Islam. Amin. Amin. Silakan Ustadz Miftah didoakan sahabat-sahabat muslim kita yang baru. Masya Allah. Semoga mereka istiqomah, mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, keturunan beliau menjadi orang besar di negara ini, baik untuk agama maupun untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin guru rendaku, Kang Haji. Silakan akhi, silakan. Oke, kita doa bersama-sama ya, baik yang di bawah dan semuanya kita aminkan. Alhamdulillah kita dapat saudara baru lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multasbisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa ya teman-teman sekalian. Malam ini malam yang istimewa, malam Jumat. Ya, ada dua sahabat kita yang mengucapkan syahadatain, dua kalimat persaksian, peneguhan, pengikraran, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berikrar bahwa Nabi dan Rasul terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Saya sebelumnya ingin tanya kepada Bang Denny atau sahabat kita, Ibu, sebelum ini pernah nggak mendengarkan dialog atau debat-debat lintas agama Islam Kristen? Sering sekali Ustaz. Sering, masya Allah. Apa kesannya yang bisa dipetik di sana? Karena saya juga ilmu agamanya masih kurang banget. Saya lebih menjadi pendengar yang baik Ustaz. Oh iya, masya Allah. Artinya ada nilai positif yang bisa didapat dari diskusi tersebut kan ya? Betul Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau saudari kita gimana? Biasa dengar dialog, debat? Suka dengar dari suami debat. Oh iya. Artinya bahwa ada nilai tersendiri yang cakupannya positif ya, terkait dengan keyakinan. Syukur, alhamdulillah. Artinya kalau kita mendengarkan diskusi ataupun debat lintas agama, paling tidak ada nilai positif yang bisa kita dapatkan di sana. Meskipun tidak jarang dunia debat itu terkadang ada ya ribut, dikarenakan memang perselisihan yang ada di dalamnya. Orang membahas tentang angka saja terkadang ribut, apalagi ini berbicara tentang keyakinan. Itu udah pasti. Dimana khususnya di Indonesia ini kan menyajikan kemudian dua agama yang saling mengunggulkan keyakinan masing-masing. Cuman saya sering menekankan bahwa setiap agama itu mengatakan diri mereka lah agama yang mereka yakini lah agama yang benar. Ya, termasuk agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain, Islam, pasti mengatakan imannya yang paling benar, agamanya yang paling benar. Karena adalah satu kekonyolan ketika meyakini memeluk sebuah agama tapi tidak meyakini sepenuh hati bahwa agama yang saya yakini adalah 100% mutlak absolut benar.
Nah, itu adalah sesuatu yang aneh. Maka oleh karena itu, ya pembeda antara keyakinan satu dengan keyakinan lain, ketika masing-masing pemeluk keyakinan ini mengatakan agama saya yang paling benar, maka pembedanya hanya satu, yaitu akal. Orang bisa mengklaim agamanya benar, boleh. Agamanya yang paling baik, boleh. Tapi ketika berhadapan dengan konsekuensi akal, maka biasanya keyakinan itu gugur. Gugur. Padahal dimensi yang menjadi cahaya atau serpihan cahaya dari ilahi pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada makhluknya yang paling sempurna di antara seluruh makhluk, yaitu manusia, yaitu adanya memori atau chip memori berupa akal. Jadi bagaimana pencipta yang maha tahu menciptakan kemudian manusia, lalu pada konsep penciptaan tersebut Allah menitipkan serpihan cahaya berupa akal. Maka dengan akal itulah kemudian manusia ini mampu menaklukkan alam semesta ini. Nah, kalau akal yang disimpan oleh pencipta kita kepada kita sebagai manusia itu mampu kita gunakan untuk menaklukkan alam semesta. Contoh, Anda ada di Pulau Jawa, saya ada di Sulawesi. Kita tidak butuh jarak, kita nggak butuh waktu untuk bisa berkomunikasi. Hebat kan? Itu karena apa? Karena kita manusia yang sudah diberi serpihan cahaya ilahi, sehingga dimensi-dimensi kebenaran itu bisa termaktub di dalam memori kita. Bahwa dengan memori ini kita mampu membedakan objek, kita mampu memberi pesan dan menerima pesan. Sehingga ketika ada sebuah keyakinan, sebuah agama yang tertinggal oleh adanya kebenaran akal, maka yakin itu dapat dipastikan agama itu hanya buatan manusia. Jalan yang dibuat oleh manusia, oleh karena kelemahan manusia untuk sampai kepada Tuhannya. Nah, sedangkan dinul Islam, agama Islam ini adalah agama yang menyelaraskan antara akal, dimensi tadi, dimensi serpihan cahaya dari ilahi, dengan kitab suci yang mereka punya, yaitu Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi seibarat Allah itu adalah pabrik, karena memang dia adalah pencipta. Jadi seibarat pabrik menciptakan kendaraan metik berupa motor atau mobil, maka sang pencipta yang membuat fisik mobil ini harus juga memiliki manual book yang berkesesuaian dengan produk berupa mobil metik dengan apa yang diterangkan oleh buku manual atau buku petunjuk tersebut. Nah, pabrik yang tidak sempurna, pabrik yang tidak maksimal bekerja, atau pabrik yang kemudian tidak mencapai kepada kesempurnaan dalam berkarya, bisa jadi dia membuat mobil metik, tapi begitu memberikan buku panduan, isinya tidak sesuai dengan produk yang dibuat. Sehingga bisa jadi yang dibuat itu adalah mobil, tapi buku manual, buku petunjuknya itu adalah buku yang cakupan isinya cara-cara mengoperasikan kulkas. Artinya yang membuat produk ini tidak maha tahu. Artinya yang menciptakan tadi mobil ini ya tidak bisa dianggap sebagai ahli. Begitulah pencipta langit yang bumi yang begitu sempurna menciptakan manusia, menyimpan akal pada diri manusia, tentu akan memberikan buku manual berupa kitab suci yang tidak akan mungkin bertentangan antara akal manusia dengan kitab tersebut. Dan itu hanya ada di Islam. Itu hanya ada di Islam. Nah, kalau di kitab lain itu bertentangan. Makanya mohon maaf sekali lagi. Agama Syiar itu Islam Kristen. Tapi di Islam kalau ditanya tentang Al-Quran kaitannya dengan akal, semuanya nyambung. Masuk akal tidak manusia itu terangkat ke langit? Masuk akal. Kenapa tidak? Buktinya kita bisa naik pesawat sampai ke Amerika sana. Biasanya kita. Itu manusia yang memperjalankan, kita bisa. Pencipta langit dan bumi memperjalankan hambanya ke langit. Kenapa tidak? Bisa dong. Masuk akal.
Tapi kalau Tuhan yang turun ke bumi mati dibunuh oleh penciptaan, masuk akal nggak? Ah, ini yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sedahsyat apapun sebuah cerita, kalau sudah melampaui film kartun itu juga nggak bagus. Kurasa seperti itu sebagai tanda perkenalan saya sebagai teman-teman yang dituakan di dunia apologet Islam dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang mencoba untuk menyatakan sebuah kebenaran yang merupakan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan juga pemahaman yang kita dapatkan dari kita belajar tentang kitabnya saudara kita Kristen. Sekira begitu, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih boleh nanya ya, Mas Denny ponakannya dari ibu ya yang syahadat juga ya? Iya. Masih satu keluarga, satu darah ya? Satu darah. Kedua, ini ada bule-bulenya gitu? Bule bal. Izin. Ada India Ustaz. Iya, hidung-hidung mancung semua gitu loh. Bukan Asia. Kalau ini calon saya. Masya Allah. Artis sinetron itu. Oh iya, paham sudah ini orang ini. Masya Izin Allah. Bang Denny ditutup Lanjut, aja lanjut. kameranya soalnya kena pelanggaran barusan. Siap. Di jalan soalnya, di jalan beliau. Lanjut. Ya, Bang Zuma kemana ini? Suaranya ada. Izin barusan sih. Saya ada deh, saya ada. Ada. Alhamdulillah Jaringan saya Bang memang Zuma. gangguan. Jaringan aku juga barusan ini. Alhamdulillah Bang Zuma, Bang Dani, Bang Agam, Kakak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Waalaikumsalam. Jadi Abang Da ini adalah saudara-saudara Muslim kita yang baru ini. Inilah yang 2 minggu yang lalu mungkin yang aku nunggu Bang Zuma itu ya. Tapi kemarin Oh, udah gitu. bilang. Iya. Bang Agam, Masya maaf ini Allah. Bang Zumanya lagi sibuk, lagi ada tamu. Kita tunggu aja waktu sempatnya beliau begitu Bang Da. Dan alhamdulillah, iya alhamdulillah sekarang Mama Santi sekarang alhamdulillah ya sudah terpenuhi keinginannya, harapannya. Bang Agam juga disadarkan oleh Bang Zuma, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau KTP sama tanda tangan udah masuk waktu itu langsung Bang dah ke Bang Ardiansah. Iya, luar biasa. Masya Allah, perjuangan teman-teman di lapangan ini hebat. Luar biasa, Masya Allah. Ini suka nonton live apa dia? Gimana Bang, gimana? Nanti suka dengerin live-nya Bang Zuma tiap hari. Masya Allah. Iya. Marah gitu, ketawa gitu. Artinya sudah sering dengarkan orang marah-marah berarti ya? Tiap hari Bang. Tiap hari. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah diberikan kesabaran menunggu ya, karena memang hajatnya itu pengen disahadatkan sama Bang Zuma gitu. Alhamdulillah. Bahkan tadinya masih ada ya Kak keluarga yang lain ya, Bang Agam ya, Mama Santi, mudah-mudahan mereka segera, terutama dari keluarga Mama Santi ya. Ya, yang tadi si Denny, mamanya Denny sama Santi kakak adik kandung. Oh. Sepupuan ya. Iya, Masya Allah banget. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustaz, jangan dianggurin Silakan, Ustaz. Mas Andi. Ustaz. Iya, silakan. Ustaz. Apa nih? Apa? Monggo diunjuk. Ya, apa keunggulan? Apa keunggulan setelah orang memeluk Islam itu? Apa keunggulannya? Apa keuntungannya gitu? Jangan on cam. Ya sebenarnya tadi udah disampaikan semua oleh gurunda kita ya, Bang Zuma gitu. Ya, di antara salah satu yang tidak bisa dibandingkan
dengan ajaran-ajaran yang lain adalah tentang konsep keselamatan ya. Di dalam Islam itu sangat jelas. Jangan on cam. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman secara spesifik, secara spesial untuk hamba-hambanya, yaitu orang yang berserah diri atau muslim, dipanggil oleh Allah, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba-hambaku, janganlah ada rasa takut di dalam dirimu pada hari itu, wala antum tahzanun, dan juga jangan bersedih hati. Karena apa? Kata Allah, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Bagi mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah, dan mereka berserah diri menjadi muslim, kata Allah, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, antum wa azwajukum tuhbarun, bukan hanya diri sendiri, tetapi apa? Keluarganya bersama pasangannya, kalian semua bergembira. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, kata Allah, kepada mereka diadarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzal a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kekal di dalam selama-lamanya. Itulah salah satu keselamatan ketika kita mengucapkan, memegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebagai pewaris daripada surga tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian semua disebabkan apa? Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dilakukan. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Tersedia semua buah-buahan untukmu yang bisa dimakan dengan nikmat. Itulah diantara sekian banyak kenikmatan surga. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, akan memasuki surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Loh, apakah ada umat baginda Nabi dengan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah mereka itu enggan? Ada. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang mentaatiku. Tetapi apa? Bagi mereka yang tidak mentaatiku, ingkar terhadap syariat yang aku ajarkan, mereka selalu ingkar, selalu berpaling, maka faqad aba, itulah yang dimaksud orang-orang yang enggan memasuki surga itu. Diberitakan tentang Tuhan yang esa, malah Tuhannya tiga. Diberitakan tentang syariat-syariat Islam, malah mempoligami Tuhan. Diperintahkan untuk menuhankan Tuhan yang benar, malah menuhankan anak orang. Itu diantara sekian banyak ciri-ciri pada orang yang enggan ditawarkan baginda Nabi Muhammad SAW surga yang nikmat tersebut. Mudah-mudahan keluarga Bang Adam dan juga istri dan semua selalu istiqomah, continue, konsisten, tetap teguh. Amin. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka itu mengucapkan kalimat mengaku beriman kepada Allah, saya beriman, tetapi tidak diuji,
Kata Allah, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira kalian mengatakan begitu enak kami beriman, ayaqulu amanna, amanna kami beriman, sedangkan kalian tidak diuji. Itu tentu dalam kehidupan kita akan melalui yang namanya aral rintangan dalam segala hal, dalam segala sendi, dari setiap sisi, dimanapun, kapanpun. Maka disitulah kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nih Bang Adam, keluarganya dan semua, kata Allah, sudah diberikan kehidupan dan segala fasilitas sarana dan prasarana di alam raya ini, dan sudah ditentukan kematiannya kapan, di mana, dalam kondisi apapun. Maka kata Allah, ayyukum ahsanu amala, tunjukkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu sebagai penguji untuk menunjukkan siapakah amal yang terbaik di antara kalian. Maka mudah-mudahan kita semua di sini, dan khusus buat gurunda kita, mudah-mudahan tetap sehat ya, untuk selalu berdakwah. Amin. Untuk meluruskan daripada teman-teman kita di Aliteng ya. Masya Allah, kita doakan semuanya tetap continue dan istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf terlalu banyak gurunda, dan silahkan yang lain. Wallahu a'lam bimoradi. Ini hostnya ini Bang, ini namanya Bang Paul, padahal namanya Sunda. Ada aja nih hostnya ini. Lagi nyamar deh. Lama-lama gue sebutin juga nih nama aslinya nih. Tinggalnya di Purwakarta. Namanya Paul. Kagak nyambung kali. Ini ada Papua News, kayak mungkin bisa masuk Papua News ini. Ini momen-momen yang sakral nih, silakan Papua News. Papua News. Halo Papua News. Halo Papua. Nggak ada pergerakan Bang Andi, turunin aja. Itu nanti dibaca WA-nya ya, Kang. Dilengkapi Siap, administrasinya. Ya. Siap. Kalau begitu naikkan hotel lah diskusi. Kayaknya kita diskusi dulu deh. Ada nggak ya di bawah ya? ya kepada tuyul-tuyul gereja silakan naik, jika mau kayak gitu Tuhan silakan. Nggak boleh gitu, janganlah. Sebentar lagi 25 Desember loh. Ini jangan lupa teman-teman ya. Hari apa 25 Desember untuk mualaf? Ulang tahun api ya? Bukan, hari mualaf internasional. Mualaf ya. Ya. Kecilin aja Ji, bagi dua Ji. Ini ada naik siapa nih kok? Logo sapi? Nggak tahu. Siapa yang naikin tuh? Nggak apa-apa. Disambut aja, siapa tahu mau diskusi. Disambut dulu, Kang. Masih muter. Selamat malam, Bang Moda, Petantang, turun dia. Masih muter. Oh, signalnya itu mah. Komedi ini kemana aja, ngapain komedi ini? Sehat? Nah tuh, udah tuh. Moda apa nih? Kita lihat dulu. Modana Capi, halo, selamat. Assalamualaikum Bang.
Ya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya muslim bang. Salam. Satu Iya, turun iya. aja bang. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih ya Bang, dibawa dulu ya. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya disapa dulu nih ada Yar. Halo, selamat malam Bang Yanhar. Kok malah ngopi? Ya turunin aja nih. Soalnya banyak yang nombak tuh. Banyak yang nombak. Iya, Bang Dani kemana? Bang Agam. Kena peringatan dia, nanti jam 9:41 baru bisa. Oh baik baik. Iya iya. Iya. Udah lewat. Ini jam 9:51 udah bisa nih. Paham nih kalian ini dari ada kan Sing ya. Kalau Sing kan itu pasti dari ada keturunan India. Iya. Nah, Punjab. Tapi Indianya kebule-bulean semua. Oh iya paham. Jadi antara Mas Denny tadi sama istri antum itu bibi ya, bibinya. Ini anak kakak istri saya. Oh gitu. Karena kan mamanya Denny sama istri saya kan kakak adik. Ya. Jadi ponakan lah Denny mah ponakan. Ponakan. Masih Ya, Pantesan semua pantesan semua artis sinetron. makanya dulu nyembah sapi semua itu. Enggak lah. Sebenarnya enggak nyembah sapi, cuman sapi itu kan disakralkan. Nah, makanya saya lihat di daerah sana kan sapi itu enggak bertuan. Kemana-mana masuk pasar terserah dia. Tapi nggak bagi yang mau makan boleh Bang Andi, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak haram. Babi yang haram, bebong yang haram Bang. Oh, mereka boleh makan sapi. Tapi boleh nggak, mereka nggak haram. Tapi di sana mah daging sapi mah murah ya, sapi di mana-mana. Masuk kantor aja juga tuh nggak boleh dia bawain. Iya. Masuk kota dia kan. Iya, di jalan-jalan banyak. Waktu saya ke India, hampir nabrak saya. Sapi nyebrang tiba-tiba. Kacau. Nggak ada yang punya itu ya? Nggak ada yang punya? Banyak. Di sana yang berkeliaran keledai sama sapi. Banyak. Nggak ada yang punya. Siapa yang mau ambil, yang ambil aja. Itu semacam disakralkan ya? Iya. Nggak ada yang makan di sana. Tapi kalau pas kurban, yang Islamnya potong kurban, sapinya potong. Tetap yang Islamnya. Mereka nggak protes? Enggak. Berarti sudah ada semacam toleran ya? Iya. Udah saling memahami gitu. Betul. Nggak ada masalah di sana ya. Motong sapi nggak masalah. Sama aja mereka. Keledai juga ada sana, Bang. Kenapa? Keledai ada ya? Banyak. Yang liar banyak. Iya, soalnya ada yang DM aku gitu. Mau dong keledainya gitu. Aku bilang sabar, aku tanya dulu sama Bang Adam. Bawanya gimana dari Iya, India? benar. Aku balas DM-nya dulu ya. Bawanya yang repot. Berkeliaran. Cuman ya itulah, pemerintahnya nggak bisa binatang di jalan raya gitu. Sangat bahaya. Keledai itu binatang yang tengah-tengah, di bawah onta, ya dia lebih kecil dari onta, itu ya, lebih kecil dari sapi, tapi lebih gede dari domba. Jadi susah Bang keledai ini Bang. Anak-anak bukan, dewasa belum. Jadi kayak binatang tertutup. Nggak bisa besar. Jadi anak-anak bukan, dewasa belum gitu loh. Segitu aja konten. Ya udah dari sononya begitu Bang.
Tapi Jadi banyak dibawa gedenya itu di atas domba, dibawa sapi, segitu-gitu aja dia. ya tanggung. Tapi lucu loh, itu lucu. Cuman berisik, berisik banget. Bang Andi, tapi bisa loh Iya. itu kotoran sapi pakai bisnis loh sebenarnya. Bisa, bisa. Untuk penebusan dosa loh. Enggak lah. Kalau kita kurban hewan, ada orang korban. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik aja ya. Nah, tinggal di multi aja ya teman-teman ya. Takut pada syahadat itu yang dibawa tuh otek-oteknya takut naik. Katanya ada Banyuma di atas, gue naik langsung dipandu syahadat katanya. Saya sekolah Kristen 12 tahun Bang Andi. Tapi kenapa abang nggak tertarik ke Kristen? Kenapa ke Islam? Saya sekolah 12 tahun itu Bang, sampai detik ini nggak masuk di akal saya Bang. Dalam hati saya sialan, gue sekolah 12 tahun gue dibohongin selama ini. Masa jadi nyembah sapi, jadi nyembah anak orang gimana Bang Andi? Ada masuk keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Gimana judul coba? Nggak ada, coba cari agama lain yang ada Tuhannya cuma Islam. Coba cari, ada nggak? Nggak ada dewa, adanya dewa. Nggak ada, coba cari. Nggak ada yang punya Tuhan itu nggak ada kecuali itu. Ya tetap kita toleran lah. Kita harus saling menghormati. Ya, Pilihan seseorang itu kan nggak boleh kita paksa. Itu merdeka dalam memilih, kan gitu. Itu namanya free will. iya. Ini Mario ini, Muslim Kristen Mario. Nggak tahu. Masih muter Bang Duduk Andi? ya? Ini lagi duduk dulu dia nih, lagi muter-muter. Eh, itu udah. Nah, oke, Mario, selamat malam, selamat bergabung. Kenapa ketawa ini? Nggak tahu. Halo Mario. Ini ketawanya yang dari tadi pagi sampai sekarang belum berhenti. Itu mesti dicabut dulu baterainya. Ya, tadi pagi. Di komalnya mereka, di komalnya Kristen saya masuk dikeroyok sama mereka orang-orang ini. Ini undangan apaan ini? Malam ini saya ingin membahas dengan Kristen terkait dengan siapakah batu penjuru kan gitu ya. Semua mau kau bahas, tapi satu pun nggak ada yang kelar. Pasti ketahuan. Ini Bikin kan tema bikin host, sesuai- hostnya sesuai dibikin ini, temanya kan? host. Bang Zuma sesuai apa yang tertulis di dalam Amsal ketika seorang bijak berdebat dengan seorang bodoh, maka si bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak karena sudah kehilangan ketenangan jiwanya, bukan? Gangguan memang. Ya, apa Gurunda kira-kira nih? Apa namanya stikernya apa nih? Ya temanya. Siapa batu penjuru? Oke, siap. Akal lo ngomong-ngomongin akal kok tadi di Jumat. Emang ada rupanya akal. Hanya orang berakal yang bisa sampai ke Islam. Kalau nggak berakal nggak bisa sampai ke Ya makanya Islam. kau buktikan sudah 2 tahun ku tagih samamu janjimu. Kamu siapa rupanya? Sejak kapan kita diskusi? Saya baru tahu tadi pagi kau ketika di komalnya temanmu Kristen. Kau buktikan dulu akalmu Sepaten itu. kali. Enggak apa. Kita sapa dulu ya satu Kau orang gugat lagi nih, dulu Ondi istilah Jokes. Allah itu Ondi dalam Jokes, selamat Alkitab. malam, selamat bergabung Bang Ondi Jokes. Oke. Ya dilanjut Gurunda. Iya. Boleh nggak kita diskusi materi ini, Saudara Mario? Saudara Mario. Udah capek aku diskusi sama. Nggak ada poin yang dapat dari. Ya, kapan? Baru tadi Kejam juga dari si Celebes. Baru tadi pagi juga sudah kujawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada 3.000 pertanyaan di komal kalian tadi saya jawab semua. Mau bahas tadi ini kau enggak? ngomongin akal, makanya aku jadi ketawa dari tadi.
Mau bahas ini Buktikan enggak? dulu, ya. Buktikan dulu akalmu itu. Buktikan pakai akalmu, ya. Kau gugat dulu istilah Allah itu dalam Alkitab. Coba. Sudah 2 tahun. Bibel bukan Alkitab. Satu huruf pun tidak ada berkurang. Ya tugasmu, itu tugasmu bang. Itu tugasmu. Bagaimana bisa kau menghadirkan data bahwa Kristen itu memiliki hak menggunakan istilah Allah itu? Itu tugasmu, bukan tugas saya. Kan aneh. 2000 tahun loh. Kau tidak bisa menjadikan kata Allah itu sesuatu yang paten bersumber dari kitabmu. Inilah kan belum apa-apa udah nampak gak jalan akalmu. Iya, Kan itu kau yang bertahun-tahun ini kau berteriak maling, mencuri. ya kan fakta. Kan fakta memang begitu. Makanya kau buktikan akalmu menggugat biar gugur itu, biar dihapus. Lucu. Sama seperti orang Yahudi, ketika Anda menggunakan terjemahan kitab mereka, ada nggak orang Yahudi menggugat kalian? Kan enggak. Tapi kalian dianggap sepele. Kalian dianggap sampah. Kalian dianggap anjing, pemakan sampah. Sama juga seperti saya. Menganggap kalian itu sekarang gini penganut aja. agama Spanyol yang kitabnya separuh Aku nyolong. gak pinter, aku banyak-banyak kok cerita. itu. Mau berapa tahun lagi ku tunggu akalmu. Sederhana kok itu. Ada orang pencuri ketahuan mencuri, tapi bukannya menjelaskan tentang barang curiannya malah tertawa dituduh pencuri. Kan aneh itu. Tapi tidak terbukti di pengadilan. Lah, kan aneh. Kan lucu kan gitu. Maksudnya Anda ketahuan mengambil istilah Allah dari Quran, Gimana coba? tetapi kemudian Anda merasa senang. Kenapa merasa senang? Karena Anda merasa bahwasanya dengan menggunakan kata Allah, kalian merasa bahwa agama Anda benar. Kan itu aneh gitu loh. Sudah 2 tahun setiap aku berbicara samamu itu aja ku tagih terus. Kau ingat ini ya? Mungkin kau kenali nanti suaraku. Oh enggak, saya enggak pernah kenal Anda. Anda siapa? Coba saya tanya netizen saya di bawah. Pernah enggak orang ini berdiskusi dengan saya selain hari ini? Pernah enggak? Kitab itu kau gugat dulu. Pernah enggak orang ini berdiskusi dengan saya mengenal orang ini? Enggak pernah dengar suaranya selain hari. Bisa Enggak pernah. dipidana. Sekarang so paten, so akrab, so pernah diskusi. Pembuktian, adu akal kan gitu. Bukan teriak-teriak kau di sini kayak tukang koyo. Orang gila. Ya tugas kami sebagai seorang muslim menyatakan bahwasanya Kristen itu adalah agama yang serba numpang. Terjemahan lama numpang di Yahudi, terjemahan baru numpang di Islam. Kristen itu agama yang tidak memiliki jati diri. Itu aja. Akalmu Itu fakta, itu Ya, real. di tempatnya kau tumpahkan. Itu real, itu kenyataan. Kau Kenapa? ajak mereka itu ayo. Kenapa kemudian saya katakan bahwa di sosmed harus saya selesaikan masalah Aku sering ini? berkor-kor Karena tentang orang Kristen itu juga mengkristenkan orang, menjajakan dan menjual Tuhannya yang keluar dari kuburan itu di sosmed. Sederhana bukan? Ini kau di bukan belakang masalah layar. gugat menggugat. Ini Di- bukan di masalah belakang gugat layar, menggugat. di belakang Ini layar masalah kau menyuarakan teriak-teriak. kebenaran Gimana coba? bahwa agama Kristen itu tidak memiliki jati diri. Titik. Inilah yang dikatakan. Kalau tidak istilahnya. ada kitabnya Yahudi, selesai Kristen. Kalau tidak ada kitabnya Islam, selesai Kristen. Makanya Kristen itu Mulai si hanya Celedes. menggunakan terjemahan-terjemahan. Mereka tidak bisa mempertahankan original teks bahasa yang digunakan oleh perjanjian lama. Kenapa? Karena kalau mereka mempertahankan itu, mereka ketahuan kalau mereka ternyata mengambil terjemahan agama Yahudi, kitabnya agama Yahudi. Begitu juga kalau mereka mempertahankan kemudian original teks perjanjian baru, akan ketahuan bahwa ternyata memang agamanya syarat agama politeisme, Hellenisme, Stoa. Makanya mereka kemana-mana selalu ganti pakaian. Masuk ke Bali menggunakan pakaian Bali, masuk ke Indonesia menggunakan pakaian Indonesia, ke wilayah Bugis menggunakan pakaian Bugis. Sama yang ada di dalam kitab mereka dalam 1 Korintus 9, 20, 21 itu. Mereka memang dicontohkan oleh pendiri agama mereka untuk nyamar-nyamar seperti domba. Begitu. Bunglon ya. Bunglon itu masih hormat kalau bunglon. Serigala mereka itu, serigala berbulu monyet.
Nggak ada malunya, nggak ada malunya. Bangga dia jadi pencuri. Bangga jadi pencuri. Jadi Itu sama dengan pendirinya itu Bang Zuma di Kisah Para Rasul 24 bahwa pendiri agamanya itu diseret oleh Imam Ananias ya kan ke hadapan Felix dan dikatakan berpenyakit sampar yang selalu membuat kekacauan. Iya betul. Tertawa. Jadi seibarat pencuri sepeda, teman-teman. Setelah dia ngambil sepedanya orang, dicuri, diganti warnanya, dicat, diamplas dulu nih. Habis itu diganti warna sepeda itu. Habis itu dia teriak, coba kalian buktikan kalau ini adalah sepeda kalian. Nah, bangga dia dari hasil curiannya karena dia yakin bahwa tidak akan mungkin si pemiliknya ini mampu berhasil membuktikan bahwa sepeda itu adalah sepeda miliknya. Meskipun si pencuri ini tahu, sadar betul bahwa itu adalah hasil curian yang mereka revisi, koreksi. Mereka revisi, mereka koreksi di mana-mana sehingga mereka nampak sepedanya nampak lebih bagus lagi. Begitu teman-teman sekalian. Bangga dia jadi pencuri. Assalamualaikum Dinda Dio. Waalaikumsalam Kandaku. Iya. Itu ODGJ tadi Kanda, ODGJ orang dengan gangguan Yesus. Gitu ya. Ketawa sendiri untuk menenangkan hatinya. Dari tadi siang begitu. Saya masuk di komal mereka babak belur. Komalnya dirungkatin. Mereka nggak berdaya gitu. Menangis-nangis Kanda. Ampun-ampun. Silakan Saudara Oten. Ini kita mau bahas ini batu penjuru nih. Suatu kebanggaan bagi kalian. Kalian kan selalu mengatakan batu penjuru itu adalah Yesus. Nah, coba naiklah ke sini. Buktikan kalau Yesus itu batu penjuru. Lagi di jalan, Dek? Iya Kanda, ini mau sampai di apartemen. Ntar lagi. Ini komal ini selalu dialog lintas agama. Tiap hari. Selalu. Oh, Otennya ada. Ada. Itu kan waktu ada guru di sini tuh kemarin tuh waktu ada yang gak bisa ngegip itu waktu ada Bunda Mila itu kan. Ingat nggak? Oh iya. Nah itu akun itu band permanen Gurunda. Oh gitu. Ini Kanda, ini hostnya. Pasien dari Golgota semua kesini. Baguslah. Mudah-mudahan malam ini hadir mereka. Amin. Pasiennya host ini agak ini Kanda, agak sedikit berbeda dengan oten-oten yang lain. Jadi penyakit unik oten tuh ada semua di sini nih, dikumpulin oleh Ini host. roomnya angker Bang Dio, angker ini roomnya. Ya kita masuk di sini bisa 5 akun habis kita. Iya Kak. Jadi di sini tuh beda-beda, otennya tuh beda lain dari yang lain. Memang kayak yang tadi tuh. Wah macem-macem Gurunda di sini mah hotelnya. Pokoknya ada yang ngaku katanya Yesus itu Tuhan, ada yang bukan Tuhan, ada yang ngaku lagi Yesus apa namanya, aduh kayak pegawai negeri lah pokoknya gitulah. Pejabat surga. Pejabat surga. Pejabat juga ada, yang kayak pegawai kelurahan juga ada, pokoknya macam-macam. Iya. Di sini cakar-cakaran semua. Tapi sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan ada juga. Banyak. 100% Tuhan, 100% manusia, macam mana coba? Ya silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi silakan bawa akal ya.
melepaskan doktrin dan dogma yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, atau yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman juga boleh lah. Ganti Tuhan juga boleh. Tambah. Kalau dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, bisa nggak kayak ini ya, kayak zebra? Bisa nggak? Saya serius nanya, seperti dewa mitologi, harimau sepotong, manusia sepotong, bisa nggak kayak gitu? Aduh, kayak gimana tuh? Iya kan, Tuhan mereka roh. Ya, sepenuhnya roh, sepenuhnya manusia. Jadi sepotong manusia, belakangnya roh. Ya, jadi apa itu? Kalau di tempat saya namanya popo. Ya, iya kan. Ya, karena itu kayak Venom dia, setengah manusia setengah iblis. Nah, itu dia. Kalau di tempat kita itu popo. Jadi kepala manusia terbang, terus di belakangnya roh. Terus kalau di Sulawesi popo katanya, kalau di Golgota Yesus. Enggak. Ini status bertanya. Ya, kita hendak menyimpul, kita bertanya, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu kan dah. Nggak bisa mereka jawab. Melampaui akal. Iya. Kalau di timur Suwangi, Bang Dah. Oh, Suwangi. Bukan ini, bukan. Kalau di Bandung, Kuyang, gitu kan? kalau di Bandung Cuangki. Walang Sangit bukan, lain, beda lagi. Walang Sangit, apaan itu Walang Sangit? Ya, Walang Sangit itu kan sepenuhnya belalang, sepenuhnya eskapator. Ya kan? Ekskavator. Ekskavator. Iya, oh ya. Iyalah. Lihatlah itu pedang tangannya. Walang Sangit itu kayak eskapator. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya. Kalau sudah penuh berarti nggak ada sisi lain lagi kan ya, seharusnya. Benar nggak? Misalnya satu botol nih sepenuhnya minyak kelapa, botol yang sama sepenuhnya bensin, gimana ceritanya? Kalian nggak ngerti. Karena konsep kami melampaui akal. Artinya tidak masuk akal. Melampaui akal ya gila lah udah. Melampaui akal, gila ya. Gila udah melewati. Iya juga sih. Over limit ya kan. Overdosis. Nanti kita disalahin, Gurunda. Betul. Oh, kalian Islam tidak paham. Tidak paham. Pas giliran mereka disuruh jelaskan, penjelasannya apa? Ya, dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Kembali ke situ. Kamu nggak paham, itu kan kemanusiaannya. Ya salam. Kalau ditanya tentang Tuhannya, Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14, nyungsep. Nah, ini Gurunda, pasien Gurunda silakan. Sudahlah kalau ini udah, mending saya tidur. Ini mah itu dikasih roh. Kuyang naik, kuyang. Halo Junaidi. Kabar Jun? Nah, coba mana ada Junaidi di sini? Kemarin di Denpasar ya Junaidi ya? Jum'ah? Bukan, bukan di Danau Toba. Golgota. Iya, Golgota. Kasih Nikodemus lawan yang benar lah. Itu Jiji kasih lawan yang benar itu. Enggak sebentar enggak. Siapa kau panggil Junaidi? Oh, Nikodemus. Siapa kau Suara panggil Susi Junaidi? ini, suara di sini? Susi. Ini suara Susi tadi.
Siapa Junaidi sini? Siapa Junaidi? Mana Junaidi? Enggak, saya panggil Juma Junaidi. Ya, Orang tuanya bikin nama ini potong sapi belang 100 ekor. Malum Bang Agam, anak-anaknya aja 2 itu, yang satu namanya nikotin, yang satu nihrojin itu anaknya nikotin di situ. Kalau dengar anak saya nirojim atau nirojim kan, nih gua nggak kasih uang, kasih nirojim atau nirojim, ya brewok kalau yang nerima gitu. Perlunya brewok. Tony. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Tony aja kau. Enak kali kau panggil orang Junaidi jadi. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng, jangan cepet-cepet Bang Niko, nanti giginya copot lagi anehnya aja. Udah nampak Bang Niko, udah nampak. Kemarin katanya. Si Niko ini setiap ada kalimat keluar dari mulutnya pasti lucu. Ya akibat ini loh Bang, akibat salah minum jamu. Katanya kan dulu itu disuruh beli jamu sama istrinya, udah seneng dia, kirain jamu kuat, ternyata jamu cap wayang. Akhirnya anaknya keguguran, dikasih nama nikotin. Iya. Itu pengakuan dia sendiri gara-gara salah minum jamu. Jadi kayak begini. Orang pagi-pagi minum kopi, dia minum oli kotor, oli bekas. Oh gitu. Pasang dulu itunya, gigi palsunya Niko. Nikodemus. iya. Kau pasang dulu gigimu, pasang dulu gigi palsunya, baru dikasih. Turun dulu ya Nikodemus ya. Jadi Pasang dulu giginya baru naik ya. Oh, naik nggak pakai gigi palsumu tuh apa? Sembarangan itu ngomong. Saya takut kalau dia bersih giginya ketelan. Harusnya keluar, harusnya keluar. Saking dalam dia tarik nafas, ketelan duluan. Nggak bisa diajak makan coto. Mau tahu nggak semalam itu suruh bersiul, dia nggak bisa bersiul loh. Yang ada hanya suara set kalau gitu. Iya, gigi palsu dia pakai tuh kan. Ini ada siapa Boy 99. Halo, selamat malam. Juma. Berani debat denganku. Boleh. Yes, Kamu ini ya emang botol. Itu ada tema saudara Boy. Siapakah batu penjuru itu? Hilang dia. Kabur. Selalu gitu dia. Cuma ngomong doang gitu, kabur. Iya, selalu gitu. Udah ngomong gitu, selfie turun. Belum dibacakan mantra buka goa, kabur nih. Dibaca dulu, kasih mantra dulu baru dia kabur. Nah ini, Bang Ingus lagi. Mingus semua namanya. Mingus. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bang Mingus. Dari mana? Apa agamanya? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, atau dari Kaharingan? Silakan. Protestan. Oke, siap Protestan. Mau diskusi kah, Bang Mingus? Bang Mingus mau diskusi kah? Halo? Tidak. Iya. Oh iya, tidak gimana nih? Coba Bang Penginjil, mungkin suara saya kurang besar. Coba Bang Penginjil kan suaranya besar. Silakan ditanya lagi, diulang. Iya. Bang Mingus ya. Kristen ya Bang ya. Ya, Protestan. Bang Mingus. Oh Protestan. Itu Bang ada temanya. Siapa batu penjuru? Silakan ditanggapi dan silakan diskusi sama Bang Juma. Silakan.
Halo. Ya, halo, ya, ya. Kalau saya tidak kesini bukan untuk khususnya berdebat atau apa. Saya hanya cuman setiap kali dengar-dengar apa debat-debat tentang Bang Juma sama pendeta-pendeta itu saya pun terharu. Kenapa terharu? Kenapa terharu? Apa yang sedih? Harusnya terberak, Dia Bang. terharu. Gini. Pendetanya gak bisa jawab kali gitu. Ya gimana? Menurut Mungkin mau ganti Tuhan, menurut Bang apa yang Yunus. disampaikan, Ya gimana? apa yang disampaikan Bang Juma itu menurut saya itu bukan penghinaan, tapi itu yang tertulis dalam firman gitu. Oh, keren. Ini keren ini. Keren ini. Keren ini. Terus Bang. Ya, aku harus duduk serius Dan ini. saya juga selalu berpikir begini. Gimana? Saya juga selalu berpikir karena kalau Yesus itu Tuhan, ketika dia di atas kayu salib itu dia berseru, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sedangkan dia itu kita mengakui dia sebagai Tuhan. Siapa Tuhan yang tinggalkan dia di atas kayu salib? Ya. Ini pertanyaan saya. Dan sering saya bertanya kepada pendeta-pendeta yang di koma, yang pensebar agama. Sering saya bertanya itu, jadi ribut di Komal itu. Oh gitu, Abang. Oke. Mungkin malam ini saya ingin memberikan ilmu yang bermanfaat, Bang. Dan saya berbicara berdasarkan dengan data. Bukan mau membenarkan iman saya sebagai seorang Muslim, tetapi ingin menguatkan ucapan Yesusnya. Yesus di beberapa kesempatan berbicara, di antaranya Lukas 22 nomor 22, Matius 24 nomor 26 nomor 24. Kemudian dia juga bercerita di dalam Lukas 24 nomor 44. Pada intinya Yesus berkata begini, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Itu Yesus yang berkata. Petrus pernah berkhotbah. Nah, ini sangat menarik. Petrus pun mengutip bahwa Yesus ini akan pergi berdasarkan dengan nubuat Daud. Khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33. Bahwasanya Yesus tidak mengalami kematian. Menurut kemudian Petrus, jasadnya tidak ditinggal dikubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Nomor tiga-tiganya, tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Ini sangat luar biasa khotbah Petrus ini. Jadi menurut Petrus, Yesus itu tidak mengalami kematian sampai hari ini. Dan menurut Yesus juga dia tidak mengalami kematian. Menurut Yesus, saya tidak akan mati. Di mana Yesus katakan itu? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, kemudian ada hal menarik di dalam Markus 11 nomor 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus adalah batu penjuru, diberkatilah batu penjuru ini yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya akan digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Kita lihat dalam kitab Mazmur, Bang. Nomor 22 dari bab 118. Daudnya mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa batu itu? Yesus. Nomor 26-nya,
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini untuk siapa? Lagi-lagi untuk Yesus. Berarti batu penjuru itu tidak akan mati. Itu fakta. Kenapa batu penjuru itu tidak akan mati? Coba Anda lihat di data Mazmur yang sama, 118. Apa kata Yesus di sana? Nomor 15-nya, suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa itu? Yesus. Berarti berdasarkan pengakuan Yesus, Yesus sang batu penjuru tidak mengalami kematian. Dengan kata lain, yang mati di atas tiang salib bukanlah Yesus. Lalu itu siapa? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Lalu itu siapa? Paulus menjawabnya di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa dia yang mati di atas tiang salib? Yang tertulis. Merujuk kemana kita perginya? Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman tergantung di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang melakukan hukuman perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yudas. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Maka yang pantas kemudian mati di atas tiang salib adalah yang menerima suap. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan kepadamu perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar, meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti yang mati adalah anak manusia, yang adalah menjadi tanda untuk angkatan jahat. Siapa dia? Yudas. Mari kita urai. Yesus berkata di dalam Lukas kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat ini berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian Yudas datang bersama dengan tentara Romawi mencari Yesus, mereka kemudian sampai ke tempat persembunyian Yesus dan murid-muridnya. Lalu kemudian Yudas dan tentara Romawi bertanya, orang yang disangka Yesus itu bertanya kepada mereka yang datang, siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Kata Yesus tadi, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku akulah dia. Yang ingin ditangkap pada saat itu, sejenak sebelum penangkapan, jelas berkata akulah dia. Ah gitu. Kemana dia? Hah?
Kabur. Ya, karena batu penjuru itu tidak mati. Batu penjuru tidak mati. Kalau Yesus yang dianggap batu penjuru, maka batu penjuru itu tidak mati. Dan batu penjuru itu akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah dari kerajaan? Kerajaan daripada batu penjuru. Ya, batu penjuru tidak mengalami kematian. Itu jelas. Wajar kalau dia lari. Kalau tidak lari dia bisa goyang. Oh ya, pasien berikutnya Gurunda. Selamat malam Bang Zaks. Zaks Yau. Malam Bang Zaks. Selamat malam. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kita pinjam satu kursi ya Bang ya buat naikkan teman Kristen ya buat diskusi. Maaf ya Bang Zaks ya. Oh, oke. Siap. Ya, Apa-apa. Bang. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kuat onten-onten ini bahas materi ini. Ya mungkin keberatan kali Gurunda. Mungkin bisa bergeser temanya. Ini agak berat gitu ya. Berat. Ini nih. Ya, Selamat malam Bang Eldon. Eldon Isitorus. Iya, Islam Kristen Bang, maaf. Kristen dong, pengikut Yesus Kristus. Mantap, Gurunda. Mantap. Silakan dinikmati. Menurut saudara, Yesus itu batu penjuru? Batu penjuru itu gini ya, saya kurang paham. Batu penjuru itu yang bagaimana? Coba jelaskan. Di dalam kitab saudara sendiri mengatakan, di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Yang ku tanya samamu, batu penjuru itu yang bagaimana? Batu penjuru yang bagaimana? Yesus disebut sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu artinya yang kayak mana? Ya tanya batu kitabnya. Penjuru ini yang kayak mana? Batu penjuru. Tanya kitabnya Bang. Yang ku Karena tanya Yesus. samamu cuma. Tanya kitabmu. Yang ku tanya samamu sekarang. Tanya kitabmu. Yesus adalah batu penjuru. Itu apa maksudnya? Lah, kau yang buat tema, kau tanya pula sama aku. Iya, saya cuman bertanya Kau siapa nggak batu tahu. penjuru. Saya tidak bertanya Arti apa batu penjuru itu. apa? Malas. Cuma yang ku tanya samamu, arti batu penjuru itu apa? Saya tidak bahas tentang batu penjuru itu. Apa yang saya bahas, siapa batu Jadi penjuru. Ini tema ini untuk apa ini? Tema ini untuk apa ini? Ya untuk kita tahu siapa batu penjuru itu. Iya, kau bikin tema berarti kau udah paham. Batu penjuru itu apa? Iya, siapa batu penjuru yang dimaksud Batu di dalam penjuru kau nggak kitabmu. paham. Kau siapa kau bilang? Bodoh kali kau. Kau bikin Kenapa tema kau tapi makan kau babi? ngomong. Sabar. Enggak. Kau bilang.
Eldon, Kak Bulan mah telasoa, Kak Bulan mah oi. Sopan-sopan itu. Orang kimakmu. Orang bertanya, siapa batu penjuru? Kamu bertanya, apa batu penjuru itu? Zakar kuda kali. Tuh, tanya sama aku. Turunkan aja. Sabar dulu, Bang. Cuma. Udah diturunkan aja longor ini. Nggak bisa diskusi Turunkan dulu. longor Hebat. Kalau udah kurang aja, turunkan aja. Buddha rohani itu. Apa pula dia datang? Apa batu penjuru lah? Oh, itu bukan urusan saya. batu zakar kuda, iya betul. Iyalah. Apa pula urusan saya dengan apa batu penjuru itu ya? EGP. Cuma dikatakan dalam kitabnya Kisah Para Rasul 4:11 Yesus adalah batu penjuru. Saya yang harusnya bertanya, apa maksudnya Yesus itu batu penjuru? Batu sakar kah atau apa maksudnya? Sakar kuda atau apa? Nggak ngerti kita. Tapi nggak usah ke situ. Cuma dikatakan Yesus itu batu penjuru. Kalau Yesus itu batu penjuru, berarti Yesus itu tidak mati. Itu loh. Malah tanya, batu penjuru itu apa? Aneh. Dia yang punya kitab nanyain pula sama kita, aneh aja. Nah, bentar ya Guru Unda ya, aku cari di keranjang kuning dulu, siapa tahu ada ortennya nyangkut gitu kan. Makin kesini makin longor rotan ini ya, nggak ada yang bisa Room ini sangat edukasi ya teman-teman ya, internasional ya, roomnya Bang Paul. Ron, naikin yang udah divaksin anti itu anti rayap, yang udah divaksin anti rayap. Soalnya gini Gurunda, ini saya pernah bahas ini Gurunda, ya kan? Ini ada berapa? 6 kalau nggak salah. Yang 3 lari ke hutan, yang 2 pada mualaf, yang 1 kabur nggak tahu kemana itu. Ini gara-gara ini. Berat memang tema ini, berat memang. Karena sang batu penjuru itu tidak mengalami kematian. Kecuali nanti ketika hari kiamat kedatangannya yang kedua. Gimana dong? Iya, ya naik jangan baperan ya, Ten ya. Jangan baperan. Anak-anak Tuhan jangan marah-marah. Iya, anak Tuhan jangan marah-marah. Oh, anak Tuhan kok makan babi ya toh? Sabar Gurunda, sabar. Anak Tuhan kok makan babi. Kawaludin. Halo, Kawaludin. Dari mana ini? Agamanya bapaknya apa? ngamuk. Kristen apa Kaharingan atau Kejawen atau Hindu Buddha? Kawaludin, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dari Kristen atau dari Kejawen atau dari Hindu Buddha atau Kaharingan mungkin? Kalau saya agama itu formalitas tidak usah diketahui. Iya. Iya. Pemalas. Begini bang. Kan Gurunda aneh-aneh aja di sini loh. Bang Kauludin, kalau mau diskusi Apa boleh saya bernarasi? Iya, Saya bisa, boleh. saja? Tapi bang, dengarkan bang. Abang diskusi yang sopan ya bang ya, jangan Ya, maki-maki ya. silakan. Iya. Ya, jangan mentang-mentang kalian anak Tuhan, kalian sombong di sini, tidak boleh ya. Tidak begini. Sopan. Ya, lanjut sama bang. Saya hanya bertanya kepada Bang Zuma, boleh? Boleh lanjut. Tadi bernarasi katanya. Tidak begini bang. Saya kan juga masih agak kebingungan. Cuman mudah-mudahan Bang Zuma mampu menjawabnya dan agar bisa menyejukkan hati saya. Bisa kan dah? Bisa Dinda. Begini ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut Bang Zuma, bagaimana tanggapan Bapak kitab suci Al-Quranul Karim tentang pelintiran surat Al-Maidah ayat 51 itu Pak, bagaimana kita harus konsisten atau kita berada dalam bagaimana? Pokoknya menurut tanggapan Bapak
Bagaimana itu? Maksudnya pelintiran gimana ini? Yang surat Al-Maidah ayat 51. Itu kan aulia sebenarnya di situ kan, artinya pemimpin, tapi kok bisa dilegalkan dan diterbitkan diganti teman setia. Kalau menurut saya yang orang bodoh, teman setia dengan pemimpin ini tidak sinonim. Kalau menurut Bang Suma bagaimana itu, Pak? Waduh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahud Ya, wan nasara aulia. Aulia itu pemimpin. Pemimpin. Kok diterjemahan yang koleksi saya kan umat Islam. Terus koleksi dulu itu memang artinya pemimpin, cuma koleksi terjemahan sekarang diganti teman setia. Dan itu diterbitkan oleh Kementerian Agama. Apakah ini Islam ini konsisten atau bagaimana? Memang saya sangat, selama ini saya ikuti live-nya Bang Suma, saya jam sekali. Cuman saya melihat Komal ini, saya bisa berkata bahwa bagaikan kuman di seberang sana kita melihat. Sementara gajah di pelupuk mata kita tidak melihat. Tapi alhamdulillah dengan ini artinya kita teredukasi dengan baik dan kita menambah wawasan ilmu. Cuman kalau boleh saya minta kepada seluruh saudara-saudara kita Islam, kita harus pertahankan kesucian Al-Quran itu benar-benar suci. Jangan bisa dipelintir satu surah saja. Bagaimana caranya atau solusinya, mudah-mudahan insya Allah Bang Zuma dengan seluruh apologet, bagaimana caranya supaya mengklarifikasi itu. Kalau yang tidak benar jangan diterbitkan karena salah terjemah akan menyesatkan umat ke bawah. Kalau menurut saya itu, saya minta menurut pendapat Bapak mungkin yang sekolah tinggi, apa itu sinonim pemimpin atau teman setia itu apa sinonim atau bagaimana, atau kira-kira disamakan itu bisa? Kalau pengamalannya pemimpin dengan teman setia apa sama itu atau tidak, Pak? Ya jadi gini saudara, ketika kita berbicara mengenai Quran, kita tidak bisa kemudian memaknai Al-Quran itu dengan rasa bahasa Indonesia. Karena terjemahan itu hanya adalah satu dari beberapa disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami Quran. Karena Al-Quran itu kalimat pencipta langit dan bumi, terjemahan itu adalah kalimat manusia. Nah sekarang begini, ketika kata pemimpin dengan teman setia, kan di situ ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan, jangan kau menjadikan pemimpin, kamu jangan menjadikan seseorang menjadi pemimpinmu, berarti menjadi temanmu, menjadi teman setiamu. Ketika kamu melantik seseorang untuk menjadi pemimpinmu, berarti kamu intim sama orang itu, berarti kamu akrab dengan orang itu, hatimu dekat sama orang itu. Kenapa? Kamu sendiri yang memilih dia. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang salah di situ ketika diterjemahkan teman setia, ketika diterjemahkan sebagai pemimpin, itu tidak salah, tidak merusak makna. Karena orang yang memilih pemimpin adalah orang yang memilih teman setia. Artinya apa? Ketika Anda memilih seorang pemimpin, ente harus menelan pil pahit apapun yang menjadi keputusan, kebijakan, peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin yang kau lakukan, yang kau pilih tadi. Maka kamu harus setia dengan apa yang menjadi keputusannya. Loh, itu pilihan kamu. Oh, tapi Pak, kalau Pak Bang Suma, kalau menurut saya orang yang awam, saya mengartikan bahwa pemimpin dengan teman setia itu tidak sinonim, memang serupa. Namun ya itu karena sama. kamu awam. Terima kasih harus mengaku, itu karena Anda awam. Karena begini, saya hayati dan saya amalkan. Kalau artinya pemimpin itu, berarti saya tidak bisa mencoblos ke depan ketika pilkada. Minta maaf saja kepada saudara-saudaraku yang Kristen semua, saya tidak mau mencoblos mereka. Tapi kalau diganti teman setia berarti bisa. Karena itu saya ini penyesatan secara intelektual kalau menurut saya. Nggak bisa. Itu karena Anda awam. Terima kasih Anda sudah mengaku. Begini saudara, ketika dikatakan bahwasanya seorang pemimpin itu pemegang kebijakan. Iya, teman setia kan bukan. Anda jangan memisahkan antara perintah jangan dengan teman setia. Anda memisahkan itu. Ketika Anda memilih, berarti apapun kebijakan yang akan terlontar, yang diputuskan kemudian yang Anda pilih, itu akan menjadi ketetapan kebijakan dalam hidup saudara sebagai orang yang memilih. Contoh, Anda memilih Presiden Prabowo misalnya, menjadi pemimpin Anda. Berarti Anda harus akrab dengan keputusan dia.
Anda harus intim dengan keputusan dia sebagai seorang pemimpin yang Anda pilih. Contoh, dia memberikan makanan gratis. Anda tidak boleh, tidak bisa lagi menolak, karena itu keputusannya sebagai pemimpin. Anda mau tidak mau sebagai warga negara Indonesia harus menerima keadaan itu, bahwa Anda harus kemudian merasakan bahwasanya anak-anak sekolah itu makan gratis berkat daripada Anda telah memilih dia sebagai pemimpin Anda. Terima kasih Bang, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Cuman saya masih kecewa, saya belum puas dengan jawaban itu. Karena Anda awam. Karena kalau begitu berarti saya ditekan bahwa imani saja seperti dalam kekristenan. Oh, nggak bisa. Siapa yang suruh Anda mengimani saja? Tidak ada. Sekarang begini. Apakah Anda, kalau Anda mengaku sebagai seorang Islam nih, apakah dalam sebagai seorang Islam itu ada perintah untuk mentaati kepada pemerintah, kepada pemimpin? Ada enggak? Kalau secara bernegara saya taat kepada pemimpin. Kalau memang secara beragama, enggak, dalam agama Islam. Anda kan mengaku Islam. Dalam agama Islam ada enggak perintah untuk taat kepada pemimpin? Kalau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah Anda, karena Anda awam, Anda nggak tahu. Anda awam, Anda nggak tahu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti ketika Anda memilih seorang pemimpin, Anda harus intim menjadi teman dari keputusan-keputusannya, karena ada perintah untuk taat. Anda yang milih, orang-orang Yahudi Anda pilih, orang Nasara Anda pilih. Otomatis perintah dalam Al-Quran itu apa? Pemimpin Anda harus taati. Makanya diperintahkan untuk seakidah. Karena kalau tidak, maka Anda diperintahkan untuk tunduk kepada pemimpin saudara. Tapi kan pengamalannya beda kan, Bang. Coba tulis. Seakan-akan kita tulis konteks teks originalnya kan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan pemimpin Yahudi dan Nasrani, sebab mereka satu sama lain saling coba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan teman setia. Kan kalau menurut saya itu pengamalannya beda, Pak. Kalau menurut saya ini penyesatan secara intelektual, secara Anda itu karena Anda awam. Itu kan Anda awam. Anda memahami Quran hanya konteks terjemah saja. Padahal di situ sudah ada, Anda sudah dijelaskan, Anda sudah dibantu oleh Al-Quran dengan kata aulia itu. Apa arti aulia? Pemimpin. Pemimpin ketika dimaknai dengan teman setia, maksudnya apa? Begini Bang. Maksudnya jangan kau jadikan teman setiamu orang Yahudi dan Nasara dengan mendudukkan dia sebagai pemimpinmu. Itu seakan-akan kita diputar. Begini bang. Anda kan ngaku awam, maklum. Iya, oke, saya akui, tapi saya kecewa. Begini. Ya, itu karena kamu kecewa karena kamu awam. Gimana ceritanya orang ini? Anda anak bayi, dikasih kemudian jagung. Anda kecewa karena Anda tidak bisa makan jagung. Ya namanya Anda masih bayi. Sabarnya, artinya belajarnya dulu, belajar. Nanti Anda akan tahu kapan Anda bisa makan jagung. Jangan pada saat Anda kemudian masih bayi, Anda gagal mengunyah jagung, lantas kemudian Anda menyalah-nyalahkan orang lain. Itu namanya pret. Oke. Yang saya takuti di sini, apakah Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu rida dengan pelintiran ini? Artinya kalau menurut saya, gimana ceritanya? Jangan sampai Nabi Muhammad tidak rida dengan ini kan kalau Anda yang tidak rida kan Anda awam. Kami umat Islam nggak biasa aja kok, biasa aja. Karena kami sudah terbantu dengan kata aulia itu, pemimpin. Sekarang begini, Anda butuh kebijakan kepada pemimpin yang Anda pilih, dan dia adalah Yahudi, dia adalah Nasara. Anda butuh, Anda kemana? Ke pemimpin Anda. Pemimpin Anda sudah menetapkan sesuatu yang menguntungkan agamanya. Anda pilih dia. Mau tidak mau, Anda harus berteman dengan dia kan? Iya kan? Anda harus taat kepada dia kan?
maka kebijakan-kebijakannya Anda harus tunduk kepada dia kan? Itulah yang dimaksud ayat itu. Jangan kau jadikan dia teman setiamu. Sebab ketika kau memilih dia sebagai pemimpinmu, sebagai junjunganmu, maka mau tidak mau kamu harus tunduk kepada dia sehingga dia jadi teman setiamu. Anda ingin jadi pemberontak? Enggak kan? Maka Anda harus jadi temannya. Maka jangan memilih, supaya tidak ada kewajiban kepada Anda untuk tunduk kepada dia. Itu maksudnya. Ya tapi lagi-lagi karena Anda awam, oke mana? Sederhana bagi kami Muslim, Bang. Kami ngerti, kami paham maksud ayat itu. Kenapa sederhana? Karena ya kalau kita memilih orang-orang Yahudi, memilih orang-orang Nasrani, itu efek negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Berdasarkan ayat itu. Dan Anda juga harus tahu konteks ayat ini apa gitu. Oke. Mungkin ada Pencabutan sendiri dia. mungkin ada penjelasan dari Dinda. Dio, silakan Dek. Udah hilang orangnya, Bang. Iya kan dah? Iya, bisa dijelaskan sedikit mungkin Ya, ayat udah tadi. benar itu. Karena kata wali dalam Al-Quran itu memang memiliki banyak makna. Sudah benar itu. Kalau teman dekat saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Udah benar itu yang Kanda sebutkan tadi. Alhamdulillah. Nah, yang aku heran tuh kenapa lah dia yang nggak ngerti bahasa Arab, dia pula yang kecewa. Lucu. Awam dia. Yo, tapi kalau awam masih mending. Nah, kalau awam masih mending. Dia bertanya seharusnya terima gitu kan, karena untuk pembelajaran dia. Ini ada yang ngaku Muslim tapi justru menyelisihi Al-Quran. Seperti itu, mencari celah kesalahan Iya. Al-Quran kan aneh. Pelintiran lagi katanya. Iya, mengatakan pelintir dipelintir. Wali dalam Al-Quran itu bisa bermakna asma, nama dari sifat Allah, dari nama-nama Allah, seperti firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wali juga bisa bermakna an-nasir, al-halif, yakni as-sadiq, teman dekat atau penolong. Itu dalam Al-Quran juga, innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah. Ada ayatnya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ada ayatnya. Bisa wali pun bisa juga bermakna al-mutawalli, jadi penguasa, bisa. Ada juga ayatnya yang tadi dibacakan tadi. Bisa juga bermakna al-qarib atau teman dekat. Itu ada juga ayatnya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi sudah sederhana tadi penjelasannya, tapi kalau itu nggak bisa dipahami ya gimana? Sama seperti kalau dia ada urusan di sekolah kan, anak-anak biasanya kan, saya sih tidak ada bapak, ya sudah suruh walimu siapa. Nah itu wali juga bisa. Wali itu orang dekat yang mewakili kita, orang dekat kita itu wali. Nah, itu contoh sederhana, mantap. Ya cuman tadi dia ngaku awam, kayak mana? Bisanya cuma makan dedak, belum bisa makan jagung. Tapi ngaku awam tapi Itu mah penyembah manusia, udah fix. Enggak, dia yang awam, dia yang kecewa, bingung juga aku. Bisanya cuma makan dedak aja. Tapi piti-pitinya otek tuh. Ya makanya itu mah ini lagi ganti kulit aja. Ini kali misionaris biasa gitu. Enggak, yang penting enggak kurang ajar kayak sebelum-sebelumnya. Kita dulu yang baru datang. kalau boleh ngasih tahu ya, ini dulu surah Al-Maidah 51 ini gitu loh, pernah menjadi apa ya, semacam seseorang yang memelintir politik. juga. Iya, dibawa kerana politik, memelintir juga begitu. Akhirnya ada yang tersangka. Jadi yang memelintir tersangka, yang mengucapkan juga tersangka. Akhirnya kan melalui proses hukum. Jadi hati-hati, Al-Maidah 51 itu. Anda bisa kena jerat hukum, hati-hati. Itu sih. Tapi dia ngaku tadi pemakan dedak, Bang Andi, jadi nggak akan kena dia.
Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya para ustaz. Saya Muslim, Bang. Mau bertanya boleh ya? Ya, ke Ustaz Dio, Dinda Dio, silakan. Pak Ustaz Dio, saya sih masih penasaran. Mau tanya tentang kisah Umar bin Khattab yang melubuhkan rumah Yahudi, tapi sama anak buahnya itu suruh dibangun kembali itu rumah Yahudi. Padahal rumah itu kan untuk ibadah di masjid. Lari topik ini kalau gini nih. Gimana itu Bang kisahnya Bang? Iya, itu yang gubuknya udah dirubuhin, disuruh bangun kembali. Itulah artinya adilnya Islam itu gitu loh. Tidak boleh mentang-mentang kita Islam kita seenak-enaknya aja. Itu kan yang digusur itu kan rumahnya Yahudi itu. Bang Uca, maaf ya Bang Uca ya. Kita mau diskusi Akhirnya si Yahudi itu dia mualaf. Dia lihat Islam begitu adil, mualaf dia. Ya, Bang Uca izin Pak, izin ya, aku turunkan ya Bang Uca ya. Oh iya Bang, maaf. Ya, assalamualaikum Bang. Sehat selalu Bang. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya buat teman-teman Kristen yang lain silakan yang mau diskusi naik aja ya. Multi aja multi, jangan malu-malu. Kalau nggak mau multi ya tap-tap layar ya, tambah pahala. Gimana kan Haji kan? Betul. Tepuk tangan buat anak-anak Teos ya. Anak Teos tap-tap layar ya di bawah ya kalau nggak mau naik. Kita ini tentang yang beliau katakan, yang terjadi malah sebaliknya. Tidak pernah terjadi keadilan antara umat beragama, rukunnya mereka selama bertahun-tahun, kecuali di zamannya Umar bin Khattab. Itu yang disebut di Baitul Maqdis itu disebut dengan istilah Al-Ahadul Umariyah, perjanjian Umar. Itu Kristen, Islam, Yahudi hidup damai di situ. Nggak ada Umar mau menghancurkan. Bukan Umarnya, Ustadz, yang menggusur rumah si Yahudi tadi itu anak buahnya, buahnya Umar bin Khattab. Jadi si Yahudi ini jalan dia berapa hari, berapa malam sampai ketemu sama Umar bin Khattab. Dia ceritain lah masalah ini. Langsung Umar bin Khattab bilang, ambil tulang itu katanya, ada tulang unta. Diambilnya tulang ini si Yahudi pikir kalau cuman tulang aja mah di tempat gue juga banyak dalam hati dia. Masa gue jauh-jauh ketemu lu dikasih tulang? Sudah kamu ambil aja katanya. Diambil dikasih ke Umar bin Khattab, digaris pakai pedangnya. Set. Nih, kau kasih ke siapa namanya itu? Udah dibawa pulang lagi. Aku dengarnya tadi Umar katanya. Berarti berjumpa Umar. Amar kan? Mungkin Amr bin As mungkin yang dimaksud. Bukan Umar. Bin As ya. Kasih katanya. Ya, itu kasih ke Amr bin As. Begitu dia lihat ada garis pedang itu, gemetar dia. Langsung rumah si Yahudi dibangun kembali. Oh iya, Amr bin As itu. Bin As ya. Umar. Dibangun kembali gara-gara tulang itu digaris pakai pedang. Memang bacaan antara Amr bin As dengan Umar itu hampir mirip-mirip. Iya. Yang membedakan itu ada huruf waw. Kalau ada huruf waw di belakangnya, ain, mim, ro, ada waw itu dibaca Amru. Tapi kalau nggak ada wawnya itu dibaca Umar. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan salah ini. Karena Umar bin Khattab nggak pernah hancur-hancurin rumah orang. Enggak, dia sangat adil. Pemimpin yang sangat adil dia. Ya. Sangat adil. Amr itu mungkin Al-Amr bin As. Amr bin As. Lurus pedang digaris tulang itu lurus. Kalau kau tidak bisa berlaku adil, lurus, pedangku ini yang akan meluruskanmu katanya. Gemetar dia. Langsung rumah Yahudi dibangun lagi, Yahudinya sadar ternyata Islam itu adil ya katanya. Terus dia bersadar.
Kok ke situ pula dia tadi nariknya? Islam apa bukan dia tadi? Bangku masak, kalau mau mualaf silakan naik bang. Yang penting di surganya Islam gak ada pejabat ya. Semua gak ada pejabat surga di kalau surganya mereka Islam. kalau mereka Bangku pasti masak. masuk surga karena ada orang dalam. Iya, ini ada bangku masak. Siapa Masuk, tahu mau masuk. mualaf. Memang masuk, tapi masuk jadi mempelai wanita. Mudah-mudahan saya diundang. Kalau saya diundang, saya bawa kado isinya kondom. Untuk mereka, soalnya nanti dia itu. Aduh, aja. Lubang telinganya itu nanti jadi sasaran tempur. Poligami nggak boleh, sesama jebris oke. Lodoh di situ. Ya silakan teman-teman Kristen, anak-anak Theos yang mau diskusi silakan. Roll, naikin roll. Ya disapa dulu silakan penginjil. Siapa ini? Bang Abror. Bang Abror. Bang Abror. Iya, salam. Salah pencet. Aku bingung loh, kira ada Bang Juma di sini kok pada kagak mau ke sini ya, malah pada nge-DM aneh-aneh aja. Malah pada nge-DM. Gua kan suka dengerin tuh di bawah di komal-komal Oten kan. Gua kan nggak pernah masuk, cuman suka dengerin aja. Bang Juma abis loh di ini mereka. Gue suka ketawa aja dengerinnya. Ini si Juma ini gini, seru dah. Tapi di depan orangnya nggak berani. Sudah dalam hati gue loh, Oten. Ini ada Masaha nih, Masaha mau diskusi, Masaha naik aja kalau. Tapi bebal juga sih. Saya itu menarik juga, itu bapaknya ada 4 sekarang. Siapa Masaha? Yang satu bapak yang ada di sorga, yang kedua bapaknya Yesus, yang ketiga bapak kita masing-masing, dan yang keempat bapaknya yatim piatu, itu bapak panti katanya. Ya salam. Terus itu nama Tuhannya Umi, Ayahanda nama Tuhannya. Allahnya ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Makjang. Ya silakan buat teman-teman Kristen jangan pada DM lah, udah langsung aja. Gak bakal dibales sama aku mah. Gak ada orangnya berani di belakang. Ada Bang Juma pada diem. Kalau ini loh, kalau sumpahnya nggak ada Bang Juma, wah desek-desekan pengen naik. Gila dijambak takut. Iya. Semalam sendalku hilang di room ini, Bang Paul. Lihat. Sekitar 4 Oten di sini. Sendalku hilang itu sebelah. Jangankan sendal, pagar aja dipotong. Masih mending kita masuk ke masjid, sendal kita hilang. Kalau Oten ke gereja, otaknya yang hilang. Sabar Bang, sabar. Santai. Kita jaga room ini ya Bang ya. Soalnya tinggal betul. 1 aja. Ya silakan buat teman-teman Kristen.
Yang mau diskusi naik aja, bawa akal sehat, lepaskan doktrin dan dogma. Yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman, ya, atau mau ganti Tuhan juga boleh. Tukar tambah. Iya, kalau nggak mau naik, tap-tap layar lah di bawah. Nah tuh, disapa dulu silakan. Siapa ini? YSR. Mona. Ini abang, Ses, Mbak. Tuh. Masih muter. Oh, Masih muter itu. Nah, Silakan. halo YSR. Disapa dulu. YSR, Mona. Ini abang, Mbak, Mas, Ses, atau Sus. Dua natur jangan-jangan nih. Iya. Halo YSR, selamat malam, selamat bergabung. Halo. Yuhu. Iya, salam. Yes, salam. Ini ada Mike Tyson. Nah, Edison. Halo Edison, selamat malam. Halo Edison. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Edison, agamanya apa? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Kejawen? Katolik. Katolik. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman Katolik. Ya mungkin Pak Edison mau diskusi, Pak Edison. Itu ada temanya itu. Silakan bertanya-tanya. Oh iya boleh. Ya mungkin Bang Andi, silakan Bang Andi atau Gurunda. Iya, saya masih belum puas tadi itu temanya Bang. Terkait dengan batu penjuru ini, menurut saudara siapa batu penjurunya? Batu penjuru? Iya Bang. Ya, batu penjuru yang di Arab itu kah? Bukan, yang di dalam kitab saudara. Oh, ini bahas kitabnya saya. Iya. Batu penjuru ya itu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, ada berapa batu penjuru menurut saudara? Ya satu lah batu penjuru. Takkanlah banyak. Iya, satu. Berarti batu penjuru yang berbicara di dalam Mazmur 118 data 17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan yang telah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada kematian. Itu siapa Bang? Jadi Yesus sendiri. Berarti Yesus tidak mati? Ya, Yesus tidak mati sampai sekarang. Berarti dia tidak disalib? Dia disalib, bangkit hari ketiga. Mana yang betul? Mulai. Kenapa Mana yang betul? Kok ketawa sih? Aku tidak akan mati. Aku tidak akan. Memang dia tidak mati loh. Lalu yang mati di atas tiang salib siapa? Ya Yesus, tapi kan dia bangkit. Lah. Ya. Masuk lagi lapek dak.
Ini makanya belajar dulu, baca yang betul. Aku tidak akan mati. Paham? Aku tidak akan mati. Oke. Nah, Teruskan, yang teruskan. mati di atas tiang salib siapa? Ya Yesus yang mati. Seperti dia dikuburkan. Berarti Dia- yang mati dengar di dulu, atas dengar tiang salib bukan Yesus. Dengar dulu. Dia dikuburkan dan dia bangkit di hari yang ketiga. Enggak, aku Dikuburkan. tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Memang dia tidak akan mati. Itu. Lalu yang mati di atas tiang salib berarti bukan Yesus dong? Kalau menurut kamu siapa yang mati di kayu salib? Ya bukan Yesus. Ya sekarang kalau menurut kamu siapa? Intinya bukan Yesus. Ya saya tanya, intinya bukan Yesus. Sekarang siapa? Intinya bukan Yesus yang mati. Oh, Barnabas ya? Yang mati. Berarti yang mati itulah yang bangkit keluar dari kubur. Itulah yang kamu sembah, yang bukan Yesus. Ayo. Itu sebenarnya nanti saya ngomong sekejap ya. Ya, silakan. Oke, sekarang saudara bahas tentang Yesus. Iya. Di dalam Al-Quran saja tercatat bahwa Yesus tidak disalibkan. Kenapa kalian bahas lagi disalib? Lah, justru itu karena Yesus tidak disalib, makanya Bible Anda menguatkan aku tidak akan mati, berarti bukan aku yang disalib. Ya itu kan kepercayaan kami. Ngapain kalian mau? Itu menangis, sudah mengaku dia berarti, udah mengaku. Yohanes 19 nomor 30. Dengar dulu, Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya lalu matilah dia. Ini siapa? Ya, menurut kamu itu siapa? Ya itu bukan Yesus. Itu siapa? Itu bukan Yesus. Ya itu siapa? Ya nggak tahu siapa. Yang jelas bukan Yesus. Mungkin Barnabas lah yang di dalam. Ya wallahu a'lam bishawab. Tanya sama Markus, karena Markus mengatakan begini di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus, jangan bicara sendiri bang. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Rupa siapa? Rupa yang lain. Ya, rupa siapa? Rupa yang lain. Rupa siapa? Yesus menampakkan diri dengan rupa yang lain. Yang iya. Ayat berapa itu? Markus 16:12. Markus 16:12. Iya. Dalam rupa siapa? Ya coba baca. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa Kedua siapa? muridnya itu siapa? Ada aja. Rupa siapa? Kedua muridnya itu siapa? Mungkin Pak Bom sama Edis. Gak tahu saya, nggak tertulis di situ. Yang pasti diberitakan oleh penulis Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Ya mungkin rupanya Nabi Muhammad kali ya. Orang gila. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah batu penjuru. Dengan kata lain, sang batu penjuru mengatakan dirinya tidak akan mati. Dengan kesimpulan bahwa Kristen telah menyembah makhluk kuburan yang bukan Yesus anak Maria. Udah selesai. Oh, iya Pak. Ya kan Anda sendiri yang mengatakan batu penjuru itu Yesus. Ada berapa batu penjuru? Satu. Nah, batu penjuru itu mengaku dengan mulutnya sendiri, aku tidak akan mati. Nah, terserah kalian lah mau ngomong apa. Kok terserah kalian? Yesus yang mengatakan aku tidak akan mati. Janji kami percaya Yesus sampai kami mati, itu saja. Kami derita lu. Yesus yang mana? Yesus yang mana yang Anda percaya? Yesus yang keluar dari kubur. Yesus yang keluar dari kubur yang Anda percaya kan? Nah, sedangkan Yesus tidak mati, berarti bukan Yesus yang dikubur. Sampai sekarang tak ada hidup-hidup, tak ada bangkit-bangkit. Yesus tidak dikubur. Yang dikubur itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah sembahanmu yang bukan Yesus. Dalam Al-Quran pun tertulis apa tuh? Yesus itu ada, tetapi kalian itu munafik. Belajarlah. Di mana tertulis saja? Di mana tertulis? Masuk Dinda, masuk. Sudah pusing dia kepalanya, pusing dia. Kalau kau bisa sebutkan ayatnya tertulis Yesus dalam Al-Quran, ku transfer kau 1 miliar.
Alah kau ingat kau orang kaya kamu 1 miliar. Tak Orang kaya, aku baru tahu kau kah? Belum tahu kau sama aku. Di mana tertulis ayatnya? Di mana tertulis Saya ayatnya? ngomong banyak lah. Di mana ayat Miliar Al-Quran kah, Yesus triliun kah? tertulis Yesus di mana? Kau saja masih cari koin dekat TikTok. Di Miliar. mana tertulis? Surat apa ayat berapa? Ya, engkau baca sendirilah kitab engkau. Kita orang tak mau kotak-katik engkau punya kitab. Kepala bapak kau lah ngomong aja kau sembarangan. Mana ada yang kata Yesus dalam Al-Quran? Kita orang Kristen itu tak mau buka-buka lu orang punya kitab, tak mau. Kau palu lah, you ngomong apa lah? Kita orang tak nak buka engkau punya orang punya kitab. Sok-sok Orang tak Malay nak. kat sini. Buat apa? Tak laku you nak ngomong kat Malay sini. Tak laku you, tak laku. Tak laku pun tak apa. Hal saya. Kenapa? Di mana tertulis dalam Al-Quran Yesus itu di mana? Bacalah engkau, baca. Di mana? Baca. Iya, di mana aku sendiri baca? engkau Di mana? kitab. Surat apa ayat berapa? Di mana? Nggak mau tahu engkau punya itu. Nangis. Gila-gila kau, sembarang aja kau ngomong. Alah, belajar baru sedikit saja sudah mau kotak-katik kitabnya orang. Loh, mikirlah kawan. Aku ini hafal Al-Quran. Di mana ayatnya itu? Tertulis Yesus itu di mana? Ya, karena aku tuh bacanya sambil lalu saja, makanya aku nggak mau hafal. Untuk Sambil apa? lalu kepala bapakmu lah ngomong sembarang cakap. Engkau punya bapak, kau tak ada bapak kan? Kau datang ke dunia tak ada bapak. Nangis. Buat apa nangis? Nah, mana Saya punya ayatnya? Tuhan Yesus tidak pernah nangis. Mana ayatnya? Yesus kau bilang nggak pernah nangis. Ada-ada aja kau. Yesus. Yesus nangis. Sembarangan. Yesus nangis, ada ayatnya. Bisa jawab nggak? Kalau nggak lanjut sama abangku. Jawab apa? Saya itu nggak peduli kalian. Di mana bertanya. Yesus Nggak tertulis peduli. dalam Al-Quran itu di mana? Surat apa ayat berapa? Ya baca sendiri lah, engkau punya kitab. Iya di mana? Aku mau baca di mana ayatnya? Ya engkau punya kitab ya baca sendiri lah. Itu hanya kamu orang yang mau. Kau bilang hanya aja kamu nggak ada, orang jangan yang mau kau kotak-katik jangan kau bikin malu Kristen. Kristen. Kita orang Kristen tak butuh lu orang punya kitab. Kau jangan pertontonkan kedunguanmu di sini bikin malu Kristen kau. Sejak kapan pula dalam Al-Quran tertulis Yesus? Ada-ada aja kau. Kau bilang Yesus tak pernah menangis. Yohanes 11 nomor 35 itu. Lalu Yesus menangis. Siapa yang bilang Tak Yesus pernah kau baca Bibelmu kau. Lu dengar baik-baik saya cakap. Tak pernah kau baca Bibelmu kau. Saya cakap lain, awak jawab lain macam mana? Saya cakap saya ini pengikut Yesus tidak pernah menangis. Engkau tahu tak? Di mana saya bilang Yesus tidak menangis? Mana engkau telinga itu Nangis. Nih ayatnya nih. Nih itu yang aku biruin. Engkau paham tak? Saya cakap saya ini pengikut Yesus, saya tidak pernah menangis. Engkau paham tak? Tuhanmu aja nangis, kenapa kau nggak nangis? Saya tak nangis. Saya punya dia. Bila dia menangis, Kalau pengikut Yesus, Tuhannya nangis, kau ikut nangis lah. Kau itu ngomong saya. Nanti saya ngomong kau satu kali kau marah pula. Addison, aku tanya dulu kau. Addison sebentar, aku tanya dulu kau. Aku tanya kau baik-baik, Pak. Orang sabar ke kau? Tak perlu tahu lah engkau. Buat apa nak tanya-tanya? Enggak, aku tanya baik-baik, Pak. Kau orang sabar kah? Tak payahlah. Kau jawab, wah, jangan nangis lah kau. Ya, buat apa nak jawab? Tak guna pun buat saya. Kau orang Sabah kah kau? Orang Sabah kah, Sarawak kah, Dayak kah, nak buat apa? Ya aku mau tahu lah, kau orang Sabah kah? Tak guna pun. Kau bikin malu orang Bahas Sabah saja kau. Alkitab itu, engkau ajarlah. Bahas saja Paling Alkitab betul sama kau. Al-Quran Kau itu. kau bercakap macam pantat mau bercakap. Kau bikin malu orang Sabah aja kau. Tak guna pun. Kau tak guna. Orang Kristen putus tak asa butuh. itu Bang Dio. Orang Kristen tak butuh yang orang ceramah ke apa, orang Kristen tak butuh. Ya di mana itu tertulis Yesus dalam Al-Quran itu di mana? Tadi kau diskusi sama abangku tadi, kau bilang Yesus tertulis dalam Al-Quran di mana? Surat apa ayat berapa? Sekarang di dalam Al-Quran tidak ada tulis itu Yesus, tapi dia tulis Isa Al-Masih. Sekarang kamu bahas Yesus kenapa? Kau ganti pula itu Yesus jadi Isa Al-Masih. Cemananya kau? Dengar dulu di dalam Al-Quran tertulis Isa Al-Masih. Sedangkan Yesus tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa kalian bahas itu Yesus?
Sejak kapan orang Yahudi namanya ada us-usan? Malah kau ini. Kau cakap tadi Yesus ada dalam Al-Quran. Sekarang kau cakap tak ada Yesus dalam Al-Quran. Macam mana ngomong? Isa Al-Masih itu kan Yesus. Hayya. Yesus kan Isa Al-Masih. Kenapa kalian bahas Yesus kalau memang tidak ada dalam Al-Quran engkau? Udah putus asa dia. Udah tap layar dulu di bawah. Lu pulang sana cebo ah. Udah bau. Pusingnya lu. Bau bawang. Aceh ni mak cibai lu ah. Nah, cibai ah. Hayya. Lancau lu. Lancau. Nah, lanjut Kanda. Lanjut Kandaku. Maaf nih Kanda. Nih, tanya lu nih, Islam Kristen nih. Siapa ini? Aten. Halo Aten. Selamat malam, selamat bergabung. Halo. Halo. Ya, malah di mute pula. Oke, izin ya di bawah dulu kalau nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau muslim. Selamat malam kalau Kristen ya. Ya, pasien berikutnya silakan. Yang mau diskusi naik. Padahal itu mainan itu Bang Dio itu lumayan itu mainan itu tadi tuh. Mantap itu. Itu orang bikin Owe pusing ah. Udah bau dia belum cebok ah. Itu pasti kok acung itu lagi nagih uang kayu. Iya, buat teman-teman moderator di bawah jangan typingan Oten jangan dibisukan ya, biarin aja. Biar seru gitu, biar ada yang kepanasan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi. Naik aja multi. Bang Hos, nanti kalau ada Oten jadi 2 naik gitu komangnya. Kalau ada Kristen naik itu naikkan dari 2 gitu. Di one by one ya sama abang kita. Siap Bunda siap. Ayo silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik aja. Jangan malu diskusi. Kalau diskusi itu bukan kalah atau menang loh, tapi kita mencari titik kesamaan. Kalau nggak ada kesamaan itu kan iman Anda dan iman saya masing-masing gitu loh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi ini butiran debu tuh naikin tuh. Butiran debu nih Kristen apa Islam nih coba nih kita sapa dulu coba. Oke, butiran debu, selamat malam. Masih muter. Ya, butiran debu. Selamat malam. Agamanya apa? Halo. Butiran debu. Halo. Halo, butiran debu. Halo, butiran debu. Aduh, butiran debu. Selamat malam. Aduh, kepencet host. Izin turun ya. Izin turunkan. Ini mana keranjang kuningnya host? Nggak ada nih. Iya, nggak ada ini, nggak ada keranjang kuning. 30 ribuan sama 25 ribu ini. 30 senti sama 30 senti. Ya naikkan. Bagus.
bagus pembahasannya. Ini kan yang sering dibahas sama teman-teman Kristen kan. Nah, siapakah penyembah batu atau apa? Nah, sini ada tema siapa batu penjuru tuh. Silakan ditanggapi. Siapa namanya? Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya, Bang, ada yang mau tanyakan ini Bang, siapa tahu bisa terjawab. Islam Kristen Bang? Ya, Islam nggak Bang? Iya Bang. Ada izin Bang ya. Izin ya Bang ya, yang Muslim dibawa dulu, saya kok slotnya buat teman Kristen 2. Boleh ya Bang ya? Izin ya Bang ya. Nah ini siapa lagi nih? Marahusin, halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Oh ya, semangat terus ya Bang. Iya Bang. Hanya itu aja. Mudah-mudahan Islam selalu jaya. Amin, amin. Terima kasih. Maaf ya Bang, turunkan aja Bang. Iya, Iya Bang. Iya Bang ya, udah bisa bergabung. Ya, Assalamualaikum Bang. Iya, 2 slot buat teman-teman Kristen ya, silakan naik. Ini di Komal ini udah ada ya tema siapa batu penjuru. Nah itu silakan dibahas, jangan keluar dari konteks ya tema ya. Jadi sapa dulu lah, itu yang baru datang lah. Silakan. Boy, Bang Boy ya, Boy. Panggil Juma, mana Juma? Ah ya salam. Salam dia lagi. Mana Juma kamu mana? Iya lagi. Iya, bentar-bentar kabur. Ya. Patah kata cuma action Mana doang. Jumanya? Juma. Makan plastik dasar ini mah. Kebanyakan minum kencing onta, host itu. Iya, kebanyakan itu. Santai kayak gitulah. Ini siapa nih? Fikti, halo, selamat malam. Halo. Fikti 123, selamat malam. Siapa dulu lah? Malam Bang. Ya. Islam Kristen Bang, Bang Fikti, Bang Fik. Jangan di-mute, Bang. Bang Fik, Islam Kristen Bang. Ini orang gimana sih? Siapa ini? Bang Chan. Bang Selamat Suma. malam. Islam Kristen Bang. Islam Kristen Bang. Keok ya. Sama Bang Saya Edi. Kristen Bang. Oh, Kristen dua-duanya baik. Bang Chan Kristen juga ya? Ya, saya Kristen Bang. Saya mau minum kencing onta tapi nggak jadi. Oh iya benar benar. Kalau masalah yang minum kencing onta itu kafir ya? Nggak tahu masa kafir pakai jilbab. Itu ada temanya ya Bang ya, Bang Fik, Bang Chan. Cuma kasih pasti aja. Ada tema siapa batu penjuru. Kita bahas itu Bang. Onta. Gampang nanti aku kasih 2 jerigen ya, gampang itu. Gampang. Kencing onta jelaskan dulu. Pilih salah satunya naikkan sama kambing boleh lah. Bang Hos. Pilih salah satunya naikkan berdua di atas sama Bang Zuma di atas. Wah, Bang iya. Zuma. Oh, iya. Nah, Ini dia dulu deh nih. Sama Bang Fik dulu ya. Jelaskan dong. Bang Fik Kencing dulu lah. onta Bang Fik dulu. gimana? Sabar dulu gantian. Nyerocos aja kayak mulutnya kayak mesin. Ya Bang Zuma, selamat malam.
Jelaskan dong kencing onta. Gitu aja kok repot. Bang Suma ada nggak Bang Suma Bang? Kental beliau. Kepental Bang Jumanya. Bang Sumanya mana Bang? Kepental. Kasihkan suruh dia baca baca itu kencing unta Bukan itu. kepental, dia takut minum kencing onta. Oh, Bacakan ayatnya, bukain. Takut kepala bapak kau takut ngomong aja kau sembarang kau. Kalau Zuma itu hanya pandai bersilat lidah dia itu. Tapi kebenaran tidak ada dia. Buktinya Bang Juma udah ratusan orang dimualafkan. Kamu belum pernah ada kau murtadkan. Gimana tuh? Nah, ketawa dia. Halusinasi. Halo. Sekali lagi kita ulang ya teman-teman ya. Halo, Pret. Ya. Acung. Zuma itu baru ngomong juga langsung acing gua. Baru bersin itu. Asik ya. Itu kalau kena bersin Bang Nandi itu sialnya 7 hari 7 malam loh. Bodoh. Gue perhatiin dari tadi. Bro, kalau lo mau diskusi itu nggak usah terlalu tinggi om. Nggak usah terlalu tinggi omongannya. Tapi survei kan membuktikan. Itu loh. Udah ratusan loh orang Banyumas syahadatkan gitu. Lu nggak ada sama sekali nilaimu itu. Apa nilaimu dalam kekristenan? Apa? Bayar perpuluhan doang. Habis itu ngapain? Bible nggak ngerti. Nih, orang utusan yang dibilang Tuhan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jambak aku nih. Aku nih nengok-nengok jak dari bawah. Dio, apa kabar? Andi, assalamualaikum kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Tadi ada yang jambak aku, enggak apa-apalah sebentar je aku komen dikit ya dengan noten-noten ya. Kenapa noten dari dulu tuh kayak gitu? Coba naik tuh bagus-bagus gitu kan. Diskusi bagus-bagus kayak tadi itu kan dia kan. Gitu loh, tanya ini kok datang-datang ngamuk-ngamuk. Pandai kau minum kencing unta aja. Kau makan tai emang minum air kencing tuh di SKL tuh. Noten. Oke lanjut dia. Aku di bawah aja ya. Nanti kalau teman-teman nih bisa rungkat nanti bahaya. Oke, makasih kawan-kawan. Aku turun sendiri ya. Iya guru lah. Oke. Mati lampu kali Bang Juma lagi. Biasanya kalau jam segini kan dia di atas gunung. Maklum dah. Udahlah teman-teman Kristen, naiklah di sini diskusi kita bersahabat. Jangan ada kebencian gitu loh. Kenapa sih? Ada apa gitu loh? Kenapa? Bukankah di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang yang menganiaya kamu, dikasihilah, jangan dilawan. Didoakan gitu loh. Kalau ada maling masuk ke rumahmu, kasihilah dia. Kasih apa kek? Gitu loh. BPKB. Ya. Kalau dia mau nyolong mobil, kasih tahu ini kuncinya, ini BPKB-nya, STNK-nya sekalian, gitu loh. Biar jadi mobil itu nggak jadi bodong, bisa dijual dengan normal kan gitu. Kenapa kalian penuh kebencian? Ada apa? Kami di sini Muslim loh, nggak membenci Anda itu. Teman-teman Muslim, Anda benci Kristen nggak? Tidak. Tidak dong. Tapi kenapa komal Islam digeruduk? Ya karena mereka iri. Kenapa Islam itu bersatu? Kenapa Islam itu tidak punya denom? Damai. Damai. Kenapa kita ini bercerai-berai? Ada yang mendukung Kudus TV, ada yang mendukung si Bom-Bom, ada yang mendukung Rudi Yohanes, ada yang mendukung RK. Terpecah belah ya Bang? Bukan lagi pecah belah Bang, tapi pecah lubang. Iya ya. Nggak sadar mereka itu. Tapi
Mereka bersatu ada tapinya. Kalau dia bersatu apa? Kalau siapapun yang menghujat Islam, mereka pasti didukung. Betul. Gitu. Betul. Udahlah. Mari kita damai. Enak loh diskusi damai. Misalnya ada pertanyaan, oh maaf, ilmu saya belum nyampe ke situ. Lain kali saya belajari lagi, kan adem kalau gitu. Daripada takabur, nggak ngerti apa-apa tapi sombong gitu. Bertanya tentang Islam paling kritis gitu, membahas Al-Quran paling kritis. Dia bertanya, nggak ada jawaban Ustadz yang benar. Pokoknya salah semua. Bayangkan salah semua. Nggak ada yang benar. Loh, ini tadi udah naik nih. Ini Muhammad didoakan hari ini sudah masuk surga, apa masih neraka dia itu? Masih didoakan terus itu Muhammad itu. Sudah masuk surga atau masih neraka? Yang kau pikirkan itu siapkan nanti kado Tuhan mau ulang tahun lo tanggal 25. Masih dalam neraka itu Muhammad itu. Enggak usah kau pikirin Enggak usah kau pikirin nabinya umat Islam, pikirin Tuhanmu itu lo. Sebentar lagi mau ulang tahun. Kabur, mandi belum beli baju, belum beli sempak loh. Gimana itu? Siapkanlah kado apa kayak gitu lo. Jangan usah pikirin Nabi Muhammad. Assalamualaikum, Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya udah beli kolor, Pak, Bang Adi, setengah lusin. Enggak, bukan kita lah, dia lah suruh belilah. Ayolah teman-teman Kristen, pikirkanlah itu apa kira-kira nih dia ulang tahun nih. Kan Tuhan lahir loh 25 Desember loh. Coba tanya dia itu. Hari oleh umat Muslim, tapi nggak keluar dari kuburan dia itu Muhammad. Gimana itu? Daripada Paulus mati. Kalau Paulus itu masih dikubur juga itu Paulus. Hari-hari. Bagaimana? Paulus dikubur. Tuhanmu dikeroyok. Tuhanmu dieksekusi. Tuhanmu diolok-olok. Tuhanmu digantung. Tuhanmu ditelanjangin. Kau nggak malu ada Tuhan ditelanjangin? Tuhanmu yang ditelanjangin itu, Tuhan yang pernah ditelanjangin di antara Romawi, sebentar lagi mau ulang tahun. Ayolah, belilah pakaian. Tuhan yang pernah ditelanjangin di antara Romawi, sebentar lagi mau ulang tahun, teman-teman. Benar nggak itu si Allah? Hanya umat Muslim. Ya Allah, maafkanlah Nabi kami. Selamat. Ulang tahun tuh Tuhannya. Selamat sampai ulang tahun. Mestinya dia mikir ya. Dulu Tuhannya itu ditangkap. Ya, ditangkap, diludahi, ditelanjangi, dinaikkan ke salib, ya, kemudian dibunuh, dikubur gitu loh. Tuhan kok mati, ditelanjangi, dipermalukan. Malu keluar dari lubang kenikmatan. Tuhan kok nggak punya daya upaya melawan. Sabar satu-satu. Coba biar enak yang didengarnya nih. Jangan dua-dua ngomong gimana sih Bang Pik. Sabar lu. Nggak bisa diskusi dia Bang, nggak bisa diskusi dia. Permalukan aja udah. Lo parah. Ya gimana mau masuk akal juga kagak, gimana sih ya? Masa pencipta langit dan bumi tingginya 2 meter, morong meluk pohon mangga aja tangannya kagak nyampe. Ya, tapi Tuhan loh itu. Allah. Gua yakin Bang, kalau dia nyemplung kagak nimbul lagi Bang. Dari kuburan. Nggak bisa ngebayangin ya, kalau Tuhannya pernah naik keledai ya, gimana tuh? Ya? Nggak ada binatang yang gede-gede kan dinaikin kok keledai. Ya Allah. Udah gitu keledainya boleh mencuri lagi. Dia belum dibalikin punya orang. Berdosa nggak tuh Aku akan katakan sama mereka, jikalau empunya menegur kamu, beritahu mereka, Tuhan akan mengembalikannya. Belum dibalikin sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh janjinya? Ya Allah, selamatkanlah Nabi kami.
Udah 2000 tahun janjinya nggak dipenuhi. Supaya dimakan cacing dalam kuburan. Parah. Turun aja dah. Kasihan ya Oten ya, mau aja ditipu-tipu sama pendeta. Inilah hasilnya ini. Ya Allah. Iya. Mana sih orang tuanya juga rakitan. Tuhannya aja rakitan. Nggak dimakan cacing kuburan. Allah. Tuhan keluarnya dari lubang apa itu? Udahlah, Tuhan keluarnya dari turun lubang aja. apa itu? Janganlah saling menghujat lah. Kalau kita sih nggak menghujat. Kalau kita ngomong itu fakta, ada tertulis di Bible. Matius 27 sampai Matius 27 sampai 31 itu. Tuhannya diolok-olok. Umatnya. Tuhannya diludahi. Tuhannya digamparin, ditangkap. Tuhannya diberi mahkota berduri. Kemudian ditangkap, dibawa ke salib, diikat tangannya, dipaku tangannya, kemudian ditombak lambungnya, mati gitu. Kok dihina banget ya? Bukan umat Islam loh yang hina, bukan. Kami bukan pelakunya loh. Tapi kan fakta, Bang. Pelakunya itu, ya, pelakunya Kayapas bekerja sama dengan Romawi, tentara Romawi, terus Yudas sebagai pengkhianat. Ya, terus kenapa membalasnya kepada umat Islam? Kan aneh nih orang. Malah pelakunya dijunjung tinggi. Junjung tinggi keselamatan hanya dari bangsa Israel, dijunjung tinggi. Kemudian gitu ya, tentara Romawi yang pernah mengeksekusi Tuhannya, malah Bible-nya berbahasa Romawi, berbahasa penjajah. Aneh ini orang ini. Terus sekarang bencinya ke umat Islam. Padahal kami belum nggak ada di sana waktu itu. Padahal bukan umat Islam yang membunuh Tuhannya. Bukan, kenapa marah sama kami? Aneh kan? Aneh. Aneh itu, Aneh bin Su'eb. Aneh bin Su'eb. Tapi aku gini loh Bang Andi, aku bingungnya gini loh. Sejak kapan gitu loh orang Yunani belakangnya ada us-usan gitu loh. Bahasa Yunani memang berakhiran S, Bang. Ini orang Yahudi loh, ada us-usnya gitu, Matius, Markus. Oh enggak, Yahudi enggak pakai. Iya, ada Matius, Markus, Rakus, aduh, Rentikus. Udah jangan juga lah ditambah-tambahin. Yang jelas kau naik sini jangan menghujat lah. Apa sih? Janganlah kau membenci umat Islam. Kami nggak pernah memusuhi kamu loh. Sekali lagi diulang ya, bukan kami pelaku pembunuh Tuhanmu, bukan kami, justru kami ini yang membela. Aneh ini orang ini. Lebih baik kamu pusatkan ya kekuatanmu, bawa aja ke mahkamah internasional, tuntut itu tentara Romawi. Masih ada loh institusinya sekarang, gitu loh. Bawa data Bible, minta aja gitu loh, ganti rugi berapa triliun kek. Kenapa dia membunuh Tuhanmu loh? Iya ya, bisa mestinya ya. kan diusut. Iya bisa ya. Ya bisa, Bang. Bisa. Karena memang betul Bang ada kejadiannya itu ya, penyalipan. Ya kalau dia percaya Bible, ya dia punya data dong. Iya betul. Kalau dia percaya Bible, dia punya data bahwa ke mahkamah internasional. Betul bisa. Kan institusi tentara Romawi masih ada tuh sekarang. Masih. Iya. Paling itu data dibawa. Betul. Ya dia tentara Romawi menjelaskan, tanya dia kenapa. Apa misterianya gitu loh. Kenapa? Ya biar mereka menjawab. Terima gak terima ya syukur. Iya. Kenapa kami muslim yang dituntut, yang dihakimi gitu? Tapi susah juga Bang Andi. Kan Yahudi sama Roma yang bunuh. Ya Romanya pelaku juga, susah jadinya mau nuntut siapa. Ya terserah dia lah, tapi jangan menghakimi kami bukan pelaku. Kenapa Islam yang dibenci ya? Makanya. Nah itu heran saya.
Belanda yang menjajah Indonesia 350 tahun, ya Belanda pula yang dijunjung tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak ada Belanda ya sama Portugis, Inggris, ya tentu dia nggak beragama Kristen dong. Iya. Bisa nggak dia beragama Kristen? Nggak punya agama biarin, nyembah pohon. Nah, bisa nggak mereka ini beragama Kristen kalau tidak ada penjajah yang membawa masuk? Nggak bisa. Bisa nggak kita beragama Islam kalau tidak ada pedagang dari Arab melalui Gujarat, Persia itu masuk ke Nusantara? Bisa nggak kita beragama Islam? Bisa. Ya pada dasarnya kan sejarahnya di sana. Iya. Karena sebelum Islam masuk di Nusantara ini kan Hindu, gitu aja aliran kepercayaan nenek moyang kita itu. Iya. Tapi karena mudahnya Islam diterima ini, gitu ya. Iya. Ya berbondong-bondong mereka memeluk Islam karena Masuk dengan cara pedagang dari damai. Persia ya Bang dia. Iya, ada 2 versi kan, dari Cina, dari Persia, ada 2 ya. Tapi oke lah ya. Mudahnya Gara-gara mereka. hubungan dagang Bang ya. Iya, hubungan dagang. Hubungan dagang pertama itu jujur dalam timbangan. Iya betul. Kedua, sambil berdagang dia berdakwah. Iya. Ada waktu sholat dia tinggalkan dagangannya, ditanya kenapa ini? Ini apa? Ini Islam. Gitu loh. Bahkan mereka cenderung membantu orang yang lemah sambil berdakwah. Inilah Islam, beda dengan Belanda. Sebagaimana Ulangan 20 kan. Apabila kamu masuk ke suatu kota, ajaklah dia berdamai. Kalau dia tidak mau berdamai, jadikan dia budakmu dan kerja rodi. Astaga. Kalau berdamai, jadikan budak dan kerja rodi. Tapi kalau dia melawan, habisi semua. Penjajah ngeri ya. Baca aja Ulangan 20 itu. Di mana orang ada perintahnya? Ajaran. Udahlah bro, janganlah Muslim Islam kau. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak mayoritas Islam di negeri ini gitu loh, siapa lagi yang menyaring, memfilter budaya-budaya Barat masuk yang merusak generasi bangsa? Apa siapa? Iya. Betul. Kalau nggak ada Islam nggak merdeka betul. Siapa yang mengusir? Siapa? Bisa nanti si bete jeruk makan jeruk masuk di sini loh. Kalau tidak ada Islam yang memfilter itu. Karena kita lihat rumah ibadah mana yang dipakai itu? Masjid apa gereja? Gereja. Ya kalau tidak difilter bisa terjadi di Republik ini. Yang berkatin pendeta. Nah itu dia gitu loh. Bersyukurlah. Jadi banyak kok ajaran-ajaran Islam yang kamu nikmati di Republik ini. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, apa bunyinya teman-teman? Berkat rahmat siapa? Tuhan. Nah, rahmat ada nama Tuhan di sana. Berkat rahmat Allah Subhanahu Allah. Tuhannya siapa itu? Islam. Jadi bukan Tuhannya ya tadi, bukan. Bukan. Mana punya Tuhan dia? Jadi Tuhan mereka tidak merahmati Republik ini. Tuhan kita yang merahmati gitu loh. Iya, karena yang memerdekakannya umat Islam lah. Bukan ini mestinya dia kebanyakannya ya. Mestinya teman-teman kita tadi itu belajarlah sejarah. Kau bersyukurlah dengan mayoritas Islam di sini di Indonesia gitu loh. Gak usah lah sok jago-jagoan. Ketuhanan yang Maha Tritunggal nggak cocok. Belajar sejarah lah. Bang Andi, aku suka bingung kalau Kristen suka bilang begini bang. Kalau dia kaget, astagfirullahaladzim, suka gitu bang. Kenapa bang? Ya karena apa yang mau diucapkan kalau dia kaget? Ya ini kan ngomongnya astag Yesus gitu loh. Dia nggak rasa itu bahwa dia nggak rasa bahwa ya Islam memang ya harus Islam Anda semua itu. Karena itu sudah spontanitas, refleks dari manusiawi itu bang. Itu bang Orang di gereja aja tiba-tiba ada gempa, teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, buset. Bang Paul,
Itu memang benar kejadian. Tetangga saya kan, tetangga saya juga hotel. Begitu. Kenapa nggak gini aja bilang Astag Yesus, Astag Yesus? Nggak matching ya Bang Andi, nggak matching ya Bang Andi. Karena jawabannya adalah pada dasarnya itu manusia itu sebenarnya itu pada dasarnya Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Hanya keadaannya lah, lingkungannya lah, orang tuanya lah yang membuat demikian. Jadi manusiawi itu Bang. Kalau orang mendapat musibah mau kemana dia kalau nggak mengucapkan itu? Apa yang mau diucapkan? Manusiawi itu. Iya. Kenapa dia sadar di situ gitu loh. Lafaz Allah yang disebut-sebut. Dia ngerti kan? Mana dia ngerti ya arti astagfirullah itu kan memohon ampun kepada Allah kan gitu. Minta maaf kepada Allah. Iya. Coba kalau kita Muslim kan ada saudara kita yang wafat ya meninggal, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mereka ada saudaranya, yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau mereka kalau ada yang meninggal mau ucapkan apa? Ateis lah misalnya, ateis aja deh. Ateis aja deh. Ateis kira-kira kalau ateis nih ya, ada temannya meninggal. Si John meninggal, kata si Alek. Ya sudah. Mau apa ucapkan kalau? Ya sudah. Paling gitu. Ya wes lah. Didoain. Nggak ada doa-doa mereka Bang, namanya teis. Nggak percaya Tuhan. Coba disapa dulu deh itu yang baru datang. Caca, halo Caca, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari Kristen, Buddha atau dari Katolik atau Keharingan? Islam. Islam, ada yang mau disampaikan? Iya Bunda, mungkin ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan sudah tersampaikan katanya. Oh, iya silakan Bunda. Caca Marica hehe. Kalau Ustadz Miftah, kalau kita kan Muslim masih ada amal jariah ya. Terus orang yang soleh kan mendoakan. Kalau mereka itu, terutama di Protestan, itu nggak boleh lagi mendoakan orang yang sudah mati. Di Pengkhotbah 95 itu Anda bisa membacanya deh. Tidak ada lagi upah bagi mereka. Baca ya Pengkhotbah 95. Kalian bisa baca nggak Pengkhotbah 95? Orang mati itu nggak bisa didoain. Harus dilupakan, harus dilupakan. Astagfirullahaladzim. Serius Bang? Bacalah Bible di situ Pengkhotbah 95. Makjang. Aduh, kita kirim doa kok ini nggak boleh didoain. Baca aja. Baca juga ya. Yang ini ya, orang-orang yang hidup, yang gitu ya. Ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tuh. Jadi orang mati itu tidak ada upah lagi, kenangan mereka lenyap. Betul. Ngerti nggak maksudnya tidak ada upah lagi mereka? Ya orang mati nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan dia gitu loh. Selesai sudah. Ya, betul itu. Saya paham itu. Baiklah, yang terakhir itu lebih, yang terakhir itu lebih parah Bang, coba yang terakhirnya. Iya. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka enggak. Kenangan mereka apa? Kenangan tadi tidak ada upah terus. Oh, yang 5 yang tadi. Karena orang-orang yang hidup itu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tuh. Sudah. Jadi nggak ada kenangan lagi gitu, nggak bisa dikenang lagi. Jadi nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak. Aduh. Tapi kalau Katolik beda, masih bisa ada makabe dia. Kalau Katolik beda masih bisa. Oh. Oh, ada makabe ya? Ya. Yang detrakanonik. Iya. Makanya dia 73 kan. Kalau Protestan 66. Beda kitab, beda jumlah. Beda jumlah ya.
Banyakan Katolik Bang ya? Iya, 73 kan. Makanya Protestan 73, protes itu. 66. Protes kan protes. Nah, Tidak, tidak. Yang lebih banyak bukannya ini apa? Yang pertama Katolik Bang, 73. Katolik ya. Ya, Martin Luther protes. Jadi 66 Makabe dibuang karena tidak ada itu surat pengampunan dosa kan berbayar itu. Martin Luther nggak suka surat pengampunan dosa. Terus kayaknya di Bible itu nggak ada yang namanya pahala-pahala itu ya Bang Andi ya? Nggak ada, kalau udah meninggal selesai. Selesai start. Iya, iya. Kayak kalau Protestan kan nggak punya Tobit, Yudit kayak gitu, nggak ada. Kalau kita Muslim kan ada tuh, Ustaz boleh terangin lah amal jariah kita kan, ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan doa anak soleh kan, ya Ustaz ya. Iya, awaladun soleh, otin jariyah, atau ilmun yantafa'u bih. Makanya dulu ada artis tuh yang saya sebutin namanya ya, dia itu murtad. Setelah dia diberi edukasi seperti ini, dia nangis. Kenapa? Saya mau kembali ke Islam. Kenapa? Oh, kalau saya tetap Kristen, saya nggak bisa mendoakan ibu saya. Nangis dia, kembali ke Islam. Nggak usah disebutin namanya. Artis terkenal, perempuan. Masih hidup Bang? Masih. Astaga. Udah sempat murtad? Murtad. Apa nggak ngeri tuh? Ya alhamdulillah dia kembali ke Islam. Karena ini. Jadi kalau saya di Kristen, saya nggak bisa dong mendoakan ibu saya yang Muslim nanti. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Alhamdulillah setelah masuk Islam dia berhijab, benar-benar mencintai ibunya. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya. Oh tuh itu di bawah. Pak tahu tuh ibu Yani tuh. Paham juga dia tuh. Tuh. Tuh namanya di bawah Bang. Ibu Yani nulis tuh. Jadi antum-antum semua harus menjadi anak yang soleh. Terus kemudian didik anak kita menjadi anak yang soleh. Itu harta yang tak terhitung harganya. Anak soleh itu. Oh Asmiranda. Bukan Nania. Nania. Anak itu harta. Jadikan dia anak soleh. Jadi amal itu berkesinambungan. Kan udah Ustadz Mita udah jelaskan bahwa umat Islam itu sebenarnya nggak mati, tapi dia hidup. Jadi kita berkesinambungan. Anak kita nanti yang isi dunia ini ya, anak kita yang soleh, meneruskan perjuangan kita. Kan itu. Kalau mereka gimana? Terputus sudah amalannya. Kalau kita masih ada 3. Itu manusia loh Bang, bukan hewan loh Bang, harus didoain, harus dikenang. Ya kalau pernah jadi camat, lupakan dia pernah jadi camat. Tapi hartanya tetap dipakai. Jadi tinggal. Hartanya mau. Doain kagak mau. Iya. Itulah. Maka rugilah orang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Sangat-sangat rugi. Ditanya nanti. Iya, pantasan Yesus menangis ya. Maka menangislah Yesus ya. Nggak ada yang doain sih ya. Ya kan beliau berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Kan gitu. Masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan pada kaumnya. Tapi kaumnya waktu itu belum sanggup.
Kenapa? Kalau diberikan semuanya, apa mereka sanggup menerima ajaran Islam yang sesungguhnya? Nggak sanggup. Makanya Nabi itu kan Ustaz ya, Mipa paling paham tuh. Step by step berlakunya di zamannya supaya mereka mudah menerimanya. Misalnya Bani Israel, ya diberikan Torah. Buat mereka, Allah Maha tahu bahwa Torah inilah yang cocok buat mereka. Ya, Banyu kan tadi analogikan ya sebuah pabrik mobil gitu. Iya. Diberikan manual book supaya nggak keliru tuh orang. Gitu kira-kira. Nah, manual booknya sekarang ini umat manusia di seluruh bumi ini, manual booknya adalah Al-Quran. Makanya mereka itu nggak sadar. Astagfirullah, alhamdulillah, nggak sadar itu. Iya ya. Ucapan apa ketemu sesama manusia? Ucapan apa yang paling indah diucapkan kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Itu sangat universal dan maknanya doa. Dan yang mendengarkan wajib untuk mengucapkan kembali, mendoakan ulang, mendoakan balasan doa. Apalagi nikmat Tuhan, apalagi yang kau usahakan coy? Tapi kenapa diciptakan neraka? Karena ada orang yang mau menikmatinya. Silakan saja. Kita manusia kan diberi priwil, diberi kebebasan untuk memilih mau surga dan neraka. Kan kita ini bukan robot. Kita ini bukan malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Betul apa betul? Betul. Betul, betul. Mestinya Ustadz Miftah, ya kan dua tuh. Aduh, gue jadi belibet loh nyebutnya ya. Makanya ada Oten apa namanya saking paniknya gitu. Mitnah katanya. Sebenarnya ceramah-ceramah inilah sebenarnya yang basic, yang mudah dipahami, yang harus disampaikan kaum muslimin dan muslimat di saat-saat sholat Jumat gitu ya. Nggak usah terlalu berat-berat ceramahnya lah, yang enteng-enteng aja, yang mudah dikonsumsi toh. Iya. Ya itu sih basic dulu. Saya lihat ceramah-ceramah terlalu berat, jadi orang-orang muslim yang sedikit daya nalarnya ya ini apa maksudnya gitu. Ya, maksudnya diformat lagi lah kalimatnya yang mudah dipahami gitu. Tapi alhamdulillah saya bukan ustadz. Tapi nanti kalau kita nanti meninggal itu dimintai pertanggungjawaban. Apa itu? Dulu lu waktu hidup lu punya ilmu, kenapa kau pendam? Kenapa lu nggak bagi? Benar nggak Ustaz? Dimintai pertanggungjawaban orang yang mempunyai ilmu tapi tidak dibagi ilmunya. Iya betul. Nggak diamalin. Tidak diamalkan. Yang paling pertama dipanggil adalah pemimpin. Iya, tanggung jawaban. Ya iya dong. Lu dulu memimpin suatu tempat. Kenapa kau punya kemampuan? Kenapa nggak membuat diskresi, membuat aturan sehingga ya yang kau pimpin itu Islami? Kenapa kau biarkan adanya banyak persinahan? Kenapa kau biarkan minuman keras? Kenapa kau biarkan lain-lain itu? Iya dimintai loh, ditanya loh itu. Mak berat bah. Berat jadi pemimpin bang. Gila. Berat. Kalau pikir jadi pemimpin itu memang di dunia ini dihormati, pakai pengawalan. Wah, belum tahu nanti pertanyaannya gimana bertubi-tubi. Harta segunung dari mana lu ambil lu? Ditanya itu harta. Beli BMW model terbaru kemarin duit dari mana? Ditanya semua itu bang. Mampus. Lu golongan 3A. Ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3 lah. Ditanya gitu loh. Loh, kok hartamu lebih banyak daripada gajimu? Dari mana? Ayo jawab apa? Kamu jawab apa?
Ayo lu. Aduh, Jawab berat. Kacau. Gajimu 20 juta per bulan. Gitu Mobil ya. 1 M. Ada sekolah di luar negeri, bukannya di sekolah yang di pesantren ke? Gila. Bang Andi, Gimana itu jawabannya? Bang Andi, kalau Amsal 31 nomor 6 sampai nomor 7 gimana sih tuh Bang Andi? Coba pengertiannya gimana coba? Aduh, Amsal lagi lah, ya Allah. Gua nggak males ah bahasa Amsal lah. Amsal 31 ini mah. Amsal 31 nomor 6 sama nomor 7 tuh coba gimana itu tuh? Gue bingung juga tuh. Aduh, abang. Maksudnya gimana coba Bang Andi? Lo mau jelasin? Kalau ada hotel di bawah pasti kejang-kejang itu. Kalau itu nanti kalau nggak salah ya, itu kalau ada orang lagi kesulitan, orang lagi kemiskinan atau bersusah hati, itulah berikanlah minuman keras itu kepada orang yang bersusah hati untuk melupakan kemiskinannya kan gitu. Bukan, Jadi misalnya contoh nih, binasa. Berikanlah Iya. minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Karena mau binasa orang sakaratul maut gimana sih? ya seperti contoh nih ada orang galau, supaya nggak galau ya kasih alkohol supaya happy gitu. Iya, kalau itu yang 7-nya, yang 6-nya ini. Yang 7-nya itu. Aneh-aneh aja hotel ini. Makanya gue malas bahas itu bang, karena kadang-kadang teman kita Kristen itu kan perjanjian lama. Nah, kadang-kadang bahasanya begitu. Iya. Iya juga sih, perjanjian lama. Cuman kan tanpa ada perjanjian. Ada aja jawabannya. Gagal punya Tuhan dia kalau ada perjanjian lama padahal. Bagus. Bang Agam tadi itu, Daniel itu, saya lihat calon istrinya itu artis sinetron ya. Dia sebenarnya sama si itu Ola Ramran. Iya. Sama Ola Ramran dia. Sekarang sama yang ini. Tahu aja Bang dia. Paham gua. Itu udah muslim itu pasangannya. Udah. Apa pacarnya Islam itu? Aku kan tiap malam sama Bang Haji Denny Miswar. Kadang ke rumahnya, kadang studio sampai pagi ngobrol sama kru-krunya kan. Sekarang kan bikin film tuh para pencari Tuhan sama Lorong Waktu. Iya. Tuh diputar nanti di bulan suci Ramadan. Di Bandung Bang, Mandi. Di Jakarta Timur. Di Jakarta. Iya. Kantornya di Jakarta Timur. Kapan nih kita bisa ketemu Bang? Ayo telepon gua aja bareng ketemu. Beliau mah asik kalau ngobrol. Bang Andi Jakarta di mana Bang Andi? Aku di Kebonjeruk. Aku di Salemba Bang. Oh Salemba. Saya kalau pulang ke Jakarta saya di Kebonjeruk. Besaran di Bali. Saya di Bali. Kalau ke Jakarta bagi-bagi telepon Bang. Abang udah tahu Nanti nomor- Bang. Nanti saya Minta hubungi. sama ini aja Bang. Abang Pau lagi Kang Asep aja gua panggilannya. Males gua. Di Ujang. Andi. Siap. Gua kalau di Jakarta kan gua kan kalau pulang ke Jakarta kan gua ke Tebet. Gua rumah gua kan di Tebet, Bang. Kantor gua di Tebet Utara. Oh. Kemarin kami di Persis. Ramai kemarin tuh. Bagi kita semuanya. Iya. Gue sebenarnya Antum sih nggak. Antum sih nggak gabung ah. Bukannya nggak gabung, gue cuma ke situ doang. Gue sebentar, gue jemput Bang Ipul doang, gue anterin ke bandara. Bukannya mampir dulu. Tanggal 7 aku ketemu ini Pak Haji Amin. Bandung. Baru ke Garut. Siap Bang Li.
Kalau Kandio ini teman-teman mau tahu nggak? Beliau ini alumni luar Indonesia. Di daratan Arab lah. Jadi bahasa Arabnya fasih. Terus kemudian sunnah Al-Quran, aduh, is oke lah, nggak rugi loh punya Qurannya adik seperti luar ini. biasa. Ilmu Qurannya luar biasa. Nggak rugi nggak rugi punya adik kayak dia nih. Aku hampir tiap hari di Komal Bang Dio, tapi di bawah. Lo tahu nggak kamarnya dia sama kamarku itu jarak 200 meter doang. Sekarang nih. Aku kenal sama Ustadz Dio udah lama Bang Andi. Udah lama. Zamannya dulu waktu si ini dikejar-kejar kan gua itu yang turun waktu di Bandung. Sama Kang Parudin. Parudin itu kurang asem, itu orangnya menghilang dia. Menghilang nggak tahu kemana tuh. Ada kasusnya dia. Ada, gue juga denger. Kalau setengah mati itu anak, aduh ya Allah, benar-benar. Udahlah nggak enak diomongin lah. Nggak usah. Gue juga tahu kok rumahnya. Tahu gue rumahnya. Si Temon juga gue tahu. Itu waktu meninggal Ketua Pijabar. Waktu meninggal siapa yang mualaf itu? Siapa sih, lupa gue. Agustan. Sebelum meninggal beliau waktu sakit saya sering main ke tempatnya, kunjungin dia. Dia masih sakit gitu ya. Meninggal insya Allah, alhamdulillah kami datang juga. Yang Agustan itu tinggalnya di arah ke pasar itu loh, di atas tuh. Apologet nggak ada sih dari Purwakarta, cuman gue doang. Si Akang, Kiang Santang itu Purwakarta loh dia itu. Di mana nih, Kiang Santang? Oh iya, rumah uminya di Purwakarta. Ya uminya, kira gue kira dianya. Kalau gue kan aslinya gue Betawi Bang. Iya makanya lo kayak gitu, Betawi Cikarang. Bukan enak kayak sembarangan. Betawi apa? Betawi Tebet ya? Iya, Sarjot, Manggarai. Oh Manggarai. Iya, gue lahir di Manggarai. Tapi Manggarai masih kasat kusut dulu, sekarang mah udah aman. Ininya aja apa tuh namanya? Stasiunnya udah bener tuh. Cakep Lu udah. nama Manggarai, Ji? Manggarai lah. Lu kan berarti ngkong lu. Gimana sih? Lu kan tahu KTP. Kaki tangan company dong. Hah? Engkong lu kaki tangan company dong. Enak aja. Manggarai. Kalau aku Menteng Pulo. Iya, jadi lu kenal dong itu warteg di Tebet itu, Warmo. Warmo tahu gue. Sering biasa. Kalau gue paling terkenal itu. Gue makan ke situ di Warmo kadang-kadang. Paling terkenal itu. Sampai sekarang masih ada loh di Pengkolan. Masih lampu merah sih. Gue tinggal jalan kaki. Gue kan deket di rusun rumah gue. Oh situ. Iya. Jalan kaki. Tapi stasiun Manggarai masih ada bangunan Belandanya coy. Itu nggak bisa dirubah. Oh yang di depan, yang depannya. Ya. Iya. Berarti lu sering nongkrong dong di Pasar Raya Manggarai. Mau ngapain lu, nggak ada apa-apaan. Pasar Raya orang kacanya ditutupin triplek. dulu kan jayanya dulu. Sekarang apa udah kagak. Tinggal KFC di situ ujung. Iya, dulu sih iya dulu. Gue mah paling di belakang kalau nongkrong kan banyak teman gue di situ di Jalan Padang belakang.
Belakangnya kan enak, parkir luas tuh. Pas abis parkir turun kan langsung kafe, nongkrong situ. Di situ tuh sering pemain dulu. Iya, gue di situ Bang Andi. Gue kalau nongkrong Jalan Padang itu kan belakang Jalan Padang teman gue semua itu. Jangan-jangan lu dagang tuh di apa namanya, ala-ala kantor second lo? Oh enggak. Alat-alat kantor rumah sebenarnya bukan orang situ Bang Andi, itu orang-orang Tasik yang jualan di situ. Pendatang semua. Pendatang ya? Pendatang semua itu. Ya dulu bener di bawah ada radio SK di situ. Ada. Terus ada radio itu pas di bawah jembatan tuh sebelum gudang peluru. Radio apa itu ya? Sekarang udah tenggelam. Nggak tahu deh. Soalnya gini Bang Andi, dulu gue kan sekolah di situ, karena di situ pergaulannya terlalu narkoboy, gitu loh. Gue dilempar ke tempat rumah abang gue di sono, di Sunter, di komplek. Jadi gue nggak gede di situ, gue gedenya di Sunter. Gitu, serem dulu mah. Narkoboy ini gila-gilaan. Lebih serem Sunter lah, banyak nyamuk. Iya kalau di luar sih iya, di dalam rumah ya kagak ada. Kata dibawa diskusinya kapan ya, orang nggak ada otet. Ini hotelnya pada ini punah, nggak ada mau naik. Giran ini aja, ini rame pada desak-desakan pengen naik. Giran sekarang aja. Apalagi tadi ada Banjuma. Enggak, kalau akun yang kemarin tuh Bang Andi tuh rame hotelnya tuh sampai pagi, nggak pernah blokir hotelnya. Cuman kenapa aneh? Bang jangan lupa dilengkapi ya. Anda foto itu. Siap. Bentar, kirimin Bang Agam, jangan lupa. Ya gue kan mesti foto pakai HP-nya lagi dipakai ini. Iya nanti. Mesti keluar aplikasi buat kirim KTP. Pokoknya Bang Paul lagi ah. Akang ini enak gue denger sebut nama itu, enak gak bener. Enggak, kalau yang Paul itu emang kan yang pertama akun Paul itu kan akun perang gitu. Masuk Komaloten gue kan paling seneng gue dikeroyok ya kan. Gitu. Jadi pastor dia masuk Komaloten suruh baca doa. Yang lain amin. Gue disuruh bacain doa berkat Bang di Komaloten, dikasih ini, gue dikasih moderator, gue ngikut. Jadi pendeta. Enggak bener. Terakhir dimusuhin, ketahuan. Aduh. Pokoknya kalau siapa tahu saya lupa, antum jangan lupa ingetin terus ya, gitu loh. Diingetin terus, soalnya kadang-kadang lupa. Iya. Gara-gara makasih banyak sebelumnya. Gara-gara itu Bang, gue dikejar-kejar Roten, percaya nggak lo Bang? Orang banyak yang nonton, gue ketawa Bang. Nanti itu berbentuk PDF, antum lah yang di print gitu ya, baru dibungkus plastik, laminating lah. Langsung aja sama Bang Agam, nanti kasih PDF-nya, jangan ke gua. Ntar kan lu minta nomornya Bang Agam kan? Gua ada, nomor Bang Andi gua ada. Ya udah di WA aja nanti. Gampang gitu, aman. Ten naik dong Ten ah, ada mainan nih ah. Naik Ten, nggak ada sebiji-biji acan nih, nggak ada sepotong-potong acan ya lah. Iya, masalahnya kalau nggak ada Oten tahu-tahu ngorok aja Kang Haji. Iya. Tapi kalau aku tiap malam ditinggalin. Kalau Ustadz Miftah di mana? Sekarang di Cilengsi. Deket-deketan dong ya kita. Kenapa jarang ketemu kita ya, Ustadz? Iya, jarang keluar karena lagi ada yang diurusinya ini. Ya deh, nanti aneh samperin antum lah. Penting tahu alamat. Tiba-tiba gue datang aja depan rumah. Amin, Allah. Tapi di sini paling 3 bulanan lagi Bang.
nanti eksis di Cirebon. Kemana? Ya eksisnya nanti di Cirebon 3 bulanan lagi. Gua samperin ke Cirebon. Ya insya Allah kalau apa namanya, kalau tidak ada kendala, insya Allah kita kan lagi bikin majelis 60, ini kan udah 60%. Jadi rencananya ya di bagian Cirebon, apakah itu jadi center apa insya Allah gitu rencana. Bagian Cirebon belum ada kan Bang Andi? Aku kan pengangguran, Ustaz. Kemana-mana aku bebas, kemana-mana. Senasib gitu Bang Andi. Tinggal teriak kepada siapa ke, isiin bensin dong sama Itol, mau jalan nih. Alhamdulillah ada yang ngasih, jalan udah. Mana ke? Paling dalam perjalanan. Dalam perjalanan Ustaz, lagi lapar nih. Ada yang manggil, ya mampir makan gratis. Itu aja udah. Enak ya? Di mana-mana ada saudara. Oh iya. Enak. Tinggal Sherlock aja. Hampir di Polsek, di Plumbon, udah makan di situ. Nah itu jalan lagi. Enak juga ya kalau banyak keluarga gitu teman-teman saudara ya. Mau kemana aja aman. Wah seluruh Indonesia Bang. Iya, enak ya. Dari Plumbon itu masuk paling 10 menit ke tempat. Apalagi kalau ke Makassar, waduh. Mampir di tempatnya Bang Juma tuh, namanya Bolangi Bang. Waduh asik banget. Lihat di atas bukit gunung tuh ya. Lihat Makassar malam hari. Di bawahnya ada apa itu namanya? Bendungan air. Dingin gitu. Kamarnya banyak. Ada malas tidur di kamar, tinggal pasang tenda. Ada kolam renang tuh. Di tempat wisatanya Bang Juma, asik. Oh bisa nginap? Iya Bang, kan rumah hobbit. Oh. Tapi nyewain glamping juga, kemah-kemah gitu. OTW Iya. Bang Adam. OTW Bang Adam. Ya. Kenapa? OTW. OTW. Oh. Nah, kalau misalnya nih males sewa kamar kan, ya sewa tenda aja. Udah digelarin tenda kok. Oh, glamping. Iya. Tapi rumputnya bersih, ditata gitu. Banyak pohon, ada panggungnya. Jadi dekat sama alam ya? Iya. Parkir luas. Mantap lah. Kayak ke ini deh, kalau ke puncak gitu ya. Iya, wah, Ada villa aku kayak seneng tempat-tempat dingin gitu. luas banget itu tempatnya Bang Juma tuh, rumah hobbit. Kalau saya lebih suka gunung daripada pantai. Ini rumahku ke pantai, kepleset aja nyampe. Nggak pernah aku ke pantai. Tapi aku senangnya ke gunung. Nih mainan Bang Andi nih, nangol lagi nih. Ah ini lagi nih. Monyet, ini lagi nih monyet Krakatau naik nih. Kenapa sih kalau Oten selalu menanam kebencian aja buat Emang di anak Krakatau ada monyet ya? Ini Allah ini. Di anak Krakatau itu di Selat Sunda ada monyet ya? Nggak ada guna-gunanya sih Allah. Yang landai kambang nggak enak didengar lah. Nggak ada guna-gunanya sih Allah itu. neraka aja lo, ke neraka lah suruh lah. Padahal kata Allah dipakai di Bible mereka. Masa dia hina juga? Nggak tahu malu. Lucu ini orang ini. Loh, emang abang kira tadi itu siapa bang? Monyet ini monyet Krakatau. Betul. Karena yang punya akal itu cuma manusia. Yang nggak punya, itulah bedanya kita dengan hewan. Kalau hewan itu nggak dikasih akal sama Tuhan. Nah itulah dia. Monyet anak Krakatau. Iya. Tapi lebih hebat monyet loh bang. Monyet nggak nyembah monyet loh bang. Ya monyet lebih pintar dari dia lah. Iya. Monyetnya monyet, nggak ada yang nyembah monyet. Nggak ada yang nyembah monyet. Tapi kalau yang si Bahlul tadi ini, disembahnya.
Gila dasar ya. dasar blow on. Itulah. Mau dibilang apapun tetap aja longor. Patung lah disembah, bikin patung gede kurang gede. Tapi kita lebih masih menghormati Hindu, Buddha gitu ya. Mereka Jauh, beragama jauh. silent gitu loh, nggak anarkis, nggak ada tipu-tipu gitu loh, nggak ada misionarisnya dia. Nggak ada. Kalau ini bergerilya ini bang. Kalau mereka kan Bang Andi, maksud saya dia ini kan kalau yang lain kan bisa berdiri dengan kitabnya sendiri, yakin gitu. Enggak, bukan itu bang, karena di dalam Bible-nya memang ada perintah. Iya ada perintah. Markus 16, 15 sampai 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Itu kan gila perintah bang. Itu kan setelah Yesus nggak ada bang. Ya mau dia nggak ada mau nggak, tetap itu perintah bang. Tertulis kan dia yakini itu perintah. Buktinya ada cetakannya terisinya begitu. Tapi persoalannya tanda-tanda orang yang percaya itu mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Mereka sekalipun mereka memegang ular dan minum racun tidak akan celaka dan meletakkan tangannya di tempat yang sakit sembuh. Gitu. Tapi dibalas oleh Matius 7 21 sampai 23. Orang yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat atas nama Yesus, terus mengusir setan atas nama Yesus. Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Nah itu. Tapi yang punya mujizat Paulus, Bang Andi. Theos nggak punya mujizat tanpa Paulus, gimana sih? 19 nomor 11 mana itu? Makanya bro, itu tadi siapa sih itu kalau naik baik-baik aja sih, kenapa sih kayak gitu-gitu? Iya juga ya. Mustahili. Aduh. Aceh tadi pagi kena gempa ya, ngeri ya. Oh iya, saudara-saudara kita banyak mengalami cobaan ya. Nah, kita doakanlah semoga mereka diberi ketabahan. Iyalah, amin ya Allah. Dipermudah ya, ini cobaan. Cobaan itu bukan siksaan, tapi cobaan itu bentuk daripada teguran Allah kepada kita. Iya. Bahwa istirahat dulu lah. Jadi cobaan itu mencegah juga kita berbuat mungkar. Jauhkan maksiat. Ya itu. Jangan lagi nyembah yang bukan-bukan Tuhan, kan gitu. Cobaan itu bukan hukuman. Teguran. Ya, teguran. Agar kita introspeksi diri, apa sih yang kita pernah perbuat terhadap alam ini. Nah, cuman yang nggak enaknya bang, ya kita yang nggak ikut berbuat ini kena imbasnya bang. Mana ada kita dikasih tahu, yang beriman, kalian minggir dulu. Aku mau kirim gempa ini kepada yang maksiat ini, kan enggak bang. Kena Makanya aja kita. Jawabannya adalah makanya siapapun di sana itu jangan berhenti berdakwah. Iya, biar sadar. Iya, jangan berhenti berdakwah. Kumandangkan ajan terus-terusan gitu. Satu yang berbuat, yang kena rame-rame. Waktu dihukum dulu Sodom Gomora gitu, ya semua kena. Abis rata. Abis. Gila. Bisa selesai deh. Tuhan marah ya. Kecuali banjir Nuh.
banjir Nuh atau banjir Bah itu Nabi Ya Nuh kalau gitu Sodom ya. itu kan Lut. Iya. Kalau banjir Nuh itu ada teguran dulu. Ada peringatan-peringatan, itu aja masih banyak yang nggak mengindahkan, bahkan anaknya sendiri toh yang tidak mengindahkan. Anaknya sendiri nggak ikut ke kapal, Bang. Siapa Iya. namanya? Siapa? Anaknya aduh nggak mau ikut ke kapal, mati juga itu. Siapa nama anak Nuh itu? Bukan Siswono, bukan. Bukan. Siapa namanya? Nggak mau ikut ke kapal, mati juga dia. Gila ya, cerita-cerita Nabi zaman dulu buat contoh kita yang sekarang ya. Anak Nuh itu ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem ya. Ya gitulah pokoknya anaknya nggak ikut ke kapal itu. Ada yang bilang Edis, kagak lah. Ya kalau Nuh itu ada pemberitahuan dulu, ada peringatan. Kalau Tapi gila, dia nanam pohon aja 100 tahun loh Bang untuk bikin kapal Bang. Iya. Kalau Sodom Gomora itu memang sudah di luar batas kemanusiaan cara manusia ini ya. Iya, kejahatan seksual sesama jenis. Pergaulan bebas. Iya. Tapi anehnya lagi di situ selamatlah Lot selamat bersama kedua putrinya. Nah, itu kisahnya nggak benar itu. Mereka pindah ke suatu tempat, tidak ada manusia di situ, hanya mereka bertiga. Anak pertama berkata, bagaimana kita nanti punya keturunan ini? Nah, yang pertama berinisiatif, berilah minuman kepada ayah. Baru tidur dulu bersama ayah. Hari kedua adiknya lagi disuruh tidur. Kemudian mereka punya keturunan. Nah, kalau Al-Quran meluruskan bukan seperti itu. Bacalah kisah Lot di Bible itu ada itu. Ya beda lah Bang, firman Allah dengan bukan firman Allah ya beda lah. Tapi sekarang ini ya Sodom Gomora itu sudah hampir menggerogoti beberapa negara-negara Eropa. Kembali lagi. Alhamdulillah Islam yang memfilter. Iya. Berdakwah, memberitahu, nggak henti-hentinya memberitahu bahwa ini keliru. Ada yang sadar, ada yang enggak. Ya bentuk hukumannya bukan seperti itu lagi gitu. Diberi kenikmatan sesaat aja udah. Sadis ya. Pengaruh ada apa? Barat ini sadis, memang betul-betul sadis, merusak moral. Bang, orang mau masuk surga itu udah mau masuk neraka, yang mana yang mahal harganya? Orang yang mau masuk surga atau masuk neraka itu, yang mana yang mahal harganya dalam kehidupan dunia ini? Mahalnya masuk neraka lah. Pintar. Biayanya gede Bang. Bener. Diskotik berapa semalam? Ya betul. Beli minuman, cewek, hotel. Berapa duit tuh yang menuju neraka? Mahal Bang. Micet aja bayar. Ke surga cuma air wudhu doang, sholat. Murah. Emang beli cewek bisa pakai pada ginian? ogah ya? Kalau ke masjid bayar nggak? Kagak, gratis. Kalau dengerin ceramah bayar nggak? Kagak. Berpahala. Tapi kalau beli yang haram? Iya ya, kenapa mau ya? Mahal-mahal ya. Nah itulah Jurusannya iblis. beda lagi. Itulah iblis ya, Iya, kuat ya, godaannya. menggoda manusia ke surga duniawi. Makanya Bang Roma mengarang lagu kan, Bang Haji Roma. Iya. Kenapa semua yang enak-enak itu mahal. yang diharamkan. Nah itu kan. Iya. Gila ya. Tapi ya itulah godaan setan. Itulah budaya barat tuh ya. Umpannya apa? Segala kesenangan dunia itu umpannya setan. Kalau kita mau pergi mancing, kita beli umpan, gitu ya. Iya.
kalau mau masuk neraka juga ada umpannya. Ya itu tadi, diskotik, miras, narkobok, hotel, Zina. nah itu umpannya. Mahal ya bang ya? Wih mahal, emang kata cewek itu kan emang milik negara, kata dia kan gitu. Iya betul, mentang-mentang ini lo nggak bayar, emang milik negara, betul itu. Tenang aja. Ini anak-anak Manggarai pada paham yang kayak gini-gini. Nggak bener nih. Kemarin Berlan digerebek, yang ditangkap 63 orang. Habis Berlan. Salah, basis. Dari dulu. Dari dulu. Itu mah udah berakar itu. Baru juga dibenerin tuh yang depan pasar rumput Bang Andi. Baru juga halte busway hancur lagi ya. Gimana pasar rumput? Ya depannya itu kan halte busway hancur lagi kemarin kan tuh. Udah berapa kali hancur. Yang paling parah itu di pinggir Jatinegara sih itu loh, dekat taman ke sono kiri itu. Itu masih ada loh malam-malam tuh. Apaan? Yang aneh-aneh. Dulu kan terkenalnya itu ini Taman Lawang udah nggak ada, udah bersih kayaknya. Taman Lawang udah nggak ada bang? Ada tapi udah nggak boleh kan. Oh. Udah nggak ada. Sama dulu kan kalau yang aneh-aneh lebih parah lapangan banteng kan gitu ya. Iya. Lapangan banteng paling lama itu. Sekarang udah nggak ada. Lapangan yang banteng. Lapangan banteng bang pindahnya kan ke sono ke kota. Nah yang Muruk dari Glodok. Gajah Mada yang Muruk. Iya dari Glodok sampai situ tuh. Sampai sepanjang jalan. Lampu Merah Merdeka Selatan sampai situ. Sampai tempatnya pos kota. Tempatnya pos kota. Iya. Itu dari ujung ke ujung. Sebelah kanan kalau dari sini, kalau dari sono sebelah kiri, kalau sebelah kirinya nggak ada. Sebelah kirinya mah tempat itu jualan ituan. Ya pokoknya adanya sebelah kanan lah kalau dari arah Merdeka Selatan adanya. Iya, belah kiri itu tempat warung-warung tuh, dorong-dorongan tuh jual obat itu. Baru putar balik nyari. Lu kadang-kadang ya. Dia pengalaman dia. Habis itu kalau lagi lepas bawa ke Kemayoran, Benyamin Sueb. Tuh. Itu kan dulu Bang Andi waktu masih dinas, sekarang kan dia udah enggak. Nggak tahu deh sekarang. Itu kan sekarang kan ada monorail tuh jadi sempit ya kan. Lagi digali-gali. Tahu masih pada nongkrong tuh kalau malam ya. Siang kan macet, siang macet, malam udah kagak. Yang paling parah Mabes, Mangga Besar nggak pernah sepi. Oh, Mabes jangan tanya. Iya, Mabes sih. Mabes gua ngeri loh di Mangga Besar itu ada kan masih pas mau masuk Lokasari itu kan itu ada ular. Itu orang sembeli ular baru diminum airnya langsung lah. Apa sih airnya lagi? Darahnya itu loh. Ular sama itu bang, ular sama monyet, otaknya disedot iya. Astagfirullah di situ, bener-bener deh. Serem. Serem. Darah kok diminum. Darah ular. Aneh-aneh aja. Kepala monyet disedot, sum-sumnya pakai sedotan deh. Gila. Parah ya. Gila. Kan dilarang sama pemerintah sekarang nggak boleh lagi. Habis monyet ditangkepin, dipotong. Gila. Otak monyet dimakan. Karena kera itu kan hampir sama dengan struktur manusia ya. Nangis monyetnya bang, pas mau dipotong tuh monyetnya nangis. Tangannya diikat ke belakang gitu, dimasukin kandang. Jadi kepalanya pas tempurung itu keluar itu dibolongin. Pas kepalanya itu dibolongin. Jadi tinggal dibacok aja gitu. Ces, terbuka otaknya. Gila. Kalau guguk itu dikarungin dulu bang, baru digebuk. Kalau guguk dikarungin dulu baru digebuk. Iya, dipukul dulu kepalanya. Iya. Diam baru. Kepalanya dulu dipukul, pakai dalam karung dipukul, baru dia di itu
Kalau babi gimana sembelihnya ya kan nggak ada lehernya. Iya. Oh, mereka nggak sembeli bang, ditusuk pakai itu, pakai apa? Ditusuk pakai apa? Cocokan es itu, ditusuk. Kancok. Runcing gitu, kayak apa ya? Pokoknya kayak kancok tombak, kayak tombak. Oh, langsung ke area jantungnya kali ya. Iya. Ditusuk dia, nggak dipotong. Mana pernah babi itu dipotong, ditusuk dia. Ya gimana nggak ada lehernya? Iya. Oh ini lagi teh, lokasi ada aja nih. Ini zaman dulu ini, Lokasari. Zaman dulu Enak ini. aja lo. 2 bulan yang lalu. Oh ya? Iya, itu masih ada Indomaret tuh. 2 bulan yang lalu. Gua lewat, gua cekrekin aja kan ada oten, banyak oten. Hai, nih. Ada Ini yang arah kemana? Dari arah dari Ayam Muruk ke Gunung Sari apa dari Gunung Sari ke Ayam Muruk itu? Oh itu ini bang. Itu arah usada itu dari arah usada ya. Iya. Rumah sakit. Iya. Kalau sebaliknya nggak kayak gitu, copretannya beda. Tanya ahlinya lah kalau soal gituan. Bisa ada kan kalau ada orang parno tuh itu kan masuk situ dokternya mah nggak usah nanya lah, langsung disikat selesai tidur. Kacau. Jakarta underground. Cukup lah. Tapi gua kalau ke sono itu makan duren doang, cari duren gitu, lihat situasi. Baru pulang. Dulu tempat maksiat semua bang. Sepanjang jalan jualan daging bebong, nggak ada yang bisa dimakan. Hati-hati makan di situ. Aku nggak pernah mau, bebong semua. Daerah Sunter juga. Ngeri. Enakan di ini, enakan ketan kobok. Ya. Pernah nggak ketan kobok? Nggak pernah aku. Enak lah ketan kobok. Kalau gitu-gitu. nggak besar. Mabes. Itu di pinggir. Terlurah di trotoar. Apa-apa bro, aku mantau kok. Satata ada, Kang Chan ada, Kandito ada Ibu Perda, ada Ibu Derni, ada Karyana, ada Jospa, Jamie. Aku pantau teman-teman. Aku live YouTube-nya kan di sana. Ini ditayang, yang tadi ditayangin bang. Iya, tayang di YouTube. Sekarang udah di stop, udah di sini stop aja bang. Udah ada sini lah. Ntar kalau ada oten baru, maksudnya stay lagi buat lawak-lawakan aja di sini mah ngapain, nggak usah terlalu serius. Enggak lah, kalau kayak gini masa nggak layak di YouTube lah, ngobrol santai kok. Iya, maksudnya walaupun ini juga Bang Andi, aku di sini di koma saya nih nggak pernah serius sama oten, mau ngapain, percaya juga dia kagak sama Quran, ngapain. Tapi kalau bisa sih edukasi dulu, jangan tawuran dulu gitu loh. Kagak pernah makanya harus ada ustadz yang jagain satu, itu bener kata ada ustadz Miftah. Aduh ribet banget sih yang stay di sini ya lo. Kalau mereka kan nanya Al-Quran hadis ya perlu juga kita jawab semampu kita kan gitu. Hadis tuh repot kalau nggak ahlinya, kacau tuh. Nggak berani jawab. Takut kita. Kalau saya sih nggak takut Bang Andem, kalau sumpamanya dia yang pengen ini hadis gue numpuk noh banyak.
Cuman kan gue juga mesti tahu dulu sanatnya gitu loh. Mesti tahu dulu perawinya. Nggak sembarangan. Kalau benar-benar dia mau edukasi, kalau dia mau belajar, kalau kita kan tahu yang mana mesti yang mau dia ngajak diskusi bener sama yang kagak. Nah kebanyakan yang sengklek semua. Bayangin Bang Andi, jam Iya. 1 jam Bawa dalilnya cuman pengen menghujat. Jam 1 malam masuk ke koma. Maboknya di mana? Minum di mana? Maboknya di mana? Tapi ada senengnya juga Bang Andi. Senengnya apa? Dia kalau udah mabok jujur Bang. Serius, jujur dia. Kalau udah mabok jujur dia. Ya, kalau dia mabok dia jujur dia. Viral sekarang nih. Indosiar ini kebablasan nih. Dalam hal live-nya dia bahwa ada lagu menyebut asma Allah gitu dengan Nabi kita kok dijoget-jogetin gitu. Wah ini lagi viral tuh. Belum nonton ya? Belum. Ngeri kali tuh, kebablasan. Nah, lu ada Solata naik Solata. Lu kemana aja diundangin lu, susah banget udah kayak Jokowi. Solata itu bahasanya bom-bom, bahasa Tator. Solata itu artinya teman kita, teman. Solata naik, udah nggak usah ngintip-ngintip. Oh, solata bukan sholat. Bukan, teman. Bukan. Teman. Temen. Bahasa Tator, Tator aja. Aku mau bikin teh dulu ya. Teh jam ini kalau saya bikin teh itu pakai madu. Iya. Apa obatnya kalau perut begah kembung ya? Apa obatnya ya? Kalau saya Bang, kalau kembung saya dikasih minum omeprazol langsung kentut-kentut Bang. Apa? Omeprazol. Belinya di apotek apa di bengkel? Mana? Oh, untuk tukang kembang Bang. Oh iya. Lalu pikir mau ke Kober kan tuh, kuburan. kalau mau masuk ke Kober kan tuh berjejer Bang. Nah di situ tuh depan sekolahan. Di Bipak Karet juga banyak tuh. Banyak ya. Iya, sebelum pintu masuk ada. Ditulisin ya, dia tulisin besok aku beli. Di WA. Boleh, boleh. Gua bikin teh dulu. Siap, siap. Di sini sih dekat dapurnya kan di belakangku ya. Pinter-pinter negrep oten sekarang nih pada kagak mau naik, pada belagu semua, pada ogohan. Mentan-mentan Tuhannya 3. Iya, sombong amat. Gue kalau bahasa Indonesia gitu ya, gue masih ada logat Bugisnya ya. Tawan Bugis ya. Lumayan dikit. Ada ya, nggak bisa hilang. Ada. Nggak bisa hilang. Kagak bisa ngilang Bang. Hampir sama dengan Banyuma ya, bisa hilang. Tawan ini Bugis nih. Kelasnya mana kelas? Ya buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik aja lah. Kita ngobrol-ngobrol santai lah. Perutnya begah.
bunyi airnya tuh. Antolim, naik aja Antolim. Antolim. Ya buat teman-teman Kristen, nih, oh ini nih dia lihat temanya, dia serem dia, anak-anak Tuhan, mesti anak-anak Tuhan. Kalau enggak Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, udah gitulah, biar dia naik. Tuh kagak mau pada itu cuma kagak mau naik. Lagi di dapur. Anak pamit dulu ya. Iya bang. Makasih semuanya. Jangan lupa tuh diingatkan ya sambil di administrasinya biar cepat kelar. Oke. Bang Andi coba lihat itu, saya kirim WA coba. Itu abang punya nomor bukan? Oh iya, coba baca dulu. Tuh barusan tuh ada polisi hormat. Oh iya. Abang punya itu? Yang stiker itu ya? Iya. Oke, benar. Oke. Thank you bang. Oh iya benar. Nih masuk. Oke. Makasih banyak bang. Ya sama-sama bang. Ya. Oke. Memantau YouTube dulu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Miftah juga udah tidur nih kayaknya nih. Capek. Udah jam 1. Gila. Baru gua gila jam 1. Jam 1 ya? Jam 1 udah nih. Ini Isam juga penginjil, mana ini malah kabur dia. Ya mana dia? Kok hilang penginjil? Nggak jelas dia, malah kabur. Tadi si Arul ada di bawah si Arul. Arul mana nih Arul nih? Tadi ada di bawah dia. Coba share dulu ke si Arul. Ada tadi barusan yang tulang ikan. Iya. Udah nggak ada dia. Coba ntar gue cari. Udah nggak ada. Ini gue cari nih nggak ada. Tadi ada di bawah. Di share aja dia, di share. Salon. Sorry, di jambak sang bapak loh. Sakit rambutku. Oh ini dia. Oh lu mah kabur-kaburan gimana moderator nih? Aduh, parah moderator. Di jambak sang bapak. Jaringannya merah dari tadi Haji. Lah lu bareng datengnya sama Mama Eli habis dari jalur hijau, gue tahu. Fitnah terus. Ini nih Bang Agam nih, nggak ngaku dia. Jaringan merah tadi. Kita bully. Ada Bang Juma. Kita bully nih. Tuh apa kan? Nomor 1, nomor 22 kan? Dua-duanya. Habis dari jalur langit nih dia. Jalur langit nih dia. Habis dibaptis tadi di Sungai Ciliwung. Bukan di Ciliwung. Permainan eksekutif eselon ini ngeri memang ya. Bukan bangsa kita. Udah ganti tema ya. Tuhan baik. Iya. Soalnya dikasihin yang keras-keras dia nggak mau naik, dia takut. Kan mereka senang kan bahas tentang batu, penyembah batu. Diangkat tema itu nggak ada yang naik. Aku mah gak percaya tadi 2000 penonton gak ada Oten, gak percaya aku. Masa 580 penonton gak ada Oten? Pada nge-DM, enggak ada Bang Juma katanya gitu. Ngomongnya aja.
Tadi ada siapa tadi nama Martinus ya, Martunis DM, dia bilang ganti tema lah baru kita naik. Aku bilang nggak bisa loh, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada diriku sendiri. Yang lebih kuasa itu sang Bapa. Siapa itu? Bang Paul. Padahal enak kok bahas batu, ya kan? Iya. Siapa tahu jadi batu itu cincin Oten lu ngomongnya kafir. doang belum apa-apa udah ketakutan. Baru baca tema udah ketakutan. Dan kita bahas tentang batu blue kafir. Oh. Naik Ted, kalau mau rukia ada Ustadz kita, Ustadz Miftah, Ustadz Dio. Ya kalau mau dibakar ya, mau dikremasi ada Bang Adam. Tinggal pilih aja Ted. Di rukia secara kan ada itu kan dalam Bible. Tinggal nyebor pakai Ada bensin, kan? ya nggak? Tinggal tunjuk. Iya, kan di Bible kan ada baptis dengan api, benar gak? Ada kan? Cepret Nah, juga ada itu. cepret. Tahu cepret, tahu kepret, gue nggak tahu deh. Baptis kepret gitu. Kalau mau baptis dengan api ada Bang Adam, kalau mau dengan air ada Ustadz Dio dan Ustadz Miftah. Itu tinggal pilih. Ada Mau kiri dua atau Ustaz di kanan. Iya. Nih, gampang kok sebenarnya kalau mau pada main baptisan gitu loh. Bener kan? Mau cepret, ya kan mau kepret juga, mau celup juga boleh. Kalau celup dibuat sunter boleh. Boleh. Ciliwung boleh diikat. Katanya Tuhan baik. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi ya. Yang mau diskusi nih mencari Tuhan atau pura-pura bingung, atau yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman, atau mau ganti Tuhan juga boleh ya. Tukar tambah. Nah, tukar tambah tuh boleh. Di sini kan dealer Tuhan. Iya. Ini loh ada Ustadz kita menunggu mau tanya Al-Quran, hadis, bisa. Mau ngerokok dulu gua, beli rokok gua. Mau cuci hati juga bisa di sini, mumpung ada Ustadz di sini. Yang hatinya busuk, penuh kebencian, ada Ustadz kita bisa bersihin di sini. Iya. Kalau mau cuci secara rohani ada Bang Adam, dicuci pakai api. Padahal udah bau busuk loh itu. Bau busuk, udah bau banget. Penuh kebencian. Bau busuk itu. Iya, dari badan aja udah bau. Bau bebong. Minyak bebong tuh bau loh. Manusia terbalik, yang haram halal, kurban hewan, kurban Tuhan. Sian loh anak orang nangis-nangis. Ya kan pastinya seorang ibu mana yang tega lihat anaknya tersiksa. Apalagi sampai dibun-bun kan. Disiksa itu kan kita bisa lihat dengan cerita dulu kan sejarahnya. Yang mana anaknya dicambuk, dipakein kawat duri di kepala, terus tangannya dipaku. Kesian loh. Ibu mana Ibu yang hatinya menderita nggak teriris kan? Oh iya. Ibu mana yang hati nggak teriris lihat anaknya disiksa kayak gitu? Datang ke Kristen. Hore hore hore. Hore, Disalib, dosa kami iya kan? ditebus, dosa kami ditebus. Iya. Hore kesian. Nangis. Anakku, jangan kau siksa anakku. Tega loh, ini darah daging loh. Kesian. Anak kecil saja orang lain kan. Anak orang lain aja kita lihat kayak gitu kita miris, sedih. Benar gak? Nah, ini anak kandung dibikin kayak gitu di depan mata kita tuh.
pastinya sedih, sakit, nangis. Yang Tapi mana Oten udah ini melahirkan hebat dia loh. kan. Bang Penginjil, Oten Iya. ini hebat loh. Mereka taat terhadap 10 perintah hukum Taurat itu, 10 perintah Tuhan. Salah satunya kan tidak boleh membumbun, karena membumbun itu kan dilarang dosa. Kecuali membumbun Tuhan bisa menebus dosa. Iya. Nah, kebetulan ada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malam-malam pada ngerumpi nih? Aduh. Kita lagi gosip. Biasalah. Namanya juga Uangnya bapak-bapak sebelah. komplek. Nah, Otennya sudah pada pergi. Ada Bang Zuma ya kan? Oten nggak ada yang berani datang ya kan? Nanti nggak ada Bang Zuma. Diserang itu 1 lawan 5 tuh Bang Paul tuh. Iya. Nyerang. Iya. Kita di gangbang loh. Kadang di Oten. Nangis-nangis kita di Tapi koma. atas saya ini suaranya laki-laki apa perempuan ini kok nggak pernah nampak wajahnya ya? Curiga saya pakai efek suaranya ini. Ya Ustadz Miftah mencurigakan atas saya ini. Nggak pernah apa kan menampakkan mukanya ya kan? Iya. Ada suaranya, rupanya tidak bisa dilihat. Rupanya tidak bisa dilihat, tapi suaranya bisa didengar. Ya. Iya, nanti ngaku Mesias lagi. Nah itu. Nah itu. Si Darni lagi ngamuk-ngamuk di tempatnya apa Ustadz Arif itu. Debat sama siapa Ustadz? Sama Ustadz Tata. Ngamuk-ngamuk dia. Bang Madu. Oh, di tempat Bang Madu ya. Ngamuk-ngamuk dia. Ustadz Miftah kemana ini Ustadz Miftah? Dia tuh istirahat kali capek. Oten ini itulah kalau pas apa ya, pas nggak ada Bang Zuma, hostnya ini 1 lawan 5 loh. Iya, tapi pas ada Bang Zuma ngumpet semua, tapi di komal dia ngerumpin Bang Zuma itu. Nyeritain Bang Zuma, aku kan sering ngedengerin di bawah di Oten. Aduh, dalam hati gua tawa sendiri. Ngomongnya paling Ngerumpiin, hebat, gitu kan. seolah-olah Bang Zuma kalah. Apa katanya? Itu nggak paham, cuman hafal tapi nggak paham gitu kan. Nah, dia nggak sadar. Jangankan kok paham, hafal saja tidak. Letaknya saja nggak tahu, kan repot. Bibel itu tidak boleh ada di dalam otak, nggak boleh. Wajib hukumnya. Mungkin ini ya, mungkin sudah menjadi doktrin gereja Iya, bahwasanya tidak mereka boleh. itu dibatasi Cukup imani saja. untuk mengetahui isi Bible. Padahal kalaupun dibaca sendiri di rumah kan nggak masalah gitu. Kalaupun dibatasi di gereja ya pastinya Gimana mau dibuka-buka dibaca? Dia ngelihatnya aja jijik. ingin tahu pengetahuan sendiri kan, sebagai pengetahuan namanya kitab sendiri kan, dibaca di rumah seperti apa ya kan, jadi bisa tahu isinya seperti apa. Nah pas dibukanya ketemunya Amsal Yeskiel gitu kan Bang Penginjil ya, ketemu Amsal Yeskiel, yakin itu langsung kayak gitu kan. Apalagi yang masih umur 16 tahun 17 tahun si gadis-gadis itu kan kayak gitu. Menyala bangku. Nah, kan banyak itu video beredar itu yang masih di bawah umur 17 tahun diberikan pertanyaan yang apa ya, agak gimana gitu kan isinya kan, langsung apa namanya, keterkejutannya itu sangat kelihatan sekali gitu. Nah ini pertanda bahwasanya orang-orang Kristen itu tidak diperkenalkan Bible sejak dini di dalam satu konteks isi-isi tertentu. Nah beda di dalam Islam, bebas ya kan, mau baca yang mana kan itu. Kalau Kristen kayaknya dibatasi, jangan baca yang ini, bahaya kan gitu, bahaya baca yang itu. Kalau kita kan Quran kan sampai semuanya dibaca, semua diajarin. Kenapa Bibel nggak mau semua disampaikan ke jemaat? Coba, kenapa?
Kalau Bahaya. Al-Quran memang udah jelas suri teladan semua ya kan? Lah kalau sempat anak umur 17 tahun ke bawah buka yang Amsal Sempat itu kan dibacanya bahaya itu itu. gawat. Ngaceng. Apa ya skill gitu. Apanya? Oh jarumnya, jarum pentulnya itu langsung itulah ya. Tetapi secara logika kalau orang memang mau pakai akal ya kan. Ada satu pertanyaan begini. Kenapa Muslim ya kan dari kecil bahkan dari baru lahir gitu kan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kan gitu. Kenapa orang-orang Kristen yang sudah besar pun ya kan dibatasi untuk mengetahui si Bible? Sudah nggak usah banyak tanya gitu kan. Kan sering kita dengarkan itu yang mu'alaf itu kan. Cerita bosnya dulu tuh nggak usah banyak tanya, imani saja gitu kan. Sama pendeta. Nah kalau umat Islam mungkin ya ada pembatasan di situ. Kalau kita mikirkan ada apa gitu kan, penasaran ya, di rumah dibaca, diulang, dicari sendiri. Kalau orang Kristen sudah dibilang seperti itu, nggak muncul pertanyaan ada apa kok dilarang gitu kan. Allahu Akbar. Sempat buka Yeskiel sama Amsal, kayak gitu kan. Iya Bang Paul, langsung gitu. Ngeri kawan, ngeri. Nah, ini yang kadang-kadang yang seharusnya mereka perlu pikirkan gitu. Bagaimana? Mungkin mikir kan ya Bang ya. Ya seharusnya dari situ sudah tahu gitu. Muncul pertanyaan yang harus dapat jawaban, gitu. Nah pada akhirnya kalau disimpan itu bahaya. Sesuatu kalau disimpan sempat orang tuh tahu yang ditahan itu. Kalau sempat meletus bubar gerejanya. Ternyata selama ini ya kan ada disimpan, ternyata banyak rahasia yang memang kalau ini sempat tahu dari dulu mungkin kan sudah ditinggalkan kan gitu. Iya. Ini kalau saya dikasih tahu dari dulu sudah saya tinggalkan, bisa jadi seperti itu kan. Ini yang sangat berbahaya memang bagi mereka ya kan, bisa suatu saat ini meletus itu. Karena memang dibatasi. Coba kita kan sering cerita itu, sudah nggak usah banyak tanya, imani saja kan itu. Ya coba gini Bang Paul ya, bayangkan ya, tapi tidak usah dibayangkan beneran ini. Sekelas pendeta berdebat dengan Bang Zuma yang dibahas batu penjuru. Datang, kamu tidak tahu pada mulanya adalah firman. Coba yang dibawa cuman hafalnya Yohanes 1 pasal 1, itu pun buka Bible dulu. Coba. Sedangkan umat Islam sudah luar kepala itu. Apa enggak? Kita kan berharap nih Bang Zuma datang itu ada lawan yang memang punya kompeten untuk menjelaskan Bible gitu ya. Kita sebagai jemaah ini ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu dari guru kita dalam penyampaian kan. Kalau muncul pertanyaan dari Kristen yang memang pertanyaan istimewa gitu kan, otomatis Bang Zuma ini menjelaskan yang istimewa juga kan gitu. Kita dapat ilmu. Mungkin yang selama ini jarang dijelaskan oleh Bang Zuma keluar gitu kan, dijelaskan. Nah kita dapat ilmu banyak di situ. Tapi apa yang kita dapat? Coba, yang kita dapatkan apa? Ketika Bang Zuma bertanya kepada Kristen, harapan kita itu mendapatkan dalil-dalil baru yang mungkin selama ini jarang kita dengarkan. Yang dibawa pada mulanya adalah firman. Sudah menjadi manusia. Kita itu ya, kalau seandainya HP nggak beli, enak dibuang saja lah dengerin itu kan. Iyalah. Kalau bisa nge-mute suara oten itu kita mute, kita dengarkan aja suara Bang Zuma kan gitu. Iya. Coba bayangkan itu. Sekelas katanya master teologi yang dibawa Yohanes 1 pasal 1. Paling tidak kan begini ya. Pada saat Bang Zuma membawa dalil, sini saya jelaskan Bang Zuma, contoh gitu ya. Dia membawa dalil, ini bahasa aslinya seperti ini. Contoh membahas kata Allah gitu kan. Ya kan gitu ya Bang Paul ya. Membahas kata Allah. Jangan menghujat. Aduh, malam-malam. Ini kelasnya kelas jemaah, bukan kelas ustadz. Ustadz kelasnya diam jam segini, kan gitu.
Ustadz itu kelasnya jam segini harus diam, istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host membiarkan penghujatan. Paling tidak kalau master teologi itu menjelaskan ini loh bahasa aslinya, Bang Zuma, mungkin Anda belum tahu sehingga diterjemahkan seperti ini. Sama dengan gini, kenapa di dalam terjemahan LAI itu semuanya firman, sedangkan kalau kita lihat itu, ya kan, ada theos, ada kurios, ya kan? Kenapa semuanya diterjemahkan menjadi Tuhan? Yang seharusnya theos itu Tuhan, kurios itu Tuhan. Nah, bagi mereka gara-gara huruf H, ya kan, disamakan semua karena imani saja. Nah, ini yang seharusnya diberi pendeta-pendeta itu memberikan satu pencerahan dari bahasa aslinya, ini terjemahannya. Jadi jemaah yang selama ini tuh apa ya, geblek gitu kan, jadi tahu itu, nggak ngeyel gitu. Lah ini master teologinya saja yang dibawa Pak Yohanes 1 pasal 1 itu pun harus buka Bible lagi ya kan. Baca dulu, pakai kacamata dulu, bayangkan itu. Coba. Harus nyari Biblenya dulu. Yohanes 1 nomor 1, Yohanes itu 1 fakta real itu. Akhirnya nyungsep itu di Roma 14 nomor 9. Itu di mana sih? Itu yang pada mulanya firman itu di mana sih? Saya baru denger itu pada mulanya firman. Baru denger itu pada mulanya Datang firman lagi itu. Ustadz Miftah kan. Ustadz Miftah kan diskusi. Datang Oten, Miftah kamu nggak paham, kata kan? Tadi yang kamu bawa dari mana? Nanya dia, mau jelasin, bayangin. Nanya dia. Udah Ustadz Miftah dibilangnya nggak paham, yang datang mau jelasin ini masih nanya. Tadi di nomor berapa katanya? Kan somplak itu Oten itu. Coba. Sini kamu tuh saya tuntun ke Jakarta katanya kan? Saya tuntun ke Jakarta, ya kan? Mau nuntun ke Jakarta. Nanya Jakarta itu dekat dengan mana? Dekat dekat Medan apa dekat Denpasar? Kan lucu itu. Nah, mau ngantarin ke Jakarta masih nanya arahnya kemana? Barat atau ke timur? Nah coba. Kalau di kayak sini gitu, Bang Erwin, kalau Oten ya kan. Bang Erwin, berarti yang kayak gitu sebenarnya yang salah yang mau jelasin atau yang mau dijelasin yang salah? Yang salah Ustadz Miftah lah. Kenapa orang gila diajak debat kan gitu? yang salah yang buka komal ini, yang salah yang buka komal lagi dijambak-jambak orang. Iya memang kadang-kadang teman-teman kita. Iya, jadi yang salah itu akhirnya yang waras ya Kang Ustadz ya. Jare wong Indra sih, wong Indra pasti double kepor. Wah. Ya, lucunya tadi datang, ya kan. Naik komal dengan yakinnya nantang Bang Zuma nih, nantang nih kan, nantang. Sudah itu yang didatang apa? Ditanya ditanya kitab mereka, dia kitabnya, dia jawabnya gini, urusin nabimu coba itu. Ditanya Biblenya dia langsung seperti itu, ya kan? Nanti ditanya apa salah Rasulullah terhadap orang Kristen, ya kan? Nggak mau dia jawab. Kenapa nikahin ini, kawin ini? Itu bahasa dia seperti itu pasti. Pasti. Itu. Kalau nggak Jadi bilang pedofil, Oten itu memang. Nah itu. Kalau nggak pedofil, kencing onta. Kamu sudah minum kencing onta. Kamu sudah minum kencing onta kayak gitu. Padahal minum kencing onta. Padahal pertanyaannya kayak tadi judulnya kan, siapa batu penjuru? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Walaupun ya umat Islam ini tahu siapa batu penjuru, tapi dalam ranah diskusi dimunculkanlah satu pertanyaan. Siapa batu penjuru? Nanya pula dia. Batu penjuru itu apa katanya? Ada. Itu apa? Lu kafir. Ini aku tampilin ya. Jelas ibaratnya itu
ibaratnya dalil itu kan setiap hari dibawa ke komal-komal jalan-jalan lah dalil itu kan. Ya kan sering dibahas kan. Sekelas Oten yang naik mau nantang batu penjuru dalam Bible nggak tahu. Gitu. Jangan-jangan ini Bang, jangan-jangan ya kan. Itu bahasa asli kitabmu apa? Nggak tahu juga dia. Yakin nggak tahu itu? Berarti umat buta huruf mereka ya, buta huruf nih. Ada kemarin debat sama saya, ya kan? Dia nggak percaya bahasa Yunani. Kitab saya bahasa Indonesia katanya. Mampus. Jadi lah. kamu nggak usah bahas teos, kurios. Mampus sudah. Dia kan menyamakan Tuhan dengan Tuhan. Kalau ingin meyakini kebenarannya tentang terjemahan tersebut, kita larikan ke bahasa Yunani. Walaupun kita nggak bisa bahasa Yunani, tapi sebatas teos dan kurios kan kita tahu itu. Kita coba lihat. Oh nggak usah ke bahasa Inggris dulu katanya. Ya kan? God dengan Lord gitu kan. Nah dari bahasa Inggris saja sudah beda. Udah lari ke bahasa Yunani, teos sama kurios beda. Tapi bahasa Indonesianya sama. Coba. Ininya di mana coba? Aslinya beda, bahasa Inggris beda, nggak apa-apa bahasa Indonesianya sama. Untuk orang Indonesia Tuhan sama Tuhan itu sama. Nah, ininya di mana coba? Ya, coba lihat dulu, coba lihat itu depannya huruf besar apa huruf kecil atau huruf besar semua? Coba lihat dulu lah. Nah ini yang kemarin langsung turun saya jengkel sendiri. Firman F besar semua, firman huruf besar depannya saja dengan firman huruf kecil, logos, rema dan ini yang salah KBBI apa LAI coba? Ini ngerusak. Nah, firman bacanya sama tapi masa khutbahnya gini. Anda harus percaya dengan firman huruf besar semua. Pada mulanya adalah firman huruf besar semuanya, ya kan? Berfirmanlah Tuhan, firmannya huruf kecil. Kan nggak seperti itu juga kali Ustaz. Coba pendetanya berkhotbah tuh gini. Berfirmanlah Tuhan, firman huruf kecil semua tapi berawalan ber, gitu kan? Yang diberi firman adalah firman huruf besar semuanya. Nah, gitu kan? Titik dulu, itu ada titiknya. Titik apa koma di situ? Itu titik apa koma itu? Nah, itu. Sebab segala firman coba gini. Coba sebab segala firman-firmannya huruf besar semuanya telah diberikan telah engkau sampaikan kepadaku firman huruf kecil semuanya dan telah aku sampaikan firman tersebut huruf besar semuanya kepada mereka. Coba gimana mau jelaskan firman huruf kecil huruf besar coba? Nah, terkecuali pengajaran itu Bibelnya di depan dia. Ini loh firman yang huruf besar maknanya ini. Lah kalau terus di rana-rana nggak pakai Bible, gimana caranya menjelaskan orang-orang ini? Makanya kita sering menyampaikan Bible itu tidak bisa disajikan untuk khalayak umum, nggak bisa bahasanya itu walaupun pakai bahasa Indonesia gitu, pakai bahasa Indonesia sendiri karep mulah katanya. Ini host, jangan-jangan batu penjuru yang lagi dipakai nih ya? Bisa jadi. Ini nih yang dibilang blue kafir. Batu cincinnya ini loh. Tuh. Bang Erwin punya tuh, coba mana Bang Erwin cincinnya? Oh ada. Mana? Ada, aman itu. Itu blue apa namanya? Ini sudah saya kasih asmanya batu penjuru ini. Nah ini sudah tak kasih asma batu penjuru ini. Nih sudah tak kasih asma batu penjuru. kemarin pesen sama Ustadz Miftah kirim air putih 1 gelas, ya kan?
biar tak pakai mengerendam batu penjuru ini. Celup terus minum. Apa kata Ustaz Miftah? Itu dicelupin selama 44 hari. Gini. Kata Ustadz Miftah gini, itu dicelupkan selama 40 hari katanya kan, biarkan saja, itu akan tetap menjadi akik katanya kan itu. Aduh, memanglah asli. Kadang-kadang terus apa ya, kalau nggak ada oten, kita nggak ada hiburan juga, nggak ada tempat untuk memberikan satu edukasi ya kan, karena pertanyaan-pertanyaan oten itu memancing kita untuk menjelaskan sesuatu ya kan, tapi otennya kok somplak semua gitu. Yang naik coba tadi setelah yang ada yang bersyahadat tadi Bang Pol, kayak apa itu semuanya yang naik tadi? Kayak guguk semua. Gak ada yang beres. Mana ada yang beres? Beres, ada indikasi beres. Nah, ada indikasi beres yang katanya gini, saya itu tersentuh ya kan pada waktu Bang Zuma menjelaskan atau waktu diskusikan, tapi sebentar dikasih penjelasan Bang Zuma langsung kuncang kabur dia. Itu sebenarnya agak beres ya kan, tapi kabur dia. Ada oten Siridon tuh buta huruf. Kan nggak ada lagi yang beres itu. Ada Siridon no, oten buta huruf nggak bisa baca dia. Kalau si Redon mau. sekedar buta huruf dia sih. JP minum kencing onta Ustaz. Si Ridon. Coba tanya dia, nggak ngaku. Nah, nanti datang gini, urus Al-Qur'anmu yang dimakan kambing. Dia nggak sadar punya dia makan Yohanes ya kan? Ya enggak? Kadang-kadang seperti itu. Bukan Kristen dia. Nyamar ini Kan mana otennya ini? Nyamar ini sih nyamar. Nyamar. Coba. Iya nyamar. Enggak, kalau saya bertanya kepada muslim nih, bertanya kepada muslim. Nah, saya bertanya sama Ustadz Miftah, contoh nih. Ada dalil begini kan. Upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Ketika ada seseorang yang mati, ya kan? Ketika ada seorang yang mati, apakah orang yang mati ini upah dari dosa? Kalau muslim jawabnya pasti iya. Ya Ustadz. Gimana Ustadz? Iya. Iya. Tapi coba kalau tanya Mari Ridon. Pasti kemana-mana. Dan pasti iya. Satu lagi aja udah yang satu nomor 1 sampai 14. Tapi terus ada pertanyaan gini Ustaz. Disapa dulu dong Bang Irwin ah. Ait. Kabur dia. Kena dia. Aduh, memang muslim ini. Don, emang Tuhan kamu baik Don? Tuhan kamu baik Don? Ya. Ya Tuhan kamu baik. Tuhan kamu baik. Ya. Yang mana? Yang mana sih? Apanya yang mana? Iya Tuhan yang baik itu yang mana Tuhannya itu? Ya Tuhan lah. Memang Tuhan yang baik itu yang mana? Tuhan ya Tuhan lah. Gak punya nama. Hah? Gak punya nama. Tuhan itu kan nama. Oh, nah kan? Tuhan itu nama gitu. Iya. Berarti gelarnya? Gelarnya Tuhan. Ait. Cek. Ah, jaringan saya tadi. Namanya Tuhan, gelarnya Tuhan gitu. Yang disembah juga Tuhan gitu.
Ya. Tuh Kang Erwin, gelarnya Tuhan, namanya Tuhan, yang disembah juga Tuhan. Berarti Yesus nggak ada ya? Berarti nggak ada Yesus ya? Oh, Yesus ada. Yesus siapa itu? Yesus ya Yesus lah. Emang Yesus itu siapa? Tuhan bukan. Menurutmu Yesus itu siapa? Gelarnya Tuhan apa manusia apa? Ya Yesus ya manusia. Oh, manusia yang dikasih gelar Tuhan gitu ya? Ya kau sudah tahu Yesus itu manusia. Terus pertanyaanmu Yesus itu ada tidak? Kok dituhankan? Nah ini loh. Itu pertanyaan orang gila namanya. Kenapa Yesus manusia kok dituhankan? Karena kamu nggak mau jawab. Kau menjawab sendiri Yesus itu manusia. Kau bertanya lagi Yesus itu ada enggak? Kenapa Yesus itu manusia dituhankan? Kau bertanya Yesus itu ada tidak? Sedangkan kau mengatakan saya tuh bertanya gini loh, kenapa? Pelan-pelan ya, kenapa? Iya, pelan-pelan ya. Kenapa Yesus itu manusia dituhankan? Tidak. Terus kau berkata lagi Yesus itu manusia, kan pertanyaanmu pertanyaan gila. Saya itu tanya kenapa Yesus manusia itu dituhankan. Kan pertanyaan gila namanya. Kok pertanyaan gila yang tapi nggak apa-apa. Orang apa yang mengatakan orang gila kan orang nggak waras, nggak apa-apa. Yesus itu manusia. Terus kau bertanya lagi Yesus ada tidak? Kan gila. Saya tanya kenapa manusia Yesus manusia ini dituhankan. Kau kan mengatakan sebentar dulu Yesus ini itu gasing muter-muter kayak gasing ini gimana ini? Kau bertanya lagi Yesus itu ada tidak? Kan gila namanya. Siapa yang tanya Yesus ada tidak ini? Tadi kan narasi. Siapa yang tanya Yesus ada tidak gitu loh? Ada. Nggak ada orang tanya Yesus ada atau tidak loh. Nggak ada yang nanya. Nggak ada. Pertanyaan itu kan gila. Ternyata dia baru tidur, jadi setengah dengar setengah enggak kayaknya ini ada. Dengar setengah enggak. Alah, memang Islam ini. Nah, memang ngoteng-ngoteng ini sama Bibelnya sendiri nggak tahu. Botol semua. Botol memang ngoten ini cuman cocot aja. Nah, ini. Masalah malaikat disuruh bohong loh, makanya dipaksa. Kayak gini Bang Paul. Bang Paul. Kan kita umat Islam dikatakan botol ya kan. Oke, it's okay. Kita dikatakan botol. Tetapi begini gantian sebentar. Tapi begini. Sudah kau sebentar. Kalau menurut kitab yang ada kata botol nubuatannya itu hanya Kristen. Iya. Kata Tuhannya begini. Sungguh botollah umatku. Nah, ada sebuah penggenapan kami botol karena Kristus itu ada di Bible. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam pengajaran umat Islam, di dalam pengajaran Rasulullah tidak ada kata nubuatan botol dan tidak ada kata kami botol, nggak ada. Yang ada hanya di dalam Bible. Ketika orang Kristen mengatakan kami botol, sebenarnya orang itu curhat dia. Curhatnya gini, kenapa ya di dalam Bible saya kok ada kata botol-botol kayak gitu ya? Nah itu curhat itu. Nah, sekarang kita uji. Orang yang dirinya mengatakan dirinya orang lain di botol, kita tes sekarang. Apakah dia pintar? Sendiri ya. Nah, coba. Handset nggak dipasang, pantesan dia blow on ya kan? Handset nggak dipasang, blow on dia. Nubuatan itu udah nubuatan. Nubuatan itu, ya kan? Keilahiannya itu udah nubuatan.
Jadi mengatakan orang lain botol itu koreksi diri. Sudahkah kamu itu cerdas? Siap dites? Siap dites? Mengatakan orang lain botol, siap dites. Yang cerdas ini kita tes. Siap? Laksanakan. Mengatakan orang lain botol, siap dites. Tuh, mengatakan orang lain botol harus siap dites. Kamu, saya katakan botol, saya siap dites baca Al-Quran. Kamu mengatakan orang lain botol, siap nggak saya tes bahasa Yunani, baca Yunani? Macet kamu. Itu loh. Kamu mengatakan saya botol, is okay, tapi saya siap dites baca Al-Quran. Ayo. Tapi kamu mengatakan orang lain botol, siapkah kamu dites baca original teks bahasa Yunani kamu? Macet kamu. Sampai kita tunggu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, tetap macet kamu kalau bahasa Yunani. Tuh, bisa, nggak apa-apa kamu mengatakan orang lain botol tuh nggak apa-apa, tapi harus bisa membuktikan kecerdasan kamu atas statement kamu mengatakan orang lain botol gitu loh. Ayo, kita tes, baca kitab sendiri-sendiri ayo. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Gitu aja lah, udahlah. Gampang aja. Percuma dikasih yang berat, ntar tambah parah. Ya, maksudnya itu mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan, gitu. Belajar mempertanggungjawabkan atas statementnya sendiri. Dia mengatakan orang lain botol, enggak masalah kita dikatakan botol. Siapkah Anda diuji dengan statement Anda yang katanya orang lain botol? Gitu. Ini kita sapa dulu nih, Bang Erwin. Silakan. Bang Erwin. Siapa tuh? Halo, siapa tuh namanya? Gue lupa lagi tuh. Bang Den. Den Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini Bang, mau dorong orang, mau apa orang macet Bang? Ikut dorong Bang? Ikut dorong nggak orang macet ini? Injak. Oh, diinjak. Izin ya Bang ya, saya pinjam kursinya dulu di bawah. Umi Mican mau naik. Boleh Bang? Oke. Ya, makasih Bang ya. Nah ini Umi Mican naik mau bantuin dorong. Mau bantuin dorong yang macet. Naik Umi Mican, bantuin ini macet ya Umi. Umi, ada yang macet Umi, bantuin dorong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang macet, dorongin Mi. Injak juga lah, ikutan injak. Ya kan kita nggak masalah Umi dikatakan orang botol ya kan, tapi yang mengatakan itu kan harus bertanggung jawab Umi atas statementnya kita botol kan gitu. Nah kita Artinya uji nih. kan, Bang Erwin, artinya begini, pada saat dia mengatakan kita salah harus bertanggung jawab dong. Dia harus berani mengatakan yang benar yang seperti apa. Nah betul. Tuh ada Nggak hampir apa-apa, kita kan nggak marah dikatakan seperti itu, tapi pertanggungjawabkan dong statementnya kan gitu. Nggak usah berat-berat Umi. Umat Islam baca Al-Qur'annya sendiri, dia baca original teksnya sendiri, gitu aja, nggak usah bantah-bantahan kan gitu Umi. Kalau nggak bisa berarti yang botol siapa? Botol itu tertulis di dalam kitabnya dia kok, yang botol Botol yang nyata. Kan? Yang botol itu kan ada di dalam kitabnya dia. Kau mengakui Mereka itu adalah umat-umat yang bodoh dan tolol itu. Botol. Kalau aku tak pernah mengakui aku botol. Tapi tertulis di dalam kitab kau kalau itu botol. Tapi tertulis di dalam kitab kau kalau itu botol. Yuk, mau apa? Tapi faktanya macet.
dites macet ya. Faktanya di tes macet. Nah, macet pokoknya di tes itu. Nah, coba. Ayo kita uji yuk. Gak usah sama Umi Mican, gak usah sama saya aja. Katanya kamu mengatakan orang botol, ayo hatuha sama saya. Ayo. Kita uji nih. Didikannya kiamat kayak gini nih. Ayo kita uji. Kamu mengatakan kami botol, kita uji sampai di mana kecerdasan kamu. Nah, gini, Babang Paul, modal mikrofon 15.000, mau teriak-teriak di sini ya kan? Ya kan? Nih, dikiranya dengar dari bawah tuh. Oh. Ada orang mengatakan orang lain botol, diuji nggak berani. Coba. Ayo tes ya. Ayo tes ya. Bentar Bang Erwin, katanya ya kita akuin lah ajaran berdusta itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? Tuh ajaran dusta ya kan? Yang dusta tuh faktanya sekarang dia, Umi. Saya ya kan laki-laki, wajah saya laki-laki, dia coba saya katakan dia perempuan, tunjukkan kalau dia laki-laki ya kan? Nggak berani dia. Jangan-jangan dia perempuan dia. Makanya dia nggak berani. Minimal di spill gitu ya. Nggak spill lah ya kan. Tunjukkan kelelakiannya itu. Inilah ajaran bodoh berdusta ini seperti bacot doang kau itu kafir. Kayak gini diajak ngambil tema pasti nggak berani. Cuman ngomel seperti itu. Ajaran Paulus seperti itu. Kalau ajaran Paulus seperti itu memang. Jadi boleh berdusta segala hal. Masuk di room orang kayak begini, kayak babi seradak seduduk nggak jelas. Ya, karena hasil perkawinan, Umi, bukan hasil pernikahan. Biasa seperti itu, Umi. Antara emak sama celeng ya. Iya, masalahnya kan kalau di dalam Kristen kan adanya perkawinan, nggak ada pernikahan. Jadi hasil perkawinan ini perlu dipertanyakan, apakah itu nikah? Jangan-jangan cuman kawin. Hasil perkawinan ini seperti ini, bukan hasil pernikahan. Bagaimana beda mau dengan umat pernikahan? Islam. Persyaratan nikahnya aja nggak ada di Bibelnya. Ya makanya orang hasil perkawinan ya kayak gini. Tapi kalau kita kan hasil pernikahan. Hasil perkawinan anak domba ini kayak begini. Iya. Patut dipertanyakan. Ya kan? Keabsahan kamu lahir itu. Kalau aku malu Bang Erwin, ilmu nggak ada, kemaluan nggak ada, naik di room debat, ya kan? Kemaluannya mana coba dia? Diragukan laki-laki ini atau bahaya nih, hati-hati rungkat ini, bahaya ini. Kalau spill iya, kalau ngomong enggak. Bahaya nih Bang Paul, pegangan yang kuat Bang Paul. Gak bakal ada yang pinter. Orang salah sembah. Ridon. Dikiranya gini Umi, dia ngomong seperti itu, kita sudah kepanasan, sudah kejang-kejang gitu kan. Kita sudah paham seperti itu. Masalahnya Anda kejang, kami pun senang ya kan. Kalaupun kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari Kristen, kita dapat hiburan Umi. Nah itu, jangan pernah berharap dapat jawaban, berharaplah dapat hiburan, kan gitu Umi. Kalau nggak dapat jawabannya, kalau yang kayak begini jangan berharap kita dapat ilmu. Iya, dapat hiburan. Dapat hiburan boleh lah. Kalau dapat ilmu jangan berharap. Orang-orang kayak begini tuh tidak pernah menularkan ilmu. Tapi jangan diturunkan, ya kan? Berharap tipu. Nah, kalaupun dia malu tanpa membawa kemaluan, ya kan? Nah itu, kalaupun dia malu tanpa membawa kemaluan, itu biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri, kan gitu? Masa dia bilangnya ini loh Tuhan gua loh, manusia dibilang Tuhan, coba kan gila, masa kita dikenalin begituan? Gimana itu? Mending kalau manusia ini patung. Dicium-cium patung, bayar. Bisa COD pula itu. Patung ada videonya itu. Disembah cium-cium.
Bisa COD, silakan masukkan keranjang kuning. Nah, itu. Iya, saya ingat banget Kang Erwin Umi ya. Ini dari bahan kayu yang ini ya, yang spesial ini diambil dari ini coba. Dengan ukuran. Ganti aja lah, ini nggak ada gunanya nih. Ngapain di sini nih? Ya kalau ada cadangan nggak masalah. Habisin ruang. Curhat aja kerjaannya. Ngapain kuman-kuman ditaruh di sini? Bang Dio udah tidur. Umi tadi juga ketiduran, turun dulu kepental sendiri. Ayo otan naik yang mungkin otan yang mendapatkan upah dosa sebentar lagi metong, ya kan? Romawi, naik. Theos, Bibel, Elohim, Taurat, beda. Kalau ditanya sama sekolah di mana lu? Sama Tuhannya mah kitabnya aja udah jelas beda sama Yahudi kok dibilang sama. Anda tidak paham. Kristen Theos. itu nggak pakai bahasa Indonesia umum. Ngaku-ngaku Yahudi nggak ada urusannya, nggak ada. Ini silsilah dari Abrahamnya juga nggak ada keturunannya. Yahudi rohani. Yahudi rohani, sunat rohani. Aduh. Tapi kalau perkawinan, perkawinan nyata dong, masa rohani? Ya rugi lah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Pak, tamparkan sekali baru tahu. Kalau dia mengatakan Yesus adalah Allah, aku ada sebelum Abraham ada, berarti Yesus Yesus Tuhan dia itu ya masih di bawahnya Nabi Adam dong. Manusia dipaksakan dengan Tuhan. Aduh, ada gila-gilanya nih. Bukan Manusia ada tetap gila-gilanya. Manusia, selamanya ya manusia. Memang gila itu. Memang wajib gila memang. Nggak ada yang mau naik, Bang Paul? Belum tahu itu. Mana ada yang berani naik? Kalau udah ada Bang Paul, kata kucuk. Bentaran Apalagi doang. tadi waktu ada Bang Juma, nggak ada yang berani naik satupun. Ada DM, malah pada DM, nggak jelas. Malah nge-DM. Tapi kalau di komalnya, muslim. Kalau di komal yang gue dengerin di bawah, waduh, paling hebat orang ini. Paling hebat. Semuanya nggak ada artinya. Pokoknya semuanya hebat orang Kristen itu. Kalau di komal sendiri. Lu mau sehebat apapun, tetep aja lu nyembana orang, rongor. Gini Bang, dari jam 6 pagi sampai jam 8 itu kan ngomongin Bang Zuma. Sekali Bang Zuma masuk, komalnya langsung dirungkatin, baru 15 menit. Itu. Tadi pagi Bang Juma naik, aku ikut. Nggak ada yang bisa dijawab, Bang Juma dikeroyok, dirungkatin sama mereka. Lah ya itu, kerjanya kayak gitu Oten itu. Padahal dari pagi tuh ngerumpiin itu. Oten. Jangan ngomong digedein, tokai lu gedein, orang takut nginjeknya. Ngomong digedein, tokai lu gedein, biar orang takut nginjeknya. Lah, akibat anak orang kau jadikan Tuhan, sembah kau lah itu. Nggak ada yang minta permintaan naik di bawah. Mana ada yang berani? Bisa kusut ususnya. Ya, teman-teman, tadi aku baru telepon sama Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Edward. Katanya kalau ada OTN yang naik nanti dikasih babi kecap ya. Babi kecap itu seutuhnya ya, utuh, babi kecap utuh. Sama itu dapat hadiah Bible LGBT. Ya, dapat kuali-kualinya semua ya, piring. Tinggal percaya atau tidak. Ini nanti sekali ada yang naik, lagi mabuk dia. Iya, jamnya jam mabuk ini. Biar dimakan sama Umi Mican. Umi kan pemakan domba, ya kan Umi? Tuh Pak Penginjil, ada tamu. Disapa dulu. Bang Masi.
Bang Aduh, udah Melki, tidur, Kristen, sudah Bang. tidur. Itu ya yang tidur itu si host itu. Gak apa-apa itu ya tamu bang penginjil. Udah biasa host itu, kita sibuk dia tidur. Enggak, Umi enggak. Nih, mau lihat. Hostnya minta tolong mikrofonnya kasih otomatis, jadi pas ngomong terbuka, pas nggak ngomong tertutup sendiri gitu loh. Itu ada tamu itu. Kalau ngorok paling gede itu. Siapa? Yang mana? Siapa? Kalau nggak dikasih kontak gini, tak kasih tahu kalau yang manual. Melki, halo, selamat malam, selamat bergabung Papa Melki. Hostnya dikasih manual gini, jadi kan pas melek itu kan miring ya kan, miring kan apanya nggak terhimpit itu. Nah nanti pas tidur geletak kayak gini, jadi langsung mati. Nanti miring lagi kan, pas hidup lagi gitu loh. Yo silakan Ya, bos. Papa Melki, selamat pagi, Papa Melki. Ya, selamat malam. Masih malam. Tidur. Halo, Papa Melki. Tidur. Tidur dia. Itu kedengeran. Umi panggil Umi. Disambut dulu Umi. Umi panggil dengan Papa Umi, gitu. biar bangun. Biar bangun. Papa. Apa? Berdiri itu langsung. Yang bangun ini bukan matanya itu. Udah Asli lang. Pamal dipanggil Pamal. Ngorok, udah ngorok. Udah Turunin tidur aja itu. lah. Penyakit nih. Bawa aja ya bang ya. Nggak punya insting dia. Panggilan halus pun masih tetap tidur dia. Bukan dia lagi cari Roh Kudus. Ini Terus kapan Mi jadian sama Idama? Idama. Itu Oten Denom. Oten Setia. Bukan Oten Denom Bansos. Bansos dia itu. Iya, kalau debat ngikutnya sama mana yang ngasih gift banyak katanya. Astaga, pakai mili. Ten. Aneh-aneh aja ten nih. Sekarang itu banyak ini ya, banyak bermunculan room-room baru ya. Begitu Umi naik ke sana, semua pada ngomong. Mending. Untung aja nggak dikeroyok. Enggak, maksudnya room muslim yang baru. Jadi pas Umi di Jambak ke sana itu semuanya pada ngomong gitu. Jadi bingung. Otennya diem aja, yang lain pada ngomong semua, otennya diem. gampang kayak gitu Mi. Obatnya gampang Ini itu. kan baru pemula, baru Kalau Kalau aku mah malu newbie diem di pojokan aja. kan gini Umi, kalau semuanya Masih pada diam ngomong aja. gampang itu saluran wifi-nya tuh langsung di off kan, selesai itu urusan tuh, beres itu. Kalau newbie nyimak gitu. Tapi udah bagus-bagus sih, udah hebat-hebat sekarang itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu Komal-Komal itu sudah banyak narasumber-narasumber yang bisa mengendalikan situasi itu. Jadi menempatkan diksi-diksi itu udah bagus-bagus sekarang. Jadi tahu kan di mana kita harus keras, di mana kita harus lemah lembut terhadap orang-orang yang memang seharusnya diberikan wawasan dengan lemah lembut ya kan. Kalau kemarin ya syukur aja. Tapi yang lucu kemarin itu ada ya. Kita lagi bahas Yesus utusan gitu di rumah siapa, tiba-tiba ada yang naiknya bawa narasi yang enggak ini, girohnya sih luar biasa. Tiba-tiba bawa narasi yang, woi sini Kristen diam kak, diam, yang lain diam, dia nyuruh diam, kita diam semua. Udah gitu dia, nih ajaran Kristen, Yesus mengajarkan kanibalisme. Bahaya. Terus Umi tanya, yang mana Yesus mengajarkan kanibalisme?
inilah dagingku, makanlah dagingku. Ini kan di merepet itu. Iya, terus Umi diomel-omelinnya. Kami Chan, kalau kamu mau bela Oten, keluar kamu dari Islam. Anjir. dia bilang gini, Bang, kalau baru naik room itu mending belajar dulu, ya kan? Terus dia bilang kayak begini, saya debat dari 2012, kamu kalau mau membela Kristen, kata, padahal Umi bukan bela Kristen, Bang, harus bisa membedakan antara yang namanya alegoris atau metafor dengan yang namanya harafiah gitu kan. Yang Saya mau kemarin. tanya, Umi tanya, sekarang Bang, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapak itu apa? Harafiah, dia bilang. Iya, salah Nggak jawab. kan. Udah gitu malah dibilangnya, kamu kalau mau ngebela Kristen, katanya keluar aja kamu dari Islam. Itu. Tapi bagus, girohnya udah bagus, naik, membabi buta gitu naiknya. Membabi buta tapi jatuh-jatuhnya menghujat. Oh, itu saya tahu Mi, itu muridnya Bang Penginjil yang kemarin bolos itu. Kayaknya begitu Nah, sih. itu. Digagal. Jadi ikutnya cuma setengah SKS. Belum selesai dijelaskan tentang metafor, udah keburu kabur. Dia masih gini penjelasannya. Kau kalau naik harus tegas gitu kan. Sebatas itu langsung bolos. Jadi ya taunya ya tegas gitu. Urusan sopan enggaknya ya urusan belakang. Siapa namanya Afri itu kemarin itu. Yang takutnya gini Umi, pada saat dia seperti itu, dengan giroh yang seperti itu, ya kan, semangat bertanya kepada Kristen seperti itu, gantian itu kan. Mestinya kan Kristen gantian bertanya itu. Ditanya Al-Quran, jangankan menjelaskan Al-Quran, membacanya nggak bisa. Ini yang kadang-kadang yang perlu Bisa justru baca bukan mengkritik Al-Quran. Bukan, dia tidak mengkritik Al-Quran, dia tiba-tiba naik baca gitu, bacanya dari situs yang nggak jelas itu, umpamanya. nggak, maksudnya gini Umi. Nggak gini Bang Erwin. Bukan. Maksudnya dia membaca gitu, cuman dia membaca websitenya dari situs yang nggak jelas. Jadi Yesus mengajarkan kanibalisme. Karena buktinya gitu, kata si Otan. Ini buktinya, makanlah dagingku. Terus Umi tanya, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapak itu harafiah. Nah, itu kan kesannya justru membenarkan Kristen. Kristen menganggap Yesus duduk di sebelah kanan Bapak itu harafiah, padahal itu metafor. Nah, jadi harus tahu dulu, makanya penginjil kalau ngajarin itu yang benar. Bayarnya setengah sih Mi. Kalau bayar full aku serius. Itu kan bahasa metafor seperti Bang Penginjil itu ada hubungan intim dengan Umi Rifa, dengan siapa, dengan Uni Mican semuanya gitu kan. Intim dalam arti itu kedekatan, keakraban kan gitu kan ya. Seperti itu. Cuman yang memang mungkin ya perlu belajar. Itu yang saya maksudkan. Saya takutnya membabi buta menyerang, lupa dia bertahan, belum ada pertahanan pondasi yang kuat. Pada saat ditanya, ya kan, hal-hal yang krusial di dalam Al-Quran, akhirnya kebingungan karena setak pertanyaan balik gitu loh. Setak pertanyaan balik itu kadang-kadang tanpa persiapan kita memiliki data, ya kan, karena belum ada pengalaman. Nanti Oten itu akan bertanya apa, Oten bertanya apa, larinya kemana, akhirnya setak, dia berhenti di situ. Bahaya itu. Lah memang Oten kalau tanya Al-Quran terus kita jelasin, dia bakal percaya kan? Enggak, maksudnya kadang-kadang kan ada, akhirnya kan setak. Kalau kita ya santai aja tuh Mi. Yang sudah biasa kan, ya kalau kamu tanya itu di dalam Bibelmu aja ada. Kalau kita seperti itu kan udah biasa itu kan, sudah kita bisa melihat di dalam Bibel ada juga gitu kan, yang mungkin menjadi korelasi. Kalau orang terlalu bersemangat, belum ada pengalaman, sekali ditanya balik kan setak, langsung berhenti Mi. Kayak apa ya, keterkejutan. Itu. Oten kalau ditanya balik kan itu macet, takutnya gitu kan. Paling-paling larinya ya Yohanes 1 pasal 1 kalau Oten. Gampang kalau Oten itu. Urusan nyambung nggak nyambung tuh belakang kalau Oten Umi. Kalau kita malu lah jawab nggak nyambung. Jadi mute Ji. Tuh kan dia mah tidur, udah kedengeran ngoroknya. Tapi nggak pernah mau nge-mute gitu. Sabar Mi, sabar.
Bentar, suara dari langit lagi. Saya ayat udah. Jalur langit, Umi. Orang sudah umur itu banyak istirahat, nggak usah banyak bergadang. Ya kan? Ini mas soal udah berumur tapi mau ngelain. Nyadar lah, orang sudah berumur perasaan masih umur 18 tahun aja tiap hari ngomongnya. Bang Erwin tahu nggak? Ini aku malah udah minum obat tidur susah tidur karena kalau malam nggak bisa tidur. Coba baca Hosea, Bun. Tidur. Sama aja mau Hose, mau Amsa, mau. Mimi Chan, kalau curhat di DM lah, jangan di sini lah. Ya Kang Bang Pinjel ya. Masa curhat di sini, di DM lah. Baca ini lah. Yang jelas baca apa namanya Yeskiel. Yeskiel. Tambah melek itu mah. Oten yang naik harus beli akal dulu. Semalam Mi ada nama panjangnya Abdongo, nama panggilan Abdon ya kan? Iya. Dia bilang gini, di dalam Al-Quran itu ada Injil. Kutanya Injil yang mana? Dia kan tunjukkan buku Bible itu masih tulisan Injil Lukas, Injil Matius. Nah dia bilang ini yang Yesus sebarkan ini. Injil Lukas, Injil Matius. Nah, aku baca di dalam Markus 1 nomor 14. Di situ kan Yesus pergi ke wilayah Galilea, memberitakan Injil Allah. Nah, aku tanya, yang Yesus memberitakan Injil di wilayah Galilea ini Injil apa? Injil Lukas atau Matius? Langsung dia lompat ke Al-Quran lain lagi. Al-Maidah berapa tuh dia bawa tuh? Yesus bawa Injil Lukas. Ya, kalau Abdon itu bawanya ya jalan yang lurus lah. Paling ya itu. Jangan diajak diskusi kalau Abdon itu nggak tahu dia ya kalau peluh itu ya keringat ya. Yesus nggak pernah berkeringat lah, itu peluhnya seperti butiran darah, itu peluh katanya bukan keringat. Ya kan hasil dari keringat itulah menjadi peluh yang menetes kan itu. Cuman dia nggak paham itu. Iya, tapi dia pahamnya gini, pahamnya Yesus nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi tetap jadi Tuhan. Itu kalau itu paham dia. Bentar lagi ada Tuhan mau ulang tahun loh. Di mana ya beliin baju sama sempaknya ya? Di Matahari. COD di Shopee ada. Oh iya. Kalau kita beliin sempak bekas gembel boleh nggak ya? Enggak. Beli mantel aja Bang, musim hujan kan. Beli mantel, payung itu kan. Kasihan kali aku lihatnya miskin. Bagi mereka itu kehinaan, itu kan kehinaan bagi kita. Bagi mereka itu Tuhan merendahkan diri itu bangga dia. Iya. Itu. Disuruh nanggung dosa. Ada gila-gilanya. Ajaran mana lah, Tuhan turun ke bumi mau kondangan jadi manusia, nanti naik lagi ke atas jadi itu. Ya kalau sebenarnya kalau dipelajari, kalau Kristen mau belajar ya, kalau kita merunut dari Abraham dengan Nabi Ibrahim ya, Abraham dan Ibrahim diperbandingkan memiliki dua anak Ishak dan Ismail. Begitu di dalam Islam begitu juga kan, Ismail ke Arab ya kan, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ishak kepada Bani Israel. Dari situ akan ketemu seperti apa ajaran Nabi Abraham dengan Nabi Ibrahim ini seperti apa. Menurunkan dua keturunan ini, Bani Ismail dengan Bani Ishak ini mengajarkan apa tentang konsep ketuhanan. Bani Israel seperti apa, Rasulullah seperti apa. Nah, di situ akan kelihatan bahwasanya Kristen ini sangat berbeda sendiri. Itu aja udah ketemu sebenarnya kalau memakai. Nggak ada keturunan dari Abraham, nggak ada. Romawi ya, tidak maksudnya ada hubungan sama sekali. Maksudnya begini, maksudnya klaim itu dipelajari, klaim Kristen bahwasanya mereka itu mendapatkan pengajaran dari Yahudi itu kan klaimnya itu dipelajari, terputus atau enggaknya, ada benang merahnya atau enggaknya. Nah di sini kan Kristen sangat berbeda sekali konsepnya. Di situ sebenarnya kalau memakai akal. Klaim tetap aja nggak ada hubungannya, nggak ada. Maksudnya gini Bang Agam, maksudnya itu
kalau orang memakai akal akan bisa membedakan sebenarnya Kristen ini ajaran yang mirip mana dan mana yang ajaran sebenarnya dari para nabi. Kalau memakai akal dipelajari seperti itu, tidak Karena harus nggak punya akal, makanya berani. Kalau akalnya berfungsi, dia nggak berani dihubung-hubungkan. Enggak gini loh Bang, maksudnya jangan setek kalau mau mempelajari kan jangan setek berhenti bahwasannya mereka itu mentang-mentang memegang kitab perjanjian lama. Nah diperbandingkan Islam dari Bani Ismail, Bani Israel dari Ishak. Nah ini diperbandingkan Kristen ini ada benang merahnya enggak kan seperti itu. Iya, nah disinilah Gini. Macam mana lagi mau dipikirin? Udah Bang jelas-jelas. Agam, nggak ada. ini pencerahan kok dibantain terus tuh Bang Agam ini gimana Bang Agam ini? Ini edukasi kok. Kalau misalkan mau tahu, itu kan Oten itu sudah nyolong kitabnya Yahudi. Jadi nyolong itu jangan dipakai yang enaknya kayak aja, misalkan tentang perpuluhan, nanti tentang kitab Kejadian 17, ini yang berbicara tentang keturunan Ibrahim, kitab Kejadian 17 dari mulai ayat 7 sampai dengan 15 itu mereka tidak terlibat di sana, tidak turut dalam perjanjian kekal. Kalian yang nyolong. Ya datang. Ini nggak ada sopannya. Ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan sebentar, pelan-pelan aja. Selamat malam, Kristen apa Konghucu, apa Hindu. Saya sudah tebak. Saya tadi sudah membuat satu statement bahwa yang datang ini nanti yang pertama kali orang mabuk. Bener nggak Umi? Nubuatannya tepat itu. Yang datang mabuk beneran kan? Disapa nggak mau dia lihat tuh. Nah, ya itu Bang Agam. Nubuatannya ketemu itu, langsung muncul itu. Yang naik itu yang mabuk, gitu kan? Ajaran-ajaran kukimak. Kitabnya orang. Oke. Kitab sendiri lah. Gini. Larangannya di mana? Mana pasal undang-undangnya mana? Mana? Larangannya mana? Pada bapak kau. Mana larangannya? Santai. Gini Bang ya. Kan Anda bertanya, kenapa kami membahas Bible? Kan gitu ya. Tuhan orang kau curi, nggak sadar. Sebentar kau. Bang, sabar Bang Agam. Abad ke-7. Sabar, santai kita diskusi santai. Kenapa kita membahas Bible? Saya jawab ya. Butuh jawaban atau enggak? Nggak usah ditanya lagi Bang Edwin. Jelasin. Karena sebentar Bang Agam. Kalau Kita ikuti saja. Diikuti aja bingung dia nanti. Diikuti aja bingung ya Umi. Kenapa kita membahas Bible? Gini Bang Erwin, pada saat dia mengatakan wah kamu datang abad ke-7 lah, Protestan abad 16. Gimana? Kitab kami datang abad ke-1. Mana ada kitab kau datang abad ke-1? Dengar ya, dengar Game Over. Kamu tuh harus banyak belajar bahwasannya Protestan itu baru ada di abad ke-16 beserta kitabnya yang namanya Textus Receptus. Itu setelah Martin Luther menjadi bidat bidat Katolik. Jadi kalian itu adalah sempalan bidat Katolik, kitabnya Textus Receptus. Nggak ada urusan kami dengan Katolik. Loh, kok nggak ada urusan? Ajaran kau itu adalah sempalan bidat Katolik. Bapak kau itu si Martin Luther itu ya, itu bidat Katolik yang kemudian mendirikan Protestan. Dan si Luther ini adalah si Luther ini. Lah, mana ada menghujat gua? Protestan. Itu baru kamu menghujat. Nah, emang gua ngomong Protestan menghujat. Kalau aku bilang isi setan, mana isi setan, mana isi setan? Nah, emang pro setan kalian itu, ya pro terhadap setan begitu. Karena apa? Karena ajaran yang dibawanya ajaran manusia yang menghujat Yesus luar biasa. Baca di dalam Table Talk Luther 18. Kalau orang yang memfitnah, kemudian orang yang menghasut, menjelekkan manusia yang lu sembah sebagai Tuhan itu bukan setan. Sementara dia yang membentuk wadah yang namanya pro setan ini.
Dia pro-nya ke setan, bukan pro ke Yesus. Makanya jangan sering ngemil babi gitu loh, biar kamu itu rada-rada pintar dikit aja. Daripada minum kencing onta, mendingan gue makan babi. Yang minum kencing onta baca di hadisnya. Siapa yang minum kencing onta? Kafir. Makanya baca hadis itu yang benar. Bahwa pada saat itu ada kelompok orang-orang kafir yang menderita sakit bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan, minumlah air kencing unta dicampur dengan susunya. Diminumlah oleh orang-orang kafir itu. Bukan umat Islam, orang-orang kafir yang meminum kencing unta itu. Nah itu video-video di Arab Saudi, itu video-video di Arab Saudi Emang orang di Indonesia, Arab nggak ada orang kafir? Indonesia. Emang di Arab nggak ada Orang Indonesia, kafir? indah, orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya udah lu tuhankan aja itu video. Lu kan tanya hadisnya, tanya ajarannya. Orang mabuk kan yang naik kan, Mi? Tapi kalau jam-jam segini mah, Oten biasanya kalau lagi mabok di mana gitu, minumnya di mana, maboknya di sini, suka jujur. Ini beda. Ini di lapo anggur asam yang campur bunga karang. Metong bareng Tuhannya itu. Iya, mau diskusi nggak Bang? Kita diskusi aja pakai data gitu loh. Biar enak. Gitu ngobrolnya gitu. Ngapain? Pakai data juga. Pakai data juga ujung-ujungnya dipelintir. Gini loh. Ada justru kalian yang Darah dan daging Yesus baik enak kok. Mas diskusi nggak enak ya kan? Islam mah Bang nih nggak pernah menanamkan rasa kebencian, justru sayang sama teman-teman Kristen ini. Dan nggak pernah umat Islam gini Ji. Dia mengatakan percuma pakai dalil, suka dipelintir. Sekarang yang melintir siapa? Pada saat Yesus mengatakan 320 kali dia utusan, dipelintir, dipaksa jadi Tuhan. Jadi yang suka pelintir siapa? Oteng. Nggak Orang boleh. yang jelas Dia itu diutus Yesus itu, oleh Bapa. Iya, utusan. Dia Tuhan yang diutus, bukan manusia yang diutus. Tuhan yang diutus. Jadi Tuhan mengutus Tuhan ceritanya. Bapa mengutus anak. Tuhan yang diutus katanya. Kalau Maria itu, yang dilahirkan Maria itu Tuhan apa manusia? Manusia. Manusia. Udah selesai, artinya kamu menyembah manusia ya, bukan Tuhan. Oke. Karena yang dilahirkan manusia itu Tuhan. Sebelum Yesus turun ke dunia menjadi manusia, posisinya apa di surga? Mana ada? Mana ada dalil kayak begitu posisi Yesus di sorga, mana tunjukkan. Pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai Maria dengan membawa kabar bahagia, membawa kabar baik, yaitu bahwa dia akan melahirkan seorang anak manusia yang kelak akan diberikan nama Immanuel. Mana? Di dalam kitab kamu sebelum Yesus lahir tinggal di sorga mana? Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah, aku Bawa dari surga, Yohanes kamu dari bumi. 17, bawa Yohanes, baca Yohanes 17. 4 kali di sana Yesus mengatakan bahwa bukan hanya dia yang datang dari atas. Mereka juga datang dari atas. Mereka siapa? Mereka siapa? Nah, lu Yohanes 17 aja nggak tahu mereka siapa. Mereka murid-murid Yesus. Murid juga Yesus. berasal. Nah, Nggak ada ilmu, kok nggak ada ilmu. Udah mendingan ngemil babi aja sana. bikin dendeng babi ya. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Malas diskusinya sama orang. Jadi badut aja Bang Agam. Diskusinya jangan sama Umi, kasihan. Kabur. Jadi badut kok. Kabur sendiri apa diturunin? Yang seperti itu jadikan badut. Beneran Bang Erwin, Umi hari ini nggak banyak ngomong di rumah pun diem. Karena sekarang udah Nggak, maksud saya gini loh. Mau ada oten hebat gitu loh. Mau ada oten geblek, mau ada yang sedikit waras atau apa, kalaupun itu geblek ya kan, tidak nyambung atau apapun itu, kalaupun mereka menjadikan wakil dari Kristen, kan yang dapat malu Kristen. Nah di sini kita tampakkan seperti apa keilmuan Kristen supaya yang di bawah ini tahu, oh ternyata Kristen ini nggak bisa jadi panutan ini orang ini, kan gitu. Yang mewakili Kristen yang mewakili Kristen ternyata seperti ini. Nah, yang membutuhkan itu kan bukan kita saja,
yang menilai yang di bawah supaya yang di bawahnya yang oten-oten yang nonton di bawah itu. Wah, wakil yang di bawah. wakil saya kok geblek gini kan gitu. Jadi ada kalanya kita pertontonkan kegeblekan mereka itu depan orang banyak gitu. Ya adanya seperti itu Bang Paul. Gimana coba? Iya. Nggak bisa nawar kan, Mi? Nggak bisa. Kalau yang patungnya Yesus bisa COD tawar-menawar bisa itu malahan ya bisa itu. Di Shopee banyak itu tawar-menawar kan tinggal pilih harganya kan. Tinggal masukin keranjang kuning ya. Nah itu. Kalau oten yang naik ini nggak bisa milih. Apa adanya seperti itu? Ya mereka itu ya jelas Yesus itu memasukkan roh jahat ke dalam babi. Itu aja dimakan babinya. Coba. Berarti mereka memakan hewan yang di dalamnya ada roh jahat, ya itu. Ya pantas jadinya seperti ini oten-oten. Nah inilah tugas kita bersama untuk membuang cara berpikir mereka yang sering makan hewan yang sudah ada roh jahat di dalamnya yang dimasukin oleh Yesus, kan gitu. Datang mabuk. Ini bentar lagi yang datang bukan yang mabuk ini. Liatin ya, si Haji ini roomnya sering kali kena rungkat. Orang yang diliatin kaki mulu kayak gitu. Iya, coba. Itu kena rungkat loh itu, dikasih tahu berapa kali. Cekernya mending kalau nggak bau lu naik-naik terus. Dikasih tahu tuh berapa kali, makanya roomnya sering nanti kena takut, rungkat. nanti takutnya. saking basah. Nanti takutnya cuma pakai sarung. Nah itu. Enggak, mending Bau kan anjing basah. bau anjing basah. Iya kan bau anjing basah itu. Itu piara noten. Itu kalau kaki itu nggak boleh tuh, makanya sering rungkat. Udah dikasih tahu berulang-ulang tapi ya kayak gitu terus kaki. Ayo Oten yang lagi mabuk-mabuk nggak apa-apa mampir sini. Kaki naik-naik, Al-Quran di bawah kaki ya Jian. Jangan lo. Ayo Oten yang lagi mabuk-mabuk mampir. Kalau buku karangan nggak apa-apa. Enak tutup saja apa camnya. Nanti cuman pakai sarung. Jangan, nggak boleh. Nanti cuman pakai sarung bahaya itu. Nggak boleh sekarang host itu harus open cam. Nggak boleh yang statis itunya. Tapi si Haji open cam kakinya yang gerak-gerak. Kebiasaan dia. Iya Ji, udah jari kaki lo jempol semua. Jadi Lagi pamer. Aku mau panasin dulu dikit. Ji, udah dapat gift ke Dana belum, Ji? belum. Orang yang paling gede juga di situ ngegipnya berapa? Aduh. Kalau Umi tuh otomatis ngisi terus itu gift dananya. Ya silakan anak-anak Tuhan naik Ini gimana ini anak-anak Tuhan nggak mau pada naik? Mungkin udah nggak mau lagi jadi anak angkat Tuhan. Itu gaya kali namanya pembantai room gibah, isinya kayak gitu. Pembantai katanya room gibah. Namanya keren ya, gagah ya. Tapi giliran dibetot, kumisnya dipelintir. Giliran dibetot kumisnya ngulapesnya. Kumisnya enggak dipelintirin ke belakang. Ya
Yang tadinya kayak Bang Agam gitu kan kumisnya tiba-tiba ke bawah satu ke atas satu itu. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Bang Dio itu bukan gibah ya, tapi fakta ya. Fakta rasa rasa kayak gimana ya, kalau sakit hati tuh bisa dibilang sakit hati lah ya. Jadi bukan hanya Bang Dio yang sakit hati, kita semua juga yang muslim sakit hati lah. Ngapain lu Jerry? Ya, Smegol. Kemarin si Jerry tuh ngomongnya jorok tuh. Gak boleh gitu Jer, hargai wanita di sini. Gak apa-apa si Jerry itu lahirnya itu dari belah batu. Orang lahir dari belah duren, ini dari belah batu. Ada aja kok Jer. Si Smegol. Ada. Lu mah suka seenaknya bawa barang punya emak lu, punya bini lu, dibawa-bawa ke sih. Jadi orang lo pada malap, lo doang tinggal lu doang tuh yang belum. Untuk apa lu Jer? Duh, paling males lihat Umi katanya. Duh. Astaga. Tarik kembali kata-katanya Jer. Lari lagi dia. Si Jerry itu kayak idamak sekarang, dulu itu kayak gitu loh Pak Bang Penginjil. Orang yang patah hati itu kayak begitu. Baperan dia Umi. Makan pembalut itu si Jerry. Sarapan pagi kan celup pakai teh itu. Smegol. paling males katanya lihat Umi. Kenapa Jer? Kok sampai kayak gitu? Biasalah kalau orang patah hati itu kayak begitu. Ditolak melulu sih. Bawa barang emaknya, barang bininya dibawa-bawa. Repot. Smegol. Jadi kalah dia Umi sama istrinya itu. Iya. Nafsunya gede tapi keberaniannya nggak ada. Lawan kalau berani. Pernah tuh waktu kemarin mau digamparin sama bininya itu, gara-gara bahas skill. Hampir ada piring terbang. Itu kayak Bang Kismet tuh. Bang Kismet sampai sekarang nggak pernah berani naikin perempuan. Takut sama istrinya. Ari si Oten deh dimakan rayap sih. Yang dimakan kambing ya. Jadi Asli hari ini Bang Agam ya masuk ke rumah mana nggak ngomong sama sekali. Kenapa ya? Otennya nggak pada mau naik. Udah gemeter duluan. Iya, di rumah mana itu sama. Kayaknya udah OTW 15% Oten itu. Bukan, kadang-kadang gini loh Mi, kalau Umi lagi ngejelasin gitu, dia nyerocos terus nggak mau ngedengerin, itu yang bikin kesel. Sok pinter. Giliran ditanya ntar nggak bisa jawab. AIU dia. Giliran dijelasin dia nyerocos terus. Apalagi sekarang kan banyak room debat baru ya, jadi yang pendatang baru gitu ya. Nah jadi mereka semangatnya lagi gede tapi tanpa modul itu. Iya. Jadi membabi buta gitu nyerang Kristennya. Ya karena kan dia ini kan bertumbuh. Tapi experience-nya nggak ada, repot.
nggak ada, iya. Paling kalau room kayak gitu duduk di situ rame kan, yang ramenya ya teman-teman muslim gitu, semua bicara. Yang Gitu, turun. kalau apalagi Oten yang baru-baru banyak hanya untuk ini aja, hanya untuk buka koman, hanya untuk menghina aja. Itu aja bisanya mereka, lain nggak ada. Kalau yang masih pakai akal sehat udah pada nggak ada sekarang. Dulu kan ada macam Pak Yunus udah jarang sekarang itu. Terus pendeta Christian itu enak kalau diskusi itu. Kemarin masih ada Laviko kayak gitu ya, terus Kael, Maen masih ada. Sekarang udah mereka juga kayaknya malu sendiri gitu loh dengan orang-orang Kristennya sendiri. Coba kalau naik ngapain urusin kitab orang lah. Memang mereka tidak bahas-bahas Al-Quran sama hadis. Nah itulah nggak sadar dia. Ngapain bahas-bahas kitab orang? Kitab yang dicuri belum dipulangin. Iya, Kang Cecep tahu sendiri kan. Sekarang rum muslim masih asing gitu loh. Rum muslimnya itu yang orang-orang baru buka Komal Debat itu masih asing, tapi ya kayak gitu, girohnya tuh gede banget. Cuman nggak pakai modul, nggak pakai, ya apa bedanya lah kita diskusi sama Oten. Waalaikumsalam Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan alangkah lebih baiknya, girohnya udah bagus, alangkah lebih baiknya dibekali dengan ilmunya, dibekali dengan referensinya, seperti itu kan enak kita diskusinya. Kalau cuman giroh mah luar biasa sih kalau giroh. Nih ini juga Bang Bejo nih dari tadi tuh linglung gitu nyari Oten, nggak ada di room keluar masuk room ya. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya di Bican kayaknya Oten udah habis kali ya, udah pada Enggak bang, kayaknya. Pokoknya hari ini Oten lagi lagi sunah Paulus bang, sunah Paulus malam Jumat. Gitu ya. hari ini kerjaanku ini banget, gaji buta gitu Bang Bejo. Nah di Jambak sini Otennya nggak ada, Jambak sini Otennya nggak ada, jadi kita makan gaji buta hari ini. Umi itu emang ada benar itu kitabnya Sirah Paulus? Sirah Paulus. Iya ada Sirah Paulus yang hilang itu ditebas sama kaisar. Bukan, itu loh bukunya katanya Sirah Paulus Yunania. Saya kepala ke Paulus maksudnya sirahnya. Sirahnya sirah kepala. Sirah Paulus Yunania. Yang ada sirah iblis. Jelas di Paulus Mau nyamain, siapa itu? mau nyamain ini ya, mau nyamain Sirah Nabawiyah maksudnya. Iya, Yunania. Yunania. Sirah Paulus Yunania. Boro-boro ada Sirah Paulus, ada Bible aja nggak pernah dibaca. Apalagi kalau ada Sirah Paulus. Iya. Kalau ada Sirah Paulus kita toyorin aja bareng-bareng. Yang di Bible aja nggak jelas ceritanya ya, Chan ya. Iya, Mana yang di buku lain. Seorang orang berpenyakit sampar yang selalu membuat kekacauan di kalangan orang-orang Yahudi, terus diangkat jadi rasul, nggak jelas kan? Iya. Murid Yesus bukan cuma 12, ya kan? Nah, yang dikatakan Yudas berkhianat itu udah diganti, ya kan? Ada penggantinya, Yundi. Ini siapa dia? Kenal tidak? Ini gara-gara sebetulnya ini ada ini Bang Bejo, ada campur tangan orang-orang Katolik yang menambahkan jadi 72 orang. Murid Yesus dari 72 orang, termasuk di dalamnya Paulus sama Lukas juga jadi murid Yesus itu. Itu nama yang Kan catatan Katolik gitu. Iya. Kalau ada
satu bagian kisah tentang kehidupannya Paulus saja mungkin sudah membantu mecatnya untuk menguatkan apa yang ditulis oleh Paulus sekian banyak kitab itu ya. Ini sama sekali gelap, nggak jelas. Ada aja umpamanya satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus atau dari ke-12 murid Yesus tentang Paulus ya masih kita pertimbangkan gitu ya, tapi ini tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus berbicara tentang si Paulus itu, apalagi pengangkatan dia menjadi seorang rasul. Itu kan sendiri kok. iya, makanya kalau mereka klaim itu kan itu waktu pertemuan Yesus waktu Paulus melakukan perjalanan dari Damaskus menuju Antakia itu kan. Mana ada, siapa yang menulis di sana? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul tulisannya siapa? Kan gitu. Iya, sumbernya dari dia yang menuliskan Lukas. Nah, terus apalagi dia membuat kesaksian palsu bahwa dikatakan yang menjadi saksi Imam Ananias. Tapi kalau kita lihat di dalam Bible, justru Imam Ananias itu yang nyeret Paulus ke persidangan Felix. Dan dia mendakwa, ya kan? Kalau dikatakan yang menulis Lukas pun aku nggak percaya Bang Ican. Karena apa? Karena di dalam kisah itu nggak ada Lukas. Kok bisa ada cerita gitu? Maksudnya gini, yang itu kan tertulis kisah perjalanan Paulus itu kan di Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Paulus Para yang cerita Rasul. sama Lukas lah ya. Iya, Paulus yang cerita sama Lukas yang menuliskan, kan tahu sendiri. Lukas kerjanya kayak paparazi dan menuliskan kesaksian-kesaksian yang sudah ada. Dia hanya menuliskan dan membukukannya kembali untuk dipersembahkan lagi kepada si Paulus, kan begitu. Bukan untuk dijadikan kitab suci. Kalau dari kisah Lukasnya sendiri munculnya kapan, ini kan usianya jauh juga ya. Lukas itu menjadi seorang Kristen itu pada misi Paulus yang kedua di Troas, bukan tahun 50 Masehi, yang misi pertama kali kekristenan itu di Antioquia Paulus. Itu kan misi pertama di Antioquia tahun 50. Mungkin kalau misi yang kedua di Troas Asia sekitar tahun 60 atau 70. Udah baru Lukas Paulusnya. Iya, baru Lukas menjadi murid Paulus. Kalau sebagai seorang Kristen. Ya antara kalau tahun dia 60. seumuran Yesus ya. Kalau dia seumuran Yesus berarti kan udah tua kan dia itu umur 70, 80. Masih bener gak ceritanya kan gitu kan, masih iya. Percaya kan? Sekarang Yesus aja metongnya di tahun 33 kan. Nah, ini kalau ke 60 itu sekitar 27 tahun. Tahun 33 usianya berapa? 33 tahun ya? Jadi Iya, hampir 33 betul. Sekarang kalau ke tahun 60 tambahkan berarti 23 tahun, tambahkan 23 tahun sekitar 55 tahun itu. Lukas menulisnya itu. Nah. Apalagi nulisnya buat siapa di situ? Jemaah. Iya. Yang di Theophilus ya kan yang yang mulia Theophilus buat tuannya. Theophilusnya siapa juga nggak jelas. Theophilus itu gelar kehormatan bagi orang yang dianggap dihormati oleh dia. Artinya pada saat itu si Paulus itu yang menjadi tuannya daripada si Lukas ya untuk tuannya, kepentingan tuannya, bukan untuk kepentingan kitab suci begitu loh. Kan Theophilus yang mulia. Nah, ini persembahkan kepada Theophilus yang mulia, dan cara dia mendapatkan sumbernya kan dia kerja seperti wartawan, cari sana cari sini, ada ketemu Bang Bejo, ditanya Bang Bejo soal kesaksian ditulis, ketemu Bang Agam, tanya Bang Agam ditulis. Nah, kayak begitu. Jadi dia hanya menuliskan kesaksian-kesaksian yang sudah ada, dituliskan kembali dan dibukukan serta dirapihkan untuk dipersembahkan kepada yang mulia Theophilus ini. Sama Oten dibilang kitab suci. Kita menuliskan, tapi kan gitu kan. Bukan kitab sucinya, tapi dia dikatakan dia yang menyusun, ya kan, supaya dipahami. Kan gitu kira. Iya. Situasi yang bisa dikabarkan, diberitakan, kan gitu kan. Ini iya, jadi dia bekerja seperti wartawan itu ada di dalam Lukas. Yang banyak yang sudah menulisnya yang mana gitu. Kan banyak yang sudah menuliskan. Nah, yang mana nih? Ini yang dikatakan banyak. Ya itu tentang firman Tuhan itu, Bang Bejo. Nah,
Ini kan isinya kita baca ya 1 sampai 4. Yang mana yang mana? Banyaknya itu siapa? Jadi orang-orang ya jamak di situ kan. Nah ini Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini yang dianggap yang memberikan data gitu kan. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari dasar mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi kesaksian dari ini, kesaksian dari ini, kesaksian ini ditulis secara teratur dan dibukukan. Ya. Nah, yang banyak itu tadi kita nggak pernah nemuin tuh. Apa aja tuh banyak. Siapa yang nulis? Benar nggak sumbernya yang dikatakan tadi dari pelayan firman? Itu maksudnya siapa? Itu nggak ada kejelasan juga. Ya. Saksi matanya siapa? Tiba-tiba muncul Haji kan di mute itu bisa kene ngoroknya gede. Lanjut Bang Bejo, ada ngorok barusan di belakang. Kok bisa tiba-tiba muncul dan tuliskan dari untuk hasil penyidikan ini kok jadi kitab suci? Kitab suci itu sebenarnya apa? Kalau dikatakan tentang pelaku firman Tuhan, berarti orang-orang yang melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Berarti bukan firman Tuhan ya nih. Ini adalah apa yang pelakunya dilakukan, yang diamalkan, yang dilihat dia. Kalau yang dilihat dia berarti dia nggak tahu. Kan gitu kan? Ini tebak-tebakan, dugaan-dugaan. Bisa jadi itu bukan apa yang diajarkan Yesus, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggapnya adalah dari Yesus. Melakukan perintah, ya. Ini nggak jelas. Jamak itu banyak kan. Beda kan dengan Islam. Kita diberikan petunjuk Quran. Ada amalan sholat untuk membacakan Quran dalam rakaat sholat. Jelas Qurannya. Ada tentang periwayatan tokoh-tokoh Islam yang ada pada masa itu bersama dengan paman Rasulullah. Ya, kakek Rasulullah. Gitu ya. Ntar Bang Bejo, ini kalau hostnya tutup kayak gini bentar lagi rungkat ini. Enggak. Itu ditutup jadi gratis. Dihilangin sama dia. Bisa ditutup sama TikTok itu Ji. Bisa rungkat loh itu kalau kayak gitu statis kan. Buka aja kameranya tapi di mute. Sekarang kayaknya nggak boleh tuh. Statis harus open cam. Statis kena. Ini mah bukan statis lagi, ditutup, digelapin. Iya, tutup. Mendingan profil deh. Pakai itu filter yang bergerak itu Ji. Yang bergerak. Siap. Tapi di mute nih Jinya gandeng ngorokna. Lanjut Bang Bejo. Iya. Jadi apa yang kita pertanyakan tentang sosok Paulus ini, kalau itu disampaikan oleh Lukasnya siapa? Ini kita ragukan tentang usianya. Nanti ketemu dengan Paulus, apakah benar yang dikatakan Paulus? Apalagi yang dikatakan tentang pelaku firman, saksi mata pada masa itu nggak jelas siapa-siapa aja, nggak ada. Beda dengan yang di hadis. Hadis itu kita tahu tokohnya ada, apa yang mereka sampaikan, dan ini yang meriwayatkannya jelas ya. Saling dikuatkan, kan gitu kan? Perawinya jelas gitu. Jadi ini bisa menjadi penguat ungkapan sejarah. Ini kan sejarah yang dipertanyakan gitu ya, tentang tokoh atau tentang apa yang disampaikan tentang tokoh. Ini nggak jelas di Bible. Makanya setiap Bible itu nggak ada yang diketahui ya, kecuali Lukas menuliskan tentang Lukas ya, tentang apa yang disampaikan dalam Lukas, dan di dalam kisah para rasul dan beberapa tuh ada 12 lagi ya, 12 yang disampaikan Roma, surat-surat 14 surat Paulus untuk jemaat di masing-masing kota itu ya. Belum lagi ada Ibrani kan, belum lagi ada Titus. Ibrani itu nggak jelas lagi tuh siapa yang tapi diklaim tulisan Paulus kan.
tapi isinya menentang Paulus, kan aneh ya. Paulus bilang bahwasannya ada Yesus yang disalibkan, di situ katanya apa yang tentang penyaliban itu adalah bukan Bahkan di Ibrani itu dinyatakan bahwa Allah itu menyelamatkan Yesus karena Yesus orang yang saleh. Ibrani 12 ayat 1 itu kan, selama hidupnya Yesus sebagai manusia, dia berdoa dengan ratap tangis terhadap sang pemilik maut, dan Allah mengabulkan doa Yesus karena Yesus orang yang saleh. Artinya di situ udah jelas Allah itu menyelamatkan Yesus karena Yesus orang yang saleh. Tapi diklaim itu surat Paulus juga, tapi surat Paulusnya untuk siapa? Itu ya, makanya kita mempertanyakan apa yang disampaikan sama dengan Paulus terutama ya. Selain itu, 4 kanonik yang lain kita juga meragukan bahwasannya dia yang menuliskan, karena dalam periwayatan tidak mungkin tokoh-tokoh yang dikatakan menulis itu bisa menulis, sempat menulis. Iya. Apa itu berlari? Tiga kanonik tambah Lukas ya. Tiga kanonik aja itu kan ditulisnya sekitar 60 sampai 70 tahun 60 tahunan setelah kemetongan Yesus itu kan. Ya, sekitar 60 tahun, tahun 90, 80 lebih dikumpulkan. Tahun 90. Gospel ya, gospel tuh kan? Iya, masih gospel. Nah, baru setelah itu dikanonkan barengan sama Lukas. Jadi ada 3 Injil sinoptik sama Lukas. Setelah 200 tahun kemudian. 400 itu baru selesai pengkanonan, itu keluarnya kodeks yang dipakai oleh di New Testament itu kan abad keempat. Nah tuh, sekian lamanya. 400 tahun. Nah, 400 tahun itu sudah kecampur di situ tiga sinoptik, Lukas, surat-surat Paulus, sama liturgi gereja. Hasil dari pengkanonan itu penambahan ayat. Contohnya Matius 28 itu sampai 15 kan jadi sampai 20 karena ngotot memasukkan amanat agung di sana, pengabaran Injil di sana gitu. Melegalitaskan bahwa Yesus itu diutus untuk semua bangsa-bangsa, melegalitaskan itu. Kemudian melegalitaskan tentang pembaptisan, perintah pembaptisan dan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, dan ada juga tertulis Bican di dalam itu, tentang pengabaran Injil itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kelemahan, kan gitu kan? Yang menipu gitu ya, yang menyatakan ini bisa membuat kita menyesatkan. Itu di Bible tertulis. Iya, itu karena itu liturgi. Itu karya bakti bapak-bapak gereja. Karena nggak ada Matius 10, nggak ada Matius 10 5 sampai 8 nggak ada perintah pengabaran Injil, tapi perintahnya apa? Kabarkanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat, bukan kabarkanlah Injil. Yesus memerintahkan pengabaran kerajaan sorga sudah dekat. Lalu di sana tidak ada pembaptisan, tetapi adanya pelayanan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Berikanlah dengan cara cuma-cuma, begitu loh. Jadi nggak ada perintah Yesus pembaptisan, pengabaran Injil, nggak ada. Itu ada di Matius 10 ya. Matius 10 bahkan Yesus juga melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Nah, itu membantah amanat agung mengenai pengabaran Injil. Itu di dalam wilayah Yerusalem ada. Yesus berkeliling wilayah Yerusalem mengabarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Mana ini Injil Kerajaan Allahnya? Kenapa yang diambil Kristen Yohanes, Matius, Markus, Lukas? Injil Yesus ya. Mana itu yang dikatakan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus keliling Yerusalem? Kok nggak ada? Apa itu isinya? Dan kenapa ketika munculnya Paulus kita berselisih dengan Barnabas, Filipus, Markus? Kenapa mereka berselisih? Tentang apa mereka berselisih? Kenapa nggak Kristen yang
diajarin gereja ini berpikir gitu, tak mencari data yang ada dalam sejarah pewetan tenan. Nah, makanya itu dia Bang Bejo, kenapa Filipus, Thomas, kemudian Barnabas, kemudian yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang 12 itu yang sesuai dengan Yohanes 6 ayat 70 ya. Itu kenapa diapokripakan? Apokripa ini didoktrin bahwa Injil ini adalah Injil sesat atau Injil yang palsu. Padahal sebetulnya apokripa itu adalah Injil yang disembunyikan. Nah, kadang-kadang mereka menggunakan Petrus, ya kan? Pada saat mereka butuh Injil apokripa, mereka berani menggunakan Injil Petrus. Nah, seharusnya kalau kamu berani menggunakan Injil Petrus, terima dong Injil Filipus, Injil Barnabas. Kenapa harus ditolak? Karena Petrus juga salah satu yang diapokripakan, tapi karena kalau mereka punya kepentingan dengan Petrus, mereka pakai. Tuh kan, mengenai tokoh-tokoh ini aja, siapa Yohanes? Apa yang diajarkan Yesus pada Yohanes? Siapa itu? Matius. Apa yang diajarkan Yesus pada Matius? Kenapa muncul Nikodemus mengajarkan tentang baptisan, tentang apa namanya tuh kelahiran kembali misalnya. Kok ada ini? Siapa lagi nih? Itu kan ini dari catatan Katolik itu. Ya. Kenapa Thomas yang selalu mengikuti Yesus dan Filipus yang selalu bersama Yesus, kenapa Injilnya ditolak? Ada Filipi tapi bukan bersumber dari saksian Filipus kan? Itu isinya kopian ya, kayak saduran ya. Banyak kan dari Markus ya, Markus dan Yohanes masalah. Kenapa bisa isinya mirip-mirip? Kalau ada namanya wahyu firman Tuhan, kok bisa penulisannya itu berulang sama persis ada beberapa kali? Buat apa itu? Kalau sudut pandang kenapa sama? Assalamualaikum Chan, gimana tanggapan? Banyak yang harus Karena waktu ditulis itu acaranya lomba mengarang. Mengarangnya mengarang bebas. Iya. Mengarang bebas lagi. Ini apa Bang Amirullah? Gimana tanggapannya terkait materi agama yang mau Natal bersama, maksudnya gimana? Gimana tanggapan terkait menteri agama yang mau Natal bersama? Kalau menteri agama Bang, dia itu bertugas sebagai seorang menteri. Dia tuh sebagai yang menengahi ya. Agama itu bukan tentang Islam. Walaupun yang memegang tampuk dengan itu memang muslim ya. Tapi tugas kementerian bukan untuk mengatur agama-agama ini, bukan. Karena ada undang-undang di negara Indonesia ini yang mencegah gesekan aja itu. Iya, hanya mau menjadi regulasi ya. Tugas pemimpin ya gitulah. Menteri agama itu kan bukan nggak pakai menteri agama Islam, itu kan secara umum. Menteri agama-agama yang tercatat atau yang apa namanya diakui di Indonesia gitu Bang. Kalau regulasi pemerintah itu kita susah ya, karena kalau kita bicaranya bukan tentang masalah regulasi pemerintah. Kalau kita ini ke teologi ya. Jadi kalau kita mau mengkritisi pemerintah, di Indonesia kan ada macam-macam agama seperti itu yang diakui. Ada tapi aturan. Ada aturan. Sebetulnya bukan untuk mengkotori akidah ya, tapi karena itu sifatnya umum, global seperti itu. Tugas itu kan tugas negara. Tanggung jawab kepada rakyat. Kecuali kalau MUI ya kan. Nah itu baru. Mengadakan fatwa demikian ya kita nggak bisa diem. Tapi kalau menag itu kan udah bagian dia udah. Tapi kan pemimpinnya, nah itu dia karena NKRI itu negara yang heterogen gitu ya, bukan negara yang homogen, bukan negara Islam seperti itu. Jadi kita nggak bisa masuk ke ranah sana.
Sepanjang acaranya itu tidak mengandung menyimpang lah ya. acara yang mengarah pada ibadah, hanya protokoler. Iya, protokoler. Salah. Tapi kalau dalam mengikuti peribadatan, nah ini yang harus dikoreksi ya. Orang Muslim tidak boleh berada di jamaah campur dengan orang ini karena itu dilarang oleh Islam. Biasanya di Kementerian Agama akan diwakilkan pada bidang apa namanya itu yang menjadi humas lah ya, menjadi perwakilan dari menteri, itu nggak masalah. Itu di gereja. Dia kalau di protokol kenegaraan, menteri hanya memulai acara. Setelah itu dia akan keluar dari katedral atau dari. Jadi Bang Bejo, aku 12 tahun sekolah di Kristen, masuk gereja itu dosa aku udah banyak kali lah itu ya. Secara akidah itu. Tapi aku nggak ngerti dulu. Itu kan Bang Adam itu ditetapkan Allah untuk berada di sana, untuk memahami Iya. apa yang ada di sana. Iya. Untuk memahami hidayah yang akan diberikan, itu bagian daripada jalannya Adam untuk mendapat hidayah. Jadi ada gunanya juga salah duluan, benar di kemudian ya. Karena kan kalau Bang Adam nggak ada di sana dulu, mungkin Bang Adam nggak paham. Iya, betul. Paham sekarang kan tentang Betul. betul. Benar. Jadi, Iya. belum tentu itu sebuah hal yang salah, bukan? Karena Iya. Ya anggap aja lah itu buah pengetahuan. Ya, betul. Iya, anggap aja itu. Betul. Dan insya Allah kepada semua mualaf-mualaf yang ada di dunia ya, hal ini menjadi ilmu berkah umat Islam. Amin. Mereka. Bang Amirullah, jadi yang disebut dengan mengkotori akidah itu kalau kitanya ikut serta terlibat dalam upacara, diskusi, kegiatan ritual agamanya. Tapi kalau hanya sekedar duduk mendatangi undangan kayak begitu ya, itu nggak masalah. Ya karena kita lihat bahwa ya kita lihat kondisi negara kita kan bukan negara Islam, negara yang di dalamnya ada beberapa agama yang diakui. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau yang merusak akidah itu pada saat dia mengikuti ritualnya, masuk ke ranah ritualnya gitu. Ya jangankan negara ya, dari satu perusahaan aja misalnya kita memimpin divisi yang ternyata banyak kekristenan yang ketika menjalankan Natal kita harus berada di gereja memberi sambutan, itu protokoler boleh kok, nggak masalah. Yang penting ritualnya nggak kita ikutin kan Bang? Ya. Yang penting ritualnya tidak merusak akidah kita begitu. Iya. Makanya kalau misalkan kita dipaksa untuk ngikutin ritual mereka ya jangan mau gitu loh. Tapi kalau secara undangan, karena ini adalah ranah toleransi seperti nggak itu masalah. Ya. Itu gunanya fikih ya. Kalau kita memahami fikih, kita lihat ada pemimpin kita yang memang agak-agak menyimpang. Sebenarnya ada fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat dan kementerian itu, ada panas, ada bidang-bidang yang bisa kita jadikan sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi. Ada. Nah, cuman masalahnya seringkali kita itu nggak mau menggunakan, itu aja. Gunakan Bang. Kalau ada yang masuk pada regulasi itu sampaikan. Kan kalau umat Islam itu Bang Bejo dikhawatirkan gitu kan, dikhawatirkan kegiatan mereka itu akan nanti merusak menggores gitu atau menipiskan keimanan kita, itu yang justru tidak boleh, yang harus dicegah itu seperti itu. Mempengaruhi lah, nggak boleh. Yang sifatnya mempengaruhi ya. Betul. Nanti sila kelimanya keadilan sosialnya kan dianggap wah ini tidak adil gitu kan, sila kelimanya ini. Pada saat umpamanya perayaan Hari Raya Idul Fitri di di Istiqlal atau di Istana Presiden, kenapa dilakukan tapi pada saat perayaan yang lain itu tidak dilakukan. Nah ini kan bisa bermasalah juga. Seperti itu kalau kondisi negara ya, kalau kondisi negara kita, kecuali kalau misalkan fatwa itu dari MUI itu ya
nggak boleh lah kalau ya mesti kita protes ya kalau misalkan MUI silahkan mengikuti kayak begini. Nah itu enggak tak. Kalau MUI kan lebih khusus ke Islam. Iya, iya. Belum molor dia. Gua kira udah molor, Ji. Belum makan dia nggak bisa tidur. Sebenarnya Gas tilo kali. Oh, Aji gini hari lah nggak makan dok, lah kelenger dia. yang seperti itu yang terjadi di zamannya Yesus itu Habis ya. dua, Ketika saya habis dua, minum dua. yang dibahas Bang Amirullah ini sebenarnya yang terjadi zaman Yesus. Kita para imam rahib Yahudi itu ya bercampur dengan pemahaman Romawi, ya memberikan jalan kepada mereka untuk menjadi pemimpin menguasai wilayah Israel pada masa itu, ya sampai pemerintahan dan kebijaksanaan diberikan kepada mereka, secara hukum keagamaan juga diikuti. Nah ini menjadi tercampur dengan pagan itulah jadi Kristen. Oh enggak, maksudnya mengajak Natal bersama itu tidak secara keseluruhan ngajak Natal bersama untuk umat Islam gitu, enggak. Nah, Bukan seperti itu. Ya nggak boleh lah kalau misalkan Menteri Agama umpamanya menghimbau kepada umat Islam untuk ngajak Natal bersama itu ya nggak boleh. Itu dia mengucapkan saja, kita artinya kalau kita mengucapkan ya secara syariat kita itu sama saja dengan kita mengucapkan selamat kepada kekafiran. Ya memang nggak boleh itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan Menteri Agama itu kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar bukan untuk mengikuti umat Islam mengikuti Natal bersama, tapi semacam perayaan Natal bersama ya untuk mereka. ya. Coba saya sekali Amirullah ikut aja, lihat acaranya itu kan boleh tuh. Kalau awal-awal memang ada kegiatan, ini kan formal ya. Iya. Masuk di awal itu boleh kok. Simak aja pidatonya isinya apa gitu saya sekali. Karena ini biasanya sama terjadi di beberapa gereja-gereja juga. Karena ada ya, dikirimkan ini biasanya surat layangan dibacakan oleh perwakilan dari Kementerian Agama gitu. Isinya sama. Itu hanya memberikan Protokoler aja itu. selamat melaksanakan acara ya. Protokoler dia karena dengan tema itu kan tema yang ada gitu ya. Karena itu biasanya tema yang memang disampaikan secara kementerian, bukan secara Islam itu. Bukan akidah Islam yang disampaikan di situ. Kalau masalah kita mengucapkan selamat ya memang tidak boleh, atau ajakan itu dikhususkan pada umat Islam untuk mengikuti Natal bersama ya nggak juga kayak begitu, tapi itu sebagai protokoler yang membawa negara gitu loh. Bukan yang membawa agama. Setahu saya biasanya bahkan kata toleransi nggak digunakan di situ biasanya. Nggak ada itu. Paling ada dikatakan adanya perbedaan yang muncul dari keagamaan harus hormati, dihargai, itu tidak diganggu. Itulah toleransi. Bukan berarti mencampuri atau ikut dalam mengatur, itu nggak boleh. Itu acara mereka. Dan mereka juga seharusnya nggak boleh juga itu ya, yang di mal-mal yang mengharuskan umat Islam untuk berpakaian itu sebenarnya nggak boleh. Itu melanggar aturan. Karena kalau udah mengetahui ini karyawannya Muslim, harusnya paham tidak boleh untuk menjadi protokoler untuk. Kadang-kadang itu dijadikan SOP gitu ya. Ya, itu nggak boleh. Melanggar undang-undang itu. Agak ribet sih memang, tapi bukan berarti ribet itu nggak bisa gitu ya. Kalau memang umat Islam itu berlaku tegas, tidak akan terjadi apa yang terjadi pada masa yang dulu terjadi di wilayah Turki sana ya. Itu nggak akan terjadi Indonesia gitu ya. Itu kan karena kayak gitu, karena menganggap hal-hal ini sepele kok boleh
Akibatnya apa? Fikih itu tergeser, akidah itu tergeser. Itu yang penting. Buat apa kita ada banyak umat Islam kalau nggak bisa menyampaikan teguran? Karena isinya dalam ajaran Islam setiap kita ini punya hak, kewajiban untuk menasihati saudara kita, termasuk menteri kalau salah. Saudara kita itu sampaikan tegurannya. Tapi bukan dengan cara yang ini ya. Menasihati itu bukan berarti mengajari, bukan ya. Contohnya kan waktu periode yang kemarin itu Bang Bejo ya, ada berapa undang-undang yang syariat Islam itu dihapus karena itu yang tidak boleh itu ya. Contohnya anak sekolah itu tidak diperbolehkan menggunakan hijab. Nah itu wajib gitu, wajib kita protes. Banyak kan itu undang-undang syariat Islam yang dihapuskan itu, perda ya kalau nggak salah perda itu. Ya, ada beberapa kan ditegur juga jadinya. Masalah, termasuk pas Kibra kan. Iya. Juga yang pelaksana pun kemarin itu. Ya, ada beberapa hal yang jadi masalah. Ini 315 kayaknya orang yang ketiduran ini. Enggak, aku yang heran yang Kristen memang gak ada yang berani ya, gak ada yang paham kali ya Micen ya tentang yang kita bahasin dari tadi ya, sejarahnya kekristenan, Paulus, tokoh-tokoh penulis. Oh jarang sekali. Jarang sekali mereka yang paham itu. Mereka kan terimanya beres yang sudah dijelaskan pendeta aja. Belajar Ten, kalau pendeta kamu ngajari tanya sama kami Ten. Kalau kami sih karena bukan ajaran kami sesuai dengan apa yang ada dalam penyampaian buku-buku ya, bukan dari literasi ya. Pribadi ya, literasi ini yang disampaikan para ahli-ahlinya ini. Kita hanya menyampaikan saja gitu ya. Tadi apa ya? Iya tadi kayaknya ada yang bertanya tentang Trinitas itu kan di konsepnya Tertullian. Dia bilang bagaimana kalau yang tria sama triados. Loh itu tria sama triados itu bukan konsep ketuhanan. Oh ya di roomnya Bang Jai tadi. Umi bilang kenapa bawa tria sama triados. Itu kan bukan konsep ketuhanan. Yang jadi konsep ketuhanan itu kan Trinitas. Sampai Umi jelasin Trinitas itu pertama yang mencetuskan itu Tertullian itu tidak alkitabiah tetapi konsepnya adalah filsafat manusia yang digunakan oleh paganisme Yunani. Ya. Enggak paham mereka, buru-buru sampai ke sana. Lucu ya, lucu ya. Iya, Trinitas itu konsep siapa yang dimenangkan kapan saja itu nggak tahu dia. Itu konsep gagal itu, Mi. Bukan, maksudnya itu kan konsepnya si Athanasius. Iya. Dan dulu itu tidak tiga tapi dua. Makanya dulu itu pembaptisan itu hanya atas nama Bapa dan Putra saja. Nah si Athanasius sendiri tidak bisa menjabarkan konsepnya. Makanya dia lebih menjelaskan, makanya orang-orang Trinitas sekarang kalau kita sodorkan perisai Trinitas, mereka bingung sendiri. Kadang-kadang kita bertanya pada 10 orang yang berbeda itu akan mendapatkan 100 jawaban yang berbeda. Kayak begitu, karena yang punya konsepnya saja Athanasius tidak mampu menjelaskan konsepnya ini. Sampai dia menyatakan bahwa Trinitas itu adalah misteri ilahi gitu loh. Udah itu mah misteri Tuhan gitu. Rahasia Tuhan. Tapi ini Oton dengan sangat berani sekali dia menjabarkan tentang Trinitas. Dengan karangan sendiri. Iya. Bahwa Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, tiga oknum menjadi satu entitas kan begitu. Bang Adam Singh ini di wilayah mana Bang? Saya di Bali. Di Bali. Abang memang keturunan dari India atau gimana? Saya orang India. Asli Singh, memang orang Punjab. Iya, Punjab. Oh, mantan penyembah sapi.
ada Punjab Kristen rupanya dulu Katolik. Dia Katolik kalau nggak salah sangat sedikit. Oh ada ya? Sangat sedikit ada. Mereka ini Bunda Maria. Aku juga aku juga Punjab, Tilo. Aku Tilo, tapi masalahnya aku nggak pernah tahu tuh ada yang dari Punjab itu, tahu aku Muslim sama Hindu sama ada Kristen Baba John ya, betul. Ada lah. Bang Aga melihat aja kalau Bang Bejo open cam kayak acah. Terus karena sering acah tinggi badannya. Bang Bejo apa Punjab juga? Punjab, Tilo. Putri. Iya. Itu kan kalau bilang acah itu kepalanya goyang kiri kanan kan acah. Iya. Memanjang lehernya. Jadi sekarang tingginya banget. India kalau ngomong semua ngikut. Badannya, lehernya. Ini kalau bisa jumpa mantap kita nih Bang. Bang Bejo di mana? Aku di Medan. Abang Medan di mana? Nanti Medan ngobrolnya bahasa perindapan ya. Brian. Abang Medan di mana? Brian. Oh Brian. Kalau gitu abang pasti tahu keluargaku siapa. Siapa? Keluarga Serup. Aku cucu Dalip Singh. Dah cukup itu aku ngomong, nggak bohong kalau orang nggak kenal keluargaku siapa. Dalip. Oke. Berarti sama apa? Embrik. Tito, Niko, siapa? Yang di Jakarta, yang Jakarta Barat. Cewek cowok? Grandville. Grandville siapa? Jagir. Jagir abang ipar. Hah? Jagir abang ipar aku. Berarti sama Serup. Serup adik ipar aku. Masya Allah. Saudara kita Bang. Jagir itu aku punya pupur Bang. Oh. Budi Sintara itu aku punya puah. Itu keluarga Kak Santi ya? Keluarga Sri Gita. Bukan, ini keluarga istrinya Bang Agam, Kak Santi. Berarti Ipar, kan? Kita sepupu loh Bang. Acah. Beda di Pulau Brian ya. Tuh lihat. Tuh kan. Mukanya sama tapi tak serupa ini. Mirip ya. Saudara kita memang pantas lah. Lihat tuh kan, teman-teman lihat mukanya sama ya, wajahnya sama tapi tak serupa. Pokoknya Umi, kalau orang di Medan yang nggak tahu saya siapa, saya sebut nama kakek saya aja, satu kota Medan tahu semua. Tahu siapa saya. Salam sama Serup. Siapa tadi nama Indianya? Aku Ricky Dilong. Oh Ricky. Smegol. Lihat, Ji sama ya mukanya ya. Istri aku adik Kernel. Ya. Tuh. Kapan balik Medan? Udah di Bali, udah semua ada di Bali. Nanti KTP juga udah Bali. Insya Allah kalau aku sampai Bali nanti kita jumpa sana. Ya, Insya Allah. Berapa lama mualaf nggak? Berapa lama mualaf? Tadi baru syahadat loh, itu tadi baru syahadatnya udah lama tapi kan itu pengukuhan, bukan pengukuhan kan kemarin itu nggak ada yang disyahadatkan secara resmi gitu kan, baru tadi. Dulu kan aku VW-nya di Garduara. VW di Garduara Pasar Baru. Kan nggak ada ininya, nggak ada nikah apa itu kan, aku diam-diam ke KUA. Nah, cuman kan nggak ada sertifikat Islamnya. Tahun? 95 ya. 95 aku masih di Medan, ya nggak ketemu lah berarti. Masuk Jakarta 2004. Takutnya nanti katanya kalau meninggal itu di ngaben. Buktinya itu Caren, coba Caren
udah married, udah punya anak, udah mau punya cucu, meninggal, tarik-tarikan, pastor tarik, keluarganya narik, pastor narik, mayat di depan mayat tarik-tarikan, akhirnya dibakar. Coba Ya tuh. gimana tuh? Banyak terjadi, banyak. Sedangkan dia udah Kristen. Banyak terjadi di kita banyak. Aku. Oh, tarik-tarikan, berebut-berebut, gila nggak? Ya, oke. Agak gawat itu. Jegir punya Woti kan itu aku punya puak. Dia punya adik Amrik yang di Lahore juga terjadi sama. Tapi karena dia tinggal itu di pesantren, tetap dimakamkan secara Islam karena tuanya alhamdulillah itu. Tapi kan aku punya caca juga waktu itu POM di sana. Jadi, dia bisa pantau lah. Alhamdulillah aku punya caca juga Muslim. Kami hampir semua laki-laki itu semua Muslim. Kalau Brian dekat Kelo, dekat ini ya. Kelo ya. Nardip nggak jauh dari Nardip. Nardip. Suami Mas Sibir siapa namanya? Uncle Pamba perawan, Brian. Pamba agak jauh, Dekat. Ya dekat-dekat Nardip dia kan. Dia dekat. Oke nanti apa kita ketemu berarti kita saudara. Dari kemarin kita ngobrol aku udah curiga kita saudara. Lanjut. Thank you. Ini tingginya itu nih mungkin Umi itu cuman sepinggang itu. Umi, kalau di Medan itu Umi, mau di pelosok mana? Kalau orang nggak kenal keluarga saya siapa, bohong. Bohong. Orang saya nomor 1 di Medan. Gak ada yang nggak kenal keluarga kita. Tanyalah Bang Bejo itu. Betul. Masuk. Tanya. Saya keluar di sini. Dari wajah aja ada mirip ya, cuman mirip itu. Memang kita agak dekat sih, memang agak dekat sebenarnya. Bapak aku namanya John Lala. Ya. Yang di Tangerang itu siapa? Apa? Tangerang. Yang di perumahan apa? Dekat Karawaci itu. Duh banyak aku nggak tahu siapa banyak. Bapak Poris. Bukan Poris. Saya tahu. Haji Bukan Poris. Bapaknya Giti Srinita. Oh, tahu. Alah, lupa aku. Iya, tahu. Aku sering jumpa. Dulu aku tinggal di Karawaci dekat situ. Iya. Tahu. Oke. Kalau nggak salah Caca Pito juga tinggal situ tuh. Caca Pito Poris. Caca Pito tapi udah meninggal. Istrinya lah, Mamino. Mami masih. Poris itu. Kalau Poris dulu yang tinggal di Poris istrinya itu yang operasi potong kaki terus meninggal. Popal istrinya siapa namanya? Oh yang Mami siapa? Bapak Bobby punya Mami. Iya Mama, betul Bobby. Iya, betul. Ya. Berarti di Komar India kalau cuma kami berdua ya Umi. Bobby kalau nggak salah mualaf juga udah. Kalau nggak salah ya. Lupa. Bobby mualaf kalau nggak salah. Mualaf juga. Bukan Bobby yang mualaf itu si Robi anak Pito. Tadi juga si Bang Agam bawa ponakan sahadat juga Bang Bejo. Jadi bertiga yang sahadat tadi. Iya. Anak siapa yang? Anak Tare, anak Mit. Anak Mit. Oh udah di sana, nggak di Tangerang lagi? Ada di sini. Oke. Dia kan sama Ola Ramlan lama sampai sekarang itu pacarnya suruh putus. Jadi tarik-tarikan Ola Ramlan tarik dia, cewek yang ini narik dia. Gue bilang mati lo gantung diri lo gue bilang. Zaman kayak gitu gue udah lewat.
Lu baru mau jadi bajingan, kita udah dangdutan di sel ya. Iya, lu baru mau jadi bajingan, gue udah main gitar di penjara. Dangdutan. Di dangdutan, di joget-joget. Aduh, ampun deh. Ini. Kami punya saudara artis banyak nih, Chan. Kami punya saudara artis nasional banyak. Iya banyak, betul. Oh, yang tadi pacarnya Ola Ramlan. Iya. Takut aku ngomong di Komal, takut ada yang denger, toto nyampe lagi mati gua. Ya, makanya aku nggak mau nanggapin nanti orang bisa. Nah, Ola Ramlan rumah Agam sama rumah Ola Ramlan tuh jalan kaki aja. Di balik sini. Di Medan. Oh, di Medan. Jalan kaki aja dari rumah Agam ke rumah dia, jalan kaki aja nyampe, deket. Kita pindah ke Jakarta, ketemu lagi di Jakarta lah. ini Adam memang dari dulu. Adam atau Agam. Aslinya Agam. Cuman aku di Bali dipanggil klien-klien manggilku Edem. Mereka yang bikin nama aku Edem. Tapi kalau nama Penjabiku Ramsing. Nama India aku Ramsing. Sama kayak aku punya Viola. Coba ngobrol dong bahasa India. Nggak bisa aku, kalau bapak bisa, aku nggak bisa. Dari tadi kami pakai bahasa India separuh-separuh nih. Ucap tahe, cap jahe buntut kasiran. Kalau itu bahasa Hindi, kalau kami bahasa Punjabi. Beda Ji, kalau yang kami pakai beda Ji. Kayak bahasanya Amitabh Bachchan Ji. Iya. Amitabh Bachchan, Shahrukh itu. Itu bayangnya kalau Bang Agam sama Bang Bejo ketemu itu kepalanya pada goyang. Ngobrol kayak orang berantem, kepalanya goyang semua. Godek-godek. Godek-godek, iya. Gitu. Dia lebih tinggi dari aku nih, Chan. Dia lebih dituakan nih sebenarnya. Aku manggil dia Bapu lebih pada ini ya. Oke, dari keturunan itu ininya apa tuh namanya, silsilahnya ada di atas gitu ya. Apanya ya? Jadi tuakan sebenarnya. Ini manggilnya angkel juga jadinya nih ya. Itu juga Pak Bejo, si itu juga tahu keluarga aku itu, Bang Saipul. Kenal dia semua sama keluarga aku itu, Saipul. Dari Jit aku tahu. Oh, aku juga kaget dia sebutin ini. Emang si Ayah Saipul India? Enggak. Dia moderasi. Dia tanya Agam, kau dari mana? Bilang dari Medan, Bang. Oh, kau Medan mana? Bilang sini. Loh, aku udah kenal orang India gini. Itu yang abang sebut tuh adik mamaku kandung. Kaget ya. Oh itu keluarga saya semua. Bohong kalau orang Medan tuh nggak tahu keluarga saya itu bohong aja. Tanya aja. Tapi Bang Agam kalau ngomong tangannya diem ya. Biasanya India tuh tangannya ikut gerak juga. sambil tepuk terus kayak gitu kan. Biasanya tangannya ikut gerak. Iya. Ciri khas tuh Mi, ciri khas. Ciri khas tuh. Nah, kami bahasanya mirip sama Big Brother itu, Ji. Big Brother kan pakai pastun tuh. Pastun tuh lebih mirip ke kita tuh, ke orang Punjab daripada orang Pakistan. Pakistan pakai urut. Ya betul. Bahasa India yang paling halus tuh Pakistan. Ya, coba Arab. Makanya kita gampang belajar bahasa Arab ya. Iya. Karena kita dekat dengan Arab. Aku kadang-kadang ngasih, makanya kalau ketemu sama Sueb, dia kan sekarang baca Sanskrit, tapi dia nggak bisa melapaskan pas itu dia punya ininya. Kadang-kadang dia masih takut bacanya ya. Siapa Sueb? Ya, Maulana Rin Zakaria Sueb, yang suka bawa Sanskrit. Sanskrit itu kan si Maulana ya?
Iya, Maulana bin Zakaria. Oh, tiap hari sama aku di Komaldia tiap pagi. Nah, tapi sama ya, inti nggak bisa bahasa Punjab juga ya? Nggak bisa. Ngomong-ngomong udah ziarah ke kubur Yesus belum? Kan kubur Yesus ada di Kashmir itu. Itu telapak kaki Nabi Adam tuh di Sri Lanka itu. Sampai hari ini disucikan. Enggak kan, Yesus itu kan yang lost 12 tahun sampai dengan 29 tahun itu kan dia ikut Yusuf Arimatea itu kan perjalanan jauh, dia ke Tibet dulu, terus dari Tibet itu ke India kan, Yus Asaf di India itu. Itu kan kuburnya ada di sana. Bukan Kashmir itu daerahnya apa namanya? Kashmir Bang Bejo. Itu kan ada bukunya Yesus Die in Kashmir. Ya. Ada itu, ada ininya. Apa namanya? Kuburnya itu ada kayak gubuk kayak begitu. Kashmir itu kampungnya kami sebenarnya. Kashmir itu perbatasan kampungnya kami. Itu sampai di Kashmir karena dia juga pernah berdebat dengan Brahma di sana. Oh, nggak tahu juga ya. Ada bukunya itu yang menulis itu si Faber Kasher, ya, seorang Kristen yang tidak percaya dengan penyaliban Yesus, kemudian dia melakukan kayak napak tilas gitu ya, mencari jejak kemana Yesus selama di rentan usia itu. Ternyata dia melakukan napak tilas, dia sampai di pegunungan Tibet, ada vihara di sana, ada vihara Hermes itu. Ada juga di sana artefak yang memang Yesus pernah mengajar di sana. Kemudian melakukan perjalanan jauh lagi sampailah di Kashmir. Di sana ada kubur Yesus. Di India sana itu dikenal dengan nama Yus Asaf. Yus Asaf. Namanya kan? Aku kira yang gereja Katolik yang satu lagi kan ada dua tuh. Yang masuk di India itu kan dominan Kristen itu ada di satu wilayah, apa namanya? Bukan gereja, kuburnya ini. Kuburnya beda ya? Kuburnya di Kashmir. Itu di buku yang mana tuh? Jesus Die in Kashmir itu ada di Google, coba Jesus Die. Yesus meninggal di Kashmir. Iya, tulisannya Faber Kasher itu. Ntar coba aku buka. Dari. Nah ini nih. Nah ini jadi ini gambar kuburnya itu digambarkan juga. Nah ini jadi ini gambar kuburnya. Holger Kersten ya. Faber Kasher. Yang Faber Kasher. Ini juga ada nih ininya. Apa sih gambar-gambarnya ini kan? Jesus in Kashmir. Oh iya bener loh. Iya ini banyak ini. Di sini ada nih ini buku ini. Oh ini bukunya lain lagi penulisnya Jesus Die in Kashmir. Nanti ada meninggal di Kashmir. Banyak sih ini yang menuliskan tuh. Ini juga. Bener apa nggak sih ini? Ini penulisnya Kristen. Oh. Banyak ini. Banyak sih ininya. Banyak. Iya. Lu nemu aja yang gini-ginian lu. Oh ini udah. Michan paling banyak kan kayak gini-gini. Ini. Bibel tahun 1900 aja dipunya si Umi. Enggak, ini 16 bukan ini 1611 itu pertama kali ada Protestan. Itu loh, ini dari ini Bang Bejo yang dikirim dari Bunda Jose. Dapat dua dari toko barang antik di sana, yang buat Umi satu, buat Pak siapa? Siapa yang suka sama Pak Jul itu siapa? Aduh, kok namanya lupa. Siapa? Josi. Iya, ini dikirim dari sana, dari Bunda Josi. Dia udah acak-acak tuh toko barang antik di sana, dapatlah 2 Bible.
Bible ketika ada Protestan itu abad 16, ini King James KJV kan kalau di sana kan? KJV ya. Iya, abad pertamanya Protestan ini ada Bible abad 16. Dapat 2 dikirim ke Umi, 1 ke Pak siapa tuh yang sama Bang Jul kemarin bisnis rokok itu? Lupa namanya. Lupa. Yang suka sama Bang Jul JCC itu, yang di JCC itu siapa? Bang Wan. Bukan Bang Wan, satu lagi kok lupa namanya. Yang viral Indonesia ya? Kalau viral Indonesia mah itu siapa? Bukan, satu lagi. Itu loh, kepercayaan Bu Josi kalau kirim sesuatu itu sama dia terus. Ya Allah, kok lupa namanya. Orang kepercayaan Bunda Josi. Dulu siapa aja yang Itu loh yang sampai sekarang masih suka sama Bang Zul, sama Bang Wan. Satu lagi namanya siapa itu? Egel. Bukan, kalau Egel viral. Kan viral. Lagi siapa? Kok lupa sih? Jadi bukan siapa itu? Itu loh kepercayaannya Bunda Josi kalau ada apa-apa buat di Indonesia itu dia. Lupa lah namanya. Nanti dapat Bible 2 ini udah koyak loh. Udah koyak tapi kebayang mahal, ini kan barang antik. Biaya kirim aja lebih dari 1 juta biaya kirimnya. Aku dari kemarin literasi yang di India bukan yang di Kashmir yang gue dapat, soalnya yang dia yang dari siapa penulisnya sih? Kalau aku sih dulu yang aku pakai Faber-Castell karena dia yang melakukan napak tilasnya, Faber-Castell itu. Makam Rozabal di Srinagar, Kashmir ya? Iya, Kashmir. Srinagar loh, kampung kita loh. itu kan makamnya itu macam gubuk kayak begitu kan. Jadi yang benar itu di mana? Karena kan di Israel sana ada makam Kados kan, makam Kados itu makam kudus. Terus katanya di China juga ada itu literasi yang menyatakan ada makamnya Yesus juga di China. Tapi kalau Yesus ini bisa nggak dikatakan dia moksa? Nggak bisa. Kalau moksa itu kan hilang ya mayatnya. Iya, enggak, dia nggak moksa, tapi kan ini yang masih menjadi misteri. Ini diangkat sama Allah ya? Enggak, ini yang lost dari Bible di usia sekian sampai sekian itu ternyata Yesus itu melakukan perjalanan jauh sama pamannya yang pengusaha tambang itu Yusuf Arimatea gitu loh. Karena arti dari nama Yesus sendiri itu kan yang suka yang gemar melakukan. Bentar dulu. Ji, nggak molor.
Bang Bejo Deli kayaknya buka itu tuh, buka literasi kepental ya. Ji, Hoi. kalau mau tidur mah tuh dirungkat aja, Ji. Nggak. Hah? Nggak. Nah, sagala bari jeung kancai. Ari Umi teh kalau udah tidur kebangun teh susah lagi tidur teh, padahal tadi minum obat tidur. Tidur tadi jam berapa ya? Pas lagi ada debat-debat di sini, aku tiduran. Terus bangun lagi deh susah tidur lagi. Terus sinyal gitu. Bang Bejo tadi buka ini ya, buka literasi hilang. Bukan. Sinyalnya hilang. Sinyal putus internetnya. Iya, Umi juga sekarang sering ya, sehari-hari ini tadi berapa kali putus. Jatuh agamanya tadi mental. Masih belum stabil di sini. Hujan kan? Stabil. Sama, Umi juga kadang-kadang macet tiba-tiba kepental. Ini Medan di Kepungan. Bang Bejo, barusan si Haji ketiduran, Ji kalau mau tidur mah tuh dirungkat, jangan katanya sayang. Dia mah gaya. Cenanya Dia mah gaya, selalu begitu dia. Bari dianya ngorok sendiri. Iya. Aku Bang Bejo kalau udah kayak begini tuh susah tidur lagi. Tadi tidur adalah kali 1 jam setengah kebangun susah lagi. Padahal udah pakai koyo buat tidur ya kan. Aku sih lagi siaga ini. Nah, air banjir naik terus. Ada banjir kan. Standby lagi monitoring lingkungan. Jadi kami bikin kayak di sekolah. Kalau udah rame di sekolah sih. Medan yang paling parah ya. Bolga paling parah. Gas Bolga yang sama perbatasan Aceh. Parah. Itu ini ya Aceh ini mungkin luapan dari kali ya. Daerah Padang juga ada yang korban tuh kena longsoran lagi katanya. Yang digembar-gemborkan ini Jawa Barat sesar Lembang ya, tapi alhamdulillah lah. Tapi Jawa Barat juga ada macam Bandung juga ada yang kabupatennya daerah Bandung Selatan itu udah kalau hujan kayak gini tinggal pucuk rumah aja yang kelihatan. Bandung Timur, Dayakolot juga masih kan? Dayakolot itu selatan lah. Selatan. Ya itu Dayakolot, terus yang ke arah pengadilan itu apa namanya Ciampting itu mah Parung Halang itu paling udah kelihatan tinggal pucuk-pucuknya aja rumah itu. Itu kan di pinggir-pinggir Citarum. Memang dia rendah itu. Iya sekarang kan sungai posisinya ada di atas. Sungai di atas, rumah di bawah-bawah kan. Kalau sungai yang luap udah habis rumah bisa rata sama ini. Bandung mah kalau udah begitu parah, sampah di mana-mana, nggak ada tempat buangannya jadinya. Aturan TPA sampah itu sampai meledak itu. Tahun berapa tuh ya kejadian gitu dulu masih aku di Bandung pas kejadian orang ke Bandung sampah yang mau pinggir jalan gila. Soalnya udah jarang lahan kosong sekarang itu. Bandung itu udah fondasi semua, udah jarang lahan kosong buat buang sampah gitu. Ini kayaknya yang di bawah itu yang masih 280-an yang numpang tidur ya? Iya. Sama tadi di LKTP juga begitu, pada tidur, moderator juga nggak ada tadi. Ini mending masih bisa naik. LKTP udah rajin buka ini ya, udah rajin buka room ya. Banyak hotelnya biasanya, tadi nggak ada yang kali. Memang kayaknya hotel-hotel udah pada ini atau berantem sendiri kali ya. Iya, sekarang kan yang dulu-dulu debat tuh yang rada masih pakai akal sehatnya, yang dulu-dulu debat sama Muslim itu sekarang justru ngehajar saudara Kristennya sendiri kebanyakan. Lucu di Rumucok itu lucu tuh. Dia orang juga bosen, nggak pernah menang.
Lucu kok. Dulu kami bawa narasi itu, sekarang mereka bawa narasi Islam untuk menyerang sama Kristen. Lucu jadinya. Dulu kami bawa itu Islam mereka dipakai tameng ya. Jadi ajaran Islam itu sama dengan kita. Wow. Sekarang iya dipakai tameng. Jadi mereka itu seperti orang yang berlindung di bawah Islam gitu. Kami dulu kan di Jum Memikat ini lama nih kan, jadi banyak dulu kita kaji-kaji. Masuk yang tadi tuh, sejarah-sejarah tadi tuh banyak itu. Ini kan emang hobi bongkar-bongkar yang gitu kan. Kalau udah mulai kita bawa, udah mulai bingung orang tuh. Nggak bisa jawab. Bawa bahasa terjemahan kan, originalnya, malah rusak mereka. Kabur semua. Oten begitu, ke Yahudi-Yahudian, ke Islam-Islaman, ke Hindu-Hinduan, Sang Yang Widi, Bibelnya, Tuhannya ganti. Kalau ke Indonesia, Allah. Kalau ke Sumatera, Debata. Itu kadang-kadang gini loh, ada Oten naik ya, yang dicari Oten lagi. Misalkan terhitung di sini ada Saksi Jehovah nggak, ada ini nggak, ada Jesus Only, ada Oneness Pentakostal nggak. Yang dicari Oten, saya mau debat sama mereka. Jadi nyari lawannya itu karena kalau mereka umpamanya yang Tritunggal masuk di Jesus Only itu di kick mereka. Sebaliknya juga kayak gitu. Jadi nyarinya ke room Muslim, nyari lawannya. Kalau di room Muslim kan mereka ya udah dibiarkan aja, kita jadi pendengar kan. Jadi Pohagam kalau Grand Saib tahu isinya. Bapak yang tahu. Karena ada Sansan tuh yang di Bogor tuh. Sansan mah gak jelas satu Bang Bejo. dia bawa siklus itu, bawa ajaran. Oh iya si Sai Baba. Bukan Sai Baba sebenarnya, dia bawa dari ajaran kami Sike itu, dibawa Punjab. Grand Saib, makanya kalau ketemu aku lari-lari dia terakhir. Aku tahu. Sansan itu kan yang dibawa Tuan Guru Ching Hai, Sai Baba. Ya, Tuan Guru Ching Hai-nya kan yang dari ininya Indianya kan, tapi ngambilnya pengajarannya kan dari India tuh, dari Seng juga kan itunya, penulis bukunya. Dia bilang ada 2 buku. Udah kalau ngadepin Sansan pada angkat tangan semua, yang di bawah ajaran Tuan Guru Ching Hai. Dulu yang mau ngelawanin dia cuma berapa orang itu. Masalahnya nggak nyambung itu, yang lawannya tuh nggak nyambung lagi tuh siapa tuh? Lawannya si Sansan itu sama lah, orang nggak nyambung juga. Ya orang kita mau debat kayak gimana, dia alirannya Sai Baba, ya kan? Sama si inilah si yang vegetarian. Oh iya, sama si Carol. Carol kan orang Medan itu, anak Sunggal. Tapi Sansan itu nggak nyerang ke Islam, nggak tahu yang diserangnya siapa. Pokoknya dia bawa si baju orange kan, rambutnya kribo. Ya. Terus sama Tuan Guru Ching Hai itu. Bingung kalau dia ngomong itu udah pada diem aja. Yang diomongin apa, bukan ranahnya kita untuk menjawab. Dulu kami sama Abi Abdurrahman tuh. Abi Abdurrahman kemana ya sekarang, hilang ya? Dia lagi ngurusin travel haji sekarang. Oh. Ada. Ya itu kan ini ya pamannya Abu Hadid itu. Abu Hadid udah lama nggak kelihatan ya? Ada tapi jarang. Ya karena room Muslim banyak yang udah nggak naikin Abu Hadid. Jadi di room baru kayak gitu. Oh. Biasa kan mencok sana mencok sini dia. Agak jenuh juga, dia udah lama nggak mau diskusi. Abi Abdurrahman itu spesial, dia ngadepin Syiah sama Indra Mose. sama Indra Mose tadinya sama Umi itu, sama Habib Lopot. Lama-lama mundur lah, percuma ngadepin Syiah. Terus siapa tuh yang sekarang udah nggak ada tuh, yang Muhammadiyah. Bukan laboratorium kristologi, siapa yang analogi kristologi.
Bukan itu si siapa tuh yang padahal dia nah ini ya kalau takia itu kayak begitu ya. Kita nggak menyadari waktu di Zoom itu dia kan yang selalu jadi moderator di At-Tauhid ya kan di ini padahal ternyata dia masih ini Syiah bertakiah itu Bang Bujo. Si siapa tuh namanya Din. Bukan, kalau Aceh dia mah Syiahnya Syiah murni dari Yaman. Salah Din. Bukan itu loh yang ada kristologi yang kalau ngomong itu sok merasa paling pintar itu. Ya, analogi kristologi Saprodin. Bukan itu yang J. Di mute tanda kerek mending gede. Yang di orang nggak kerek. Orang nggak kerek segitu gede. Itu kalau dipancing pakai ikan asin, ikat benang, pasti ngikut mulutnya itu. Tapi nanti yang dapat si Udin itu kucingnya itu. Yang orang Cilangkap kan macam. Orang Bandung yang dia bekas muridnya Jalaluddin, tapi katanya udah tobat. Yang belakang Pindad kan? Si siapa tuh? Aduh kok namanya lupa ya. Yang kasus yang di apa tuh yang lagi ngajar di Surabaya ternyata kasus sama anaknya mualaf itu siapa? Iya tahu. Iya tahu. Ya analogi kristologi gitu. Laboratorium kristologi bukan analogi kristologi. Analogi kristologi. Namanya siapa namanya? Din kayak gitulah belakangnya. Iya. Udin. Bukan Udin. Itu si Kamaluddin kalau dia nggak ada cacat ya kan nggak maksudnya cacat itu nggak ada kasus sama Oten dulu itu dia tuh bagus loh kayak si Isak itu. Kamaluddin tahu nggak? Isak Kamaluddin ya. Kencot dulu kan. Iya dia kalau nggak ada kasus sama Oten itu dia enak sekarang. Iya, sekarang paling MKC kan dia ampun itu. Siapa? MKC dulu kan dihajar dia ampun. Itu dia paling cari informasi tuh lewat WhatsApp ke aku Umi kayak gimana sekarang. Udahlah Umi bilang. Aku kemarin ada ngubungin dia lah melalui Habibur Rahman yang orang Sibolga. Kan dulu kan ada partnernya kan. Sakamuludin itu sama Habibur Rahman itu, Abi Rahman. Itu kemarin aku udah kontak. Umi bilang Bang Bejo naiklah ke TikTok itu nggak tahu kasus kamu. Udah mau dia kemarin udah aku invite, cuman dia maunya kajian nggak mau diskusi. Nanti kalau habis umur buat wah itu kalau sama Sueb aja jauh tuh jago dia. Ya nanti dia masuk kayak Isak itu. Aku kemarin udah invite, udah berhasil hubungin dia soalnya. Padahal aku WhatsApp-nya udah ada lama di aku. Atau pancing dulu aja tapi kajian dia nggak mau diskusi katanya kajian. Ntar lah coba aku ajak naik ya. Nanti sama. Dia malah kalau ngomong bahasa Indonesianya itu kurang fasih dia fasihnya itu kalau ngobrol bahasa Ibrani itu enak banget gitu. Lidahnya itu. Itu sering komunikasi sama aku nanya gimana sekarang perkembangannya. Umi bilang masuk aja Bang ya orang di TikTok tuh nggak tahu loh masalah itu udah masuk aja kan literasinya dari Saprodin tadi kan analogi kristologi kan dari dia. Nah dia itu lagi takia kemarin itu Bang dia itu kan anak buahnya Jalaluddin yang di Bandung bilangnya udah tobat nah sampai dipercaya sama At-Tauhid kan selalu jadi moderator tuh di roomnya apa tuh At-Tauhid itu Lentera kok Lentera? Bukan. Ini pemilik Lentera Al-Hani nyungsep ya? Iya. Itu Umi udah dikirimin kan, wah itu kasihan juga tuh kalau udah dibongkar kayak begitu. Nah sebetulnya dia itu orang gimana ya Bang Bejo ya? Orang yang dibalik semua kekuatan Oten itu dari dia gitu informasinya. Saprodin itu. Bukan yang sekarang udah nyungsep. Waduh dia itu pembenci Bang Zuma juga termasuk aku lah.
Makanya kasus-kasus yang belakangan terjadi di TikTok itu aku tuh udah tahu sebelum aku masuk di TikTok. Udah tahu ini bakal booming, ini bakal booming, ini bakal booming, itu tahu. Karena ada ya dia yang dari ini. Soalnya mereka jarang masuk ya dulu ya. Dia di belakang, main di belakang layar. Tapi di belakang layarnya bukan untuk nguatin kita gitu, justru untuk menghancurkan kita dari dalam. Dia kan buka room TikTok juga, tapi kebanyakan konsultasi pribadi-pribadi dulu. Iya, sekarang mah udah nggak berani lagi, dia nongolin hidungnya aja nggak berani, udah kebuka semua. Nah, kebukanya itu kemarin itu ya sama saudara kita yang jarang aktif di room juga. Tapi aku tahu semua voice note, semua rekaman telepon mereka itu dikirim ke Umi. Udah itu kayak orang ketakutannya, kasihan juga kalau udah kayak begitu. Oh iya, itu Kang Ian sakit tuh, Mican udah pernah kontak lagi belum tuh Kang Ian? Nah iya, makanya aku tuh nyari-nyari Kang Ian kemana. Sakit dia, itu masih itu. Kayaknya Udah ya, lama. kemarin kata Bang dia mau ada ketemu di Bandung juga nggak jadi tuh. Bukan Bandung, mau ketemu di mana ya kemarin rencananya? Garut apa di mana gitu mereka. Mungkin karena kerasa ketemu tuh kan Umi kemarin berapa bulan ya. Umi juga karena sakit berapa bulan off kan. Kemarin Mungkin kita di Bandung mau ketemu, Mican nggak mau kemarin tuh. kapan? Kami sama Saiful di teater itu kan ada Kang Ian tuh. Ya jauh lah, itu yang waktu milad itu pas kan. lagi ibu sakit kan masih. Iya, mama kan sakit nggak bisa buru-buru kita ninggalin ke jauh-jauh. Ini orang aku mau ke Rio Junction aja masih di wilayah Kota Baru sini nangis kalau ditinggalin. Ya itu yang waktu milad api di Sariater kan. Nanti lah kalau ke Bandung lagi nanti kita ketemu di situ lah. Kalau kita kan udah lama ini udah ngerti. Sama Kang Ian aja paling bertiga. Itu kayak di mana deh. Kang Ian kan di Antapani ya. Antapani deh. Sakit apa Kang Ian? Kayaknya yang kemarin dia kan ada masalah dengan lambung sama ini tuh. Oh iya, berarti orang-orang debater itu permasalahannya kalau ya di lambung semua rata-rata itu waktu barengan aku dirawat aja itu kan si iya Kang Ian belum, Kang Riki Ernawan tuh ya, terus si Ayah Api sama itu. Kita lagi sama-sama di rumah sakit masuk ICU. Pastilah kendalanya penyakitnya sama itu karena kan kita orang-orang jarang tidur ya kan, jarang tidur terus banyak duduk, kopi, rokok itu pasti kan, makanya yang kena itu asam lambung rata-rata. Nah, waktu di teater ketemu tuh mantep tuh, jalan terus kan itu sama Glenn kan kemana-mana kita. Aku kalau ke Sariater ya jauh Bang, Sariater di apaan, kami dari Medan, Jakarta dari dekat Pak Wiro kami ajar ke Bandung. Lembang, terus Lembang tuh apa kesananya tuh Subang. Sariater kan di Subang. Kami kemarin lewat Subang sih, dari Jakarta masuk Subang, nggak lewat dari Bandung. Kalau dari Bandung kan muter jauh ya. Berarti lewat ini ya, lewat Puncak ya? Ya, enggak, dari tol cuma keluar Subang. Oh, tol Subang. Sengaja keluar Subang, karena kalau ke teater dari Bandung lagi kan muter, iya. Jauh lagi. Kalau aku tahu daerah jalan sana kan, udah sini udah keluar. Saiful kan nggak gitu apal juga. Kan aku Saiful sama Bunda Rosi kemarin kan. Itu kan di situ kan malam-malam dibuka juga kan? Iya. Lumayan sih, lama kita dulu ngobrol di Zoom, ketemu jadinya Kiangon, Kak Merli, udah tuh. Bang Andi Selebes aja nggak mau gabung deh sama Moto. Itu kan dari waktu mulai pembukaan api itu mama itu udah sakit. Waktu itu kan aku juga diminta ke Makassar tuh
Wah, Kan nggak kami bisa. ada hubungin tuh sama Sepul kan, mau ketemu kan, Mican bilang nggak bisa kan. Iya. Kami ke Bandung Timur nongkrong. Itu waktu di Makassar aja udah Ibes itu udah siapin tiket, udah berangkat sekarang sama Nandar. Umi bilang, aduh nggak bisa beneran boro-boro ke Makassar, ninggalin keluar rumah aja, susah. Ntar nanti kalau ke Bandung lagi nanti. Iya, mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa ketemu ya. Kan Itu nggak mungkin Medan kan jauh kali. Biar kami aja kan. kemarin juga ada tuh yang namanya Tante Olga itu Kristen. Ternyata dia di Bandung Barat juga Umi ajakin dia meet up yuk di Kota Baru. Umi bilang Kota Baru kan banyak tempat makan. Nggak ada yang berani. Kristen kemarin tuh kayaknya waktu diajak ada di Komol diajakin ketemu nggak ada yang jadi. Iya, padahal nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, dia tinggalnya di Batu Jajar. Batu Jajar kan ke Kota Baru nggak terlalu jauh kan. Dia bilang juga ada rumah di Kota Baru. Ya udah kita meet up yuk makan di mana kayak di Rio Junction. Di IKEA kan banyak tuh kuliner di Bumi Hejo. Dulu padahal waktu masih di Bandung pernah ada yang pameran di Kota Baru, pernah aku di situ. Pameran apa itu? Kami buka stand pameran yang di apa itu? Yang ada mobil antik tuh. Pernah kami situ dulu. Satu wilayah loh ini Bang Bejo, enggak, dia bilang ayo tapi nggak jadi. Takut kali ya, padahal kita juga bukan mau ngapa-ngapain. Wah berani, kemarin kita undang, yang datang malah nggak diajak atau muncul Lina Wijaya kan itu. Lina Wijaya tempo waktu 2024 itu lagi pilpres, aku aja lagi rapat gitu kan. Mican ini aku lagi ada ada di PPJ Paris Panjava, jauh loh. Ini aku lagi ini, Mak, kalau mau meet up ke sini aja, Mak. Di sini kan ada mall-mall juga, ya kan? Ada Lotte, ada Giant gitu kan yang dekat-dekat sini ya. Artinya aku kalau selesai meeting jam 8 aja masih sempat gitu kan. Ngajaknya yang jauh ketemunya. Kalau sama Lina Wijaya mau debat apa, dia nggak tahu apa-apa, nggak menarik. Iya, Mikana juga bilang kayak begitu, ya sama aja malu lah. Alah, Lina Wijaya bisanya menghina aja kerjanya itu. Nggak menarik, nggak ada bahasa. Orang kan ada debat di sana teater kemarin, nggak berani dia. Aku lihat mukanya aja mau muntah. nggak bisa. Makanya dia bilang saya nggak mau debat kalau sama Mican. Lah nggak usah debat, kita ngobrol aja, masih rada susah juga. Lucu itu, kami gantian tuh, Saipul ngajak debat, nggak mau dia. Aku ajak tantang debat, nggak mau. Dia ajak Polo debat. Dia juga. carinya Islam yang goblok-goblok, anak kecil yang bisa diinin sama dia. Terakhir Rayu sama Ki Angon tuh baru tuh. Itu juga susah itu. Diskusi sebentar doang, habis itu udah saya mau pulang. Nggak jelas. Gayanya suruh masa debat udah ketemu masih suruh nanti aja buka di room di Komal kita diskusi. Ngapain yang kita ketemu di sini kalau debat di Komal ya kan? Takut dia. Gaya itu. Kocak dulu kemarin catur. Itu dia Bang, tapi dia nyalinya gede juga, berani masuk ke sana ya. Iya, dia kan mainnya kayak gitu, tipu-tipunya kan di situ dia gaya kan. Tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa deh. Nanti kan masuknya dia bawa misi pertemanan, ya kan? Terus biasa misionaris. Iya, dibikin kayak dokumen di sana bahwa saya berani nih masuk ketika api lagi Milan. Di framing. Penyusup. Kami nggak izinin itu kemarin ada fitnah. Kita mau ada tentang debat biar dia tahu diskusi kan kita bisa bikin video kan. Kalau nggak mau dia nggak jadilah kita videokan. Glenn-nya terakhir nantangin aja, bilang kata Glenn apa? Tidur aja lu dah kalau kayak gini, kata. Tidur Glenn betul. Ini mana Glenn ya? Kok nggak muncul deh biasanya? Kalau aku lihat dia muncul. Tidur kan dia? Di sini masih hujan lagi kondisinya. Airnya masih naik.
Lanjut, aku pantau air sekitar dulu. Bang Agam, aku turun deh ini ya. Iya, Mi. Tidur Udah lagi. malam aku juga istirahat lah. Iya. Tadi aku udah ketiduran, tau-tau Bang Juma masuk ke Komal. Wih, aku buru-buru mandi. Aduh. Enak banget tadi tidur. Tadi juga aku tidur paling 2 jam tadi bangun udah hilang ngantuknya tapi mau berusaha tidur lagi. Gila. Masih ada waktu sampai subuh. Ya udah Bang Agam, aku turun ya. Oke, Mi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baru ini dia kan jumpa kan, ya penghujat sama penghujat. Nah penghujat, kau Aul Jang kau dibawakan, aku dijulukin penghujat kelas dunia dari segi Islam. Kau jumpa sama aku, mencret kau kan? Hah? Aku dijulukin, udah ngilang deh, udah ngilang. Hilang relent deh. Nabi dia tuh. Benaya tuh naik nggak dia tuh? Tadi taping luar biasa juga dia. Ditolaknya kabur lagi, bodoh memang itu.